Kenapa Kristen Jadi ngaku-ngaku pengikut Yesus? iya, dengar dulu Pak. Saya yang menerangkan kitab ini, Bapak hanya dengarkan saja, kalau bisa ambil Saya lebih pulpen paham dan Bible tulis. daripada abang. Jadi inilah yang mualaf dibakar, dibuang Tuhan Yesus. Mana datanya? Yohanes 15 ayat 6. Bacakan. Nah, bacakan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu siapa yang bicara? Siapa yang Kenapa bicara? dibakar dan dibuang? Tunggu. Jangan asumsi liar. tinggal Itu siapa lagi. yang bicara? Tunggu. Jangan asal ngomong. Siapa yang bicara? Jangan asal ngomong. Itu siapa yang bicara? Buka mic-nya. Jangan nyocos, buka mic-nya. Jadi kalau diskusi janganlah bebas saja kita bicara, tenang, Bang, yang penting abang jangan takiah Korintus sini, jangan nyerocos pakai data. Ini Yohanes 15 ayat 6, maka yang mualaf ini sudah jelas dibuang ke api dan dibakar. Siapa yang bicara itu? Inilah Tuhan Yesus yang bicara kepada murid-muridnya lalu dituliskan. Kepada murid-muridnya. Emangnya Yesus bicara tentang Kristen di situ? Yesus itu bicara tentang Iyalah, tentang Kristen kan pengikut Yesus. Tidak, Kristen hanya mengklaim pengikut Yesus. Sejarahnya Kristen itu adalah olo-oloan, ejek-ejekan bagi orang yang mengaku. Iya, biarlah saya yang menerangkan. Kalau saya tanya nanti kitab Bapak seperti yang dibilang Pak Dance adalah umat yang pasti selamat. Saya tanya nanti tuh Pak. Tapi waktu Bapak mengatakan Bapak mualaf sehingga Bapak masih di dalam Yesus, bukan di dalam Yesus lagi Pak, dibuang, dibakar. Enggak ada. Oke. Enggak ada ini. Oke. Jadi harus tinggal di dalam Yesus. Ada lagi data yang paling dalam lagi ini Pak. Siapa yang malu bersaksi tentang aku pun akan malu terhadap dia di hadapan Bapakku. Jelas itu Pak ya. Nah, begini ya. Iya, tapi kalau dengar dulu Pak Dance, satu lagi sama Bapak Otak Waras. Oh, satu lagi sama Bapak Otak Waras ya, karena dia memakai Bible, dia mualaf, lalu dikatakannya dia di dalam Yesus, dia di luar ya. Ada hubungan dengan pembatasan waktu. Jadi saya mau rungkatkan dulu, sesuai itu saya naik lagi. Minta maaf ini ada pembatasan. Oh iya. Iya. Sepertinya ada yang tidak berkenan di pihak TikTok, mereka nilai akhirnya dibatasi. Saya naik lagi ya. Ya siap Bang. Ya udah, kita belajar biar nanti terlihat seperti muka dan tangan. Barokah, karena muka saya tombos. Masa congor kehijabin. Iya, congor saya kan agak ke depan, makanya saya hijabin congornya. Itu membedakan manusia yang lain dengan yang lainnya itu kan dari mukanya. Maka hijabilah. Kalau laki-laki kan nggak wajib menghijabi, itu hanya aurat saja. Yang tutup itu aurat saja. Dari atas pusar sampai ke bawah, sampai di bawah lutut, itu namanya aurat untuk laki-laki. Kalau Kristen kan nggak ada auratnya laki-laki. Menurut Kristen di mana ya, jawab? Aurat menurut Kristen itu di mana? Antara laki-laki dan perempuan, di manakah auratnya? Mana? Ya silakan jawab. Makanya kalau Kristen yang dipercaya auratnya itu, yang laki-laki itu adalah yang segitiga, ya kan? Yang segitiga itu kan diperintahkan untuk nutupin itu aja, segitiga. Terus yang perempuan itu segitiga dan kacamata. Tetapi Kristen itu nggak paham esensinya untuk apa. Ya hanya menutupi karena memang perlu untuk menutupi saja, tidak berdasar pada firman Tuhan. Kalau berdasar pada firman Tuhan, tapi masalahnya Bible bukan firman Tuhan, masalahnya hasil penyelidikan itu loh masalahnya. Jadi kalau menurut hasil penyelidikan kitab, ya menurut kitab hasil penyelidikan,
Yang namanya hijab, kerudung itu diperintahkan oleh Paulus. Pakailah engkau tudungmu, ya. Jika engkau tidak pakai kerudung, maka potonglah rambutmu. Ini perempuan. Jadi gundulilah rambutmu. Jadi yang saya lihat Jawa di Eropa Timur orang Kristen ya, justru digunduli rambutnya seperti laki-laki ya. Misalnya banyak penyanyi ataupun artis ya, artis hiburan di Eropa itu digunduli, memang dia perempuan tapi rambutnya gundul gitu. Nah, jadi disuruh gundul itu artinya bukan disuruh beneran, tapi ini adalah apa ya, firman Tuhan tapi agak ngaco ya. Artinya Mungkin dia itu. Enggak. Muhammad saya Pak Denci, jangan lupa. Oten silakan naik. Ya, teman-teman nonton saya naik ya. Saya share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Aduh. semuanya. Oke, saudara-saudara, kita sementara menunggu kehadiran Bang Suma, namun kita menaikkan Oten dulu ya. Ya, minimal untuk hotel 3 room atau 2 room Pak Denci. Ini diketahui ya, sebentar akan ada guru kami ya yang akan memberikan narasi ya tentang Tuhan menurut Bible. Namun sebaiknya kita naikkan Oten dulu. Oke, Cel Pestri, Islam atau Kristen? Cel Pestri. Halo Cel Pestri. Cel Pestri. Kalau tidak memberikan respon, minta maaf, kami turunkan ya. Kami hitung mundur sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Maaf ya, kami turunkan. Ya, Pak Denci untuk hotelnya siapkan minimal 3 room Pak Denci. Atau Oke. maaf, 2 room aja. Siap. Muhammad ini Pak Denci biar saya angkat hotel di bawah. Siap. Oke ya, Oten silakan naik. Ya, Cel versi siapa nih? Cel. Dia tidak ada respon ya, sebenarnya diturunkan dari tadi. Turun aja Pak Denci. Ya, Nur yang Oten di bawah silakan naik ya. Tadi dia ngaku Oten. Teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Aduh, tunggu ya, saya mau naikkan Oten sini. Waduh, Otennya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Pantai ini siapa ya Bang ya? Pantai Losari ini. Itu akun saya tuh Bang, Pantai Losari. Nama akun lainnya nggak ada ya? Ada Bang, ada. Oke, saudara-saudaraku, khusus bagi Oten yang mau berdialog ya, di Oten yang mau berdialog. Ya, ini bukan Asandi. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Islam Kristen Bang. Islam. Oh. Minta turun aja. Iya Bang. Ini grup kita mau naik soalnya. Harus ada Iya. motor. Oke. Ya. Cip, Muhammad kami belum berfungsi. Gurunda mau naik ini, cuman masih ada kurang-kurangnya Oten di atas ini. Udah Gurunda 1, 2, 3.
teman-teman Kristen yang mau naik diskusi edukasi sini ya, by data, santun, santai kita ya, bukan congor-congoran, bukan hujat-hujatan sini ya. Tunjukkan Anda yang naik mewakili kekristenan, tunjukkan adab, etika, karena Anda di atas mewakili kekristenan. Ini roomnya room istimewa ya, apalagi Pak Dance ya, beliau ini tokoh kita juga ya, yang memahami tentang Bibel karena beliau juga mantan pendeta internasional, akhirnya mualaf ya. Bagi teman-teman yang merasa iman benar kuat, silahkan naik. Bukan Arsandi. Assalamualaikum bagi Muslim, selamat siang bagi Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun aja Pak. Saya Muslim. Oh iya. Oke Pak. Lu takut ya? Otak-otak takut nih. Pak Dance Momot dia, Pak Dance belum. Ya, Bang Suma naik saja, nanti setelah mereka melihat Bang Suma di sini langsung mereka naik ini. Kita dulu bernasi Pak Dance, mancing-mancing Pak Dance. Ya. Mulai aja narasi dulu. Oke. Biar panasan. Saya narasi dulu ya. Pak Dance Momotnya belum nih, momotnya. Ya. Atau Bang Sarul narasi dulu sementara kita menunggu Bang Suma. Silakan Bro Sarul. Oke. Tadi Bang Suma sudah typing ya, ada yang tadi sebetulnya ada Kristen naik. Lalu ada satu hal saya ya, ada pembatasan waktu, lalu saya rungkat dan naik lagi ya. Bang Suma ingin ya Lagi yang ini. naik itu Lagi di jalan Pak Dance, lagi di jalan nih. Oh lagi di jalan. Lagi di jalan. Oh, iya. Lagi di jalan. Iya. Lagi jalan ya. Oke. Oh iya. Oh, pendeta Tawaras ya ternyata belum anu. Oke, Bentar, saya atur. bernasi dulu Pak Aceh ya. Oh silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan. Ya. Temanya Tuhan menurut Bibel ya. Jadi Tuhan menurut Bibel, bahkan bukan Tuhan hanya menurut Bibel aja. Kalau menurut Bibel sudah jelas sangat terang dikatakan Tuhan itu esa, kekal, tidak pernah mati, tidak sama dengan apapun, dan terang tak terhampiri. Itu tertulis di kitab Perjanjian Baru, kitabnya Kristen, 1 Timotius 1:17 dan 1 Timotius 6:16. Nah, di Islam juga jelas sekali ya, Tuhan itu tidak sama dengan apapun ya. Itu tertulis di Asura 11 ya, Laisa kamisli seun ya. Dan atau 11, Tuhan itu Maha Suci Maha Kudus ya. Kemudian juga saya pelajari juga di kitab Yahudi hal yang sama. Banyak kali terdapat ya. Misalnya Tuhan bukan manusia, Bilangan 3:19, Hosea 11:9. Oke, izin ya. Assalamualaikum Wahyudi. Apa Kristen? Wahyudi. Wahyudi ini turun lagi dengan sini ya. Dia nggak perlu sini. Wahyudi, silakan perkenalkan diri, Islam atau Kristen? Makan yang Ini naik. Ini. Turun lagi Pak Aceh, ganti yang lain aja. Dia nggak kondusif nih. Ganti yang lain. Nggak tahu ya. Lihat. Jadi ya, saya teruskan pada Aceh ya. Jadi juga kitab Yahudi juga menjelaskan ya, Tuhan itu ya Maha Suci Maha Kudus ya. Tadi Tuhan bukan manusia, Bilangan 3:19, Hosea 11:9. Dan ada
ayat mengatakan 2 Tawarik 15:13, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Nah, ini bahaya nih. Nah, kalau teman-teman Kristen menyamakan diri dengan Tuhan Allah Israel, menurut saya keliru. Makanya orang Yahudi, yaitu yang sangat mempedomani hukum Taurat, tidak pernah mengatakan Tuhannya manusia. Makanya dijelaskan di Bilangan 3:19, di Hosea 11:9, Tuhan bukan manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk ciptaan. Manusia itu punya kekurangan. Manusia punya kotoran dan otak kotor. Tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Tidak ada urgensinya Tuhan menjadi manusia. Kemudian Tuhan itu tidak sama dengan apapun, ya. Yesaya 46:5, Yesaya 46:9. Mau kepada siapa engkau menyamakan aku sehingga aku sama? Tidak ada yang sama seperti aku nih di muka bumi ini. Tidak ada yang sama sama Tuhan. Jangankan menyamakan, menurut ayat itu mengumpamakan Tuhan dengan manusia saja nggak boleh, apalagi menyamakan. Nah, Yesus sama seperti kita. Dia dilahirkan, dia dikandung, dilahirkan, disusui mamanya, dia menangis, dia lapar, dia haus, dan sebagainya. Sama. Kemudian, menurut kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu tidak pernah berubah. Malaki 3:6 menjelaskan, menegaskan hal demikian. Jadi kalau ada Tuhan yang berubah dari roh, dari yang nggak nampak menjadi nampak, sudah pasti bukan Tuhan, karena ayat itu menegaskan. Kemudian Tuhan itu maha suci, maha kudus, ya. Yesaya 5:16, Yesaya 57:15, Yesaya 5:6. Bahkan di Mazmur 97:9 juga menegaskan Tuhan itu maha tinggi, maha suci, maha kudus. Bahkan juga Lukas 1:35 menjelaskan yang sama. Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Nah, Allah ini siapa? Allah ini sudah pasti Tuhan. Karena Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada dialah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Jadi Allah ini nama Tuhan, bukan generic name ataupun sebutan. Keliru. Karena Elai juga ternyata mengatakan nama Allah itu nama Tuhan, bukan sebutan. Saya pernah dengar ya, narasi Bang Adiansa dan bahkan juga Romo Aldo, seorang Kristen juga mengakui Allah itu nama Tuhan. Dan hari ini banyak teman-teman Kristen yang tidak lagi menggunakan kata-kata Allah, karena itu memang nama Tuhan orang Muslim. Kemudian Tuhan itu maha kudus tadi ya, jelas ya, bahkan banyak dalilnya, Mazmur 96 ayat 4. Bahkan juga di Yohanes 17 ayat 11 dikatakan, ya Bapakku yang kudus, ya Bapa yang kudus. Jadi Tuhan itu kudus. Kalau yang namanya manusia itu sudah pasti tidak kudus. Tetapi kemudian diberi Roh Kudus. Ya. Makanya Yesus begitu lahir di kandung dilahir mamanya, hinggaplah Roh Kudus ke atas dirinya dan dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus ini kalau kita telah ternyata ini adalah ciptaan Tuhan, ya, karena banyak dalil yang membuktikan Yesus di bawah Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak sama dengan Yesus. Roh Kudus adalah entitas tersendiri. Kalau nama lainnya, makanya dikatakan Roh Kudus berupa burung merpati. Kalau sudah ada entitas Tuhan di Matius 5:17, ya, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena ada Yesus yang lagi dibaptis di dalam sungai, ada burung. Ya. Kota Waras, kita beri salam dulu, Sanle. Silakan. Sanle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bang. Assalamualaikum. Anda Kristen atau Islam? Ya? Islam ya? Iya, Islam, Pak. Minta maaf ya, di sini kami akan siapkan 2 kursi, ya. Minta maaf. Kami Ya, Pak. Nggak terdengar, Pak. Minta maaf ya, kami turunkan karena di sini kami siapkan 2 kursi. Oh, kenapa Untuk diturunkan, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badannya, Bang. Motak. Izin teman-teman di bawah dibantu di tap-tap layar yang di share ya. Kita beri salam dulu Bang. ya. Bang.
Kita beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Siap. Iya Bang. Ya, kami menyampaikan selamat datang kepada Bang Suma. Ini penghargaan buat room ini, kehadiran guru kami, ya, Tuan Guru yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, membimbing para apologet, ya, kepada kaum atau umat Muslim keseluruhan. Bahkan juga apa yang beliau sampaikan, narasikan itu adalah edukasi, baik Muslim ataupun non Muslim. Ya, sudah banyak yang mualaf, ya, melalui edukasi dari Bang Suma, ya. Dan satu-satunya yang diberikan anugerah yang dapat membina, ya, para apologet Muslim yang tersebar di Indonesia maupun di luar negeri. Perlu diketahui, ya, Indonesia itu sangatlah terkenal dengan para apologet. Ya, pergerakan, ya, apologet adalah nampak di Indonesia, ya. Satu, Indonesia, ya, memiliki apologet yang paling banyak di dunia. Kedua, ya, bahasa Indonesia banyak meminjam, ya, kata-kata dalam bahasa Arab, ya. Dan diskusi yang paling, ya, dibangga-banggakan oleh umat manusia itu ada di Indonesia, ya. Salah satu pelopornya adalah guru kita, Tuan Guru Bang Suma. Oke, demikian, itulah sebabnya kami mengharapkan, ya, Oten yang mau naik silakan, baik para pendeta maupun para evangelis, ya. Kita akan mendapatkan edukasi dari Tuan Guru Bang Suma. Nah, sementara kita menunggu Oten, silakan Bang Suma menyampaikan sesuatu untuk edukasi bagi umat. Baik, Masya Allah, segala puji bagi Allah. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan oleh Allah, berbicara mengenai tema ini, Tuhan menurut Bible. Terlebih dahulu saya ingin mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan seringnya umat Islam itu di-framing dan dituduh bahkan difitnah menyembah Tuhan negeri Mekah. Dalam cakupan pemahaman saudara-saudara kita yang memfitnah dan menghina, merendahkan ini adalah bahwa kita menyembah Hajar Aswad atau menyembah berhala atau menyembah Ka'bah. Padahal sesungguhnya ada hal yang tidak diketahui oleh orang-orang di luar Islam terkait dengan data yang Al-Quran sebutkan tersebut. Salah satunya ketika Al-Quran menceritakan kepada kita bahwa apa yang kita sembah adalah apa yang disembah oleh para nabi, yang kemudian mereka juga mengusung di dalam kitab mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Umat Islam diajarkan menyembah kepada Allah, di mana Allah yang disembah oleh umat Islam adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan kepada Allah yang telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa, dan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi terkait dengan hakikat pencipta yang kita sebut dengan Allah. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, maka dihatada, kata Allah, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, maka kata Allah, sungguh faqad ihtada, mereka telah mendapatkan petunjuk. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ini suara apa ya? Tetapi kata Allah,
jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Jadi Al-Quran menerangkan jika ada orang yang menyembah selain daripada apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan keturunannya, maka kata Allah, tentu mereka akan menjadi musuhmu. Nah ini dia. Dan Allah mengatakan, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Dan sesungguhnya Allah mencukupkan engkau terhadap mereka. Dan kata Allah, aku maha mendengar lagi maha mengetahui. Sedangkan dalam kajian ketika kita berbicara mengenai sembahan di dalam Bible misalnya, banyak data yang kemudian bisa kita peruntukkan kepada teman-teman dialog kita, teman diskusi kita. Contoh di Keluaran 5 nomor 3 misalnya. Lalu mereka berkata, Tuhan orang Ibrani telah menemui kami. Keluaran 9 nomor 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Tuhan orang Ibrani. Keluaran 10 nomor 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Tuhan orang Ibrani. Di Perjanjian Baru juga ada, di Matius 2 nomor 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ibrani 7 nomor 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Lalu kemudian data yang ada, Keluaran 7 nomor 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Elohim orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan biarkanlah umatku pergi. Jadi kalau ada tuduhan bahwa umat Islam menyembah Tuhan negeri Mekah, maka kita juga boleh meminjam data dari kitabnya orang Yahudi, bahkan di kitabnya saudara kita Kristen Perjanjian Baru mereka, bahwa mereka justru menyembah Tuhan yang bersuku Yehuda. Ibrani 7:14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Berarti Tuhannya berasal dari suku Yehuda. Sementara yang disembah oleh umat Islam adalah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Tuhan negeri Mekah, Tuhan bagi orang-orang Ibrani, Tuhan bagi orang-orang Barat, bagi orang-orang Asia dan seterusnya. Sedangkan Tuhan yang mereka perkenalkan, Ibrani 7:14, itu adalah Tuhan yang berasal dari manusia, dari suku Yehuda. Jadi akan timpang kemudian ketika kita berbicara tentang konsep Tuhan menurut Bible, karena di data perjanjian lama ada hal yang menarik. Mungkin guru kita Pak Jan Cimumik juga tahu, di dalam Yeremia 31 nomor 34, orang-orang Yahudi itu dilarang lagi mengajarkan sesamanya tentang Tuhan. Jangan lagi kamu mengajarkan kepada orang-orang, baik orang besar, orang kecil, terkait dengan Tuhan, sebab mereka besar kecil telah mengenal aku. Jadi orang Yahudi itu sama seperti orang Islam, tidak diperkenalkan lagi untuk mengenal Tuhan seperti mengenal makhluk. Karena mereka sudah tahu ketika dikatakan Tuhan itu maha hidup, maka pasti Tuhan itu bukan makhluk. Ketika dikatakan Tuhan itu maha pencipta, maka sudah pasti Tuhan itu tidak berdaging. Ketika dikatakan Tuhan itu maha kuasa, maka sudah pasti Tuhan itu tidak ngantuk dan tidak tertidur. Maka orang Yahudi dan orang Islam itu dalam konsep bertuhan itu sama, yaitu menyembah kepada hakikat yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan keturunannya, dan tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan makhluk. Apapun pangkat makhluk tersebut, apapun jabatan makhluk tersebut, apapun kemudian mukjizat atau tanda atau kekuatan yang dimiliki ya makhluk tersebut, pandangan Yahudi dan Islam, makhluk sehebat apapun bukanlah pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu. Jadi ada hal menarik yang mungkin saudara kita non-muslim bisa pertanggungjawabkan di Ibrani 7:14, bahwa ternyata Tuhan mereka itu berasal dari suku Yehuda. Tuhan dari suku Yehuda, berarti Tuhan mereka adalah cucunya Nabi Yakub. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ada saudara kita non-muslim pentuhan cucunya Yakub
yang bisa naik ke sini untuk kita berdiskusi secara elegan, secara akademisi, sehingga tak ada hujatan dan penistaan. Silakan. Iya, makasih Gunda. Terima kasih ya. Karena yang meminta permintaan itu naik terlalu banyak, kami tidak bisa mengidentifikasi apakah Anda Kristen atau Islam. Yang kami naikkan itu adalah Kristen. Jadi yang di bawah Kristen yang mau naik, klik saja, typing saja 3, angka 3. Ketika Anda Kristen, typing angka 3, maka kami pastikan Anda Kristen yang suka berdialog dengan Bang Suma, kami naikkan. Silakan yang mau berdialog dengan Bang Suma, silakan Kristen, ketik 3. 3 bukan 1, 3, ketik 3. Oh ya, Kita salam dulu Pak Danci. Ini ada 2 tamu. naikkan ya, naikkan. Ya, ini Bang Sahle, selamat siang Bang Sahle. Sanle. Bang Sanle. Iya bang. Islam Kristen Bang? Kalau Islam kenapa bang? Enggak, Abang jawab Bang. Abang Islam atau Kristen Bang? Ini belum diskusi Bang, abangku. Islam bang. Oh Islam. Ada mau sampaikan Bang? Gak ada bang. Oh, ini 2 atau 3 slot untuk khusus teman-teman Kristen Bang, abangku ya. Ini abangku ya. Ya, ini terlalu banyak yang minta permintaan. Anda klik saja angka 3 lalu minta permintaan. Supaya kami dapat mengidentifikasi bahwa Anda Kristen yang suka berdialog dengan Gurunda. Ya, silakan. Ya, Bang Abdullah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan Tengah. Salam, semoga sehat selalu Bang Juma. Saya Makasih Bang, makasih, amin. Siap. ya, saya diturunkan aja biar oten-oten yang itu. Teman Kristen yang mau diskusi ketik saja 3 ya, sesuai tadi dengan arahan Pak Dance ya, biar kita tahu mana yang Kristen. Karena banyak kali permintaan bawah, kita nggak tahu yang mana yang Kristen. Ya, Bang Barak, Bang Baraki. Musiknya. Ya, sekali lagi yang mau naik silakan typing 3 ya, supaya kami dapat mengidentifikasi Anda Kristen yang suka berdialog santun di sini ya. Bang Suma, Oke. Nah, sesudah ngetik ya, Anda langsung ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada musik Bang, ribut Bang, bising abang. agak bising ya bang ya. Iya. Oh iya. Ya, teman-teman Kristen yang mau menaik diskusi ke atas silakan ketik 3 ya. Ini sebenarnya bagus untuk kita kaji ya, terkait dengan Tuhan atau sembahan, di mana di dalam agama saudara kita Kristen itu ada amanat agung, perintah untuk menjadikan kita umat Islam ini sebagai pengikut dari sosok yang keluar di hari Minggu dari kubur. Di dalam Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi murid. Berarti perintah ini sampai kepada meja gereja, gereja mewartakan kepada jemaat, jemaat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dengan cara-cara atau metode-metode yang berbeda di antara seluruh saudara kita Kristen, bagaimana mereka mau menjadikan kita ini sebagai pengikut atau menjadi hamba dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Untuk itu kita membuka diri sebelum kita ikut beserta dengan saudara-saudara kita Kristen menjadi pengikut makhluk yang keluar pada hari ketiga dari kubur ini. Ya,
semoga saudara Kristen bijak memberikan ruang untuk kita kemudian bertanya, kenapa mesti kita harus menjadi pengikut makhluk tersebut? Apakah memang ada perintah sebelumnya dari Yesus sebelum ada penyaliban untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya? Atau ini adalah perintah baru setelah sosok ini keluar dari tanah? Ini penting, kenapa? Karena sekaligus kita membantu saudara Kristen dalam penginjilan, dan sekaligus kita membantu saudara kita Kristen untuk mengurai sebenarnya kenapa mesti kita menjadi pengikut makhluk ini, ada apa? Seperti itu mungkin teman-teman sekalian. Jadikanlah seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Jadi kita ini sejatinya jangan menjadi pengikut Nabi Muhammad kalau berdasar dalil itu. Kenapa? Karena kuota yang diambil oleh makhluk ini seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Belum lagi di Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Berarti tidak ada alasan bagi saudara kita Kristen untuk tidak mau ditanya atau mengkaji tentang iman kekristenan. Karena amanat agung itu adalah menghantarkan orang di luar Islam untuk dijadikan sebagai pengikut daripada Kristus. Begitu abang-abang sekalian. Oleh karena itu, sebelum kita menjadi pengikut Kristus, sudilah kiranya saudara Kristen menjelaskan ke kita kenapa mesti harus menjadi pengikut Kristus gitu loh. Oke, Suma, boleh saya masuk? Ya, silakan perkenalkan diri dulu Ibu. Saya Feme Grace Marinka, Kristen. Jadi saya mau menjelaskan kepada Pak Suma ini tentang dasar kehadiran Yesus di dunia, yaitu dua nubuatan di Taman Eden. Pertama, manusia mengalami kematian tubuh karena sudah terkontaminasi dengan roh jahat Lucifer. Penjelasan Tuhan Yesus kepada perempuan Muslim bahwa buah pengetahuan yang tidak baik di Taman Eden itu bukan buah fisik, itu semacam suntikan roh jahat. Dan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Allah punya dua kuasa, kuasa roh jahat yang pada Lucifer dan kuasa Roh Kudus yang di dalam Yesus. Pada Lucifer adalah kegelapan, pada Yesus Roh Kudus adalah Allah terang. Jadi maka Yesus mati itu karena nubuatan kedua di Taman Eden kepada Lucifer, ular tua jelmaan Lucifer. Turunan dari perempuan inilah yang akan meremukkan kepalamu. Nah, bahwa di sini akan datang penolong. Nah, itulah Yesus mati, dan penjelasan Tuhan Yesus kepada perempuan Muslim karena dia bertanya, kenapa engkau disalib? Karena tidak ada manusia yang darahnya suci. Lalu kenapa kau harus mati? Karena kasihku melebihi segala dosa manusia. 3 hari di dalam kematianku, rohku membersihkan dosa-dosa orang mati yang terpenjara di alam maut dalam kekuasaan Lucifer, iblis penguasa alam maut. Dan setelah itu membebaskan mereka mulai dari zaman Adam sampai ke orang-orang Israel yang telah mati karena tidak mampu melaksanakan hukum Taurat secara 100%, sehingga hanya beberapa yang selamat. Jadi Tuhan Yesus juga menjelaskan, katanya ini maulid Allah. Allah bukan fisik, Allah roh. Allah itu rohnya aku, Intan. Jadi kan Maria mengandungkan dari Roh Kudus. Roh Kudus ini begini, Pak Suma. Allah kan bukan hanya berfirman. Allah yang disebut Bapa ini kan bukan hanya berfirman, dia kan punya kuasa. Ketika dia berfirman, kuasa keluar dari dalamnya, yaitu Roh Kudus yang akan bersama firman. Perkataan itu juga kan mengandung kuasa. Jadi kalau dari saya, Roh Kudus, kuasa supranatural atau kuasa spiritualnya keluar itu dialah yang bikin apa yang keluar dari pikiran Allah, apa yang diinginkan Allah, apa kehendaknya, pun juga yang menyampaikan firman. Maka itu kepada nabi-nabi, Roh Kuduslah yang berbicara untuk menyampaikan firman. Maka itulah yang dibilang, karena dia bersama firman itu, ke dia Allah.
Baik. Sudah Ibu? Oke. Baik. Terima kasih ya atas penjelasan Ibu. Jadi ada lagi Suma, mengapa Allah memilih Bang Suma memberikan respon dulu turunan baru. dari perempuan inilah yang akan meremukkan kepalamu. Jadi Allah menggunakan orang Mesopotamia karena Taman Eden kan di Mesopotamia, di aliri dikelilingi 4 sungai Tigris, Efrat dan Pihon, Gihon. Jadi Allah menggunakan orang Mesopotamia supaya sinkron dengan buatannya kepada ibu turunan dari perempuan dia. Maka Abraham, istrinya Sarah, Mesopotamia, Ishak dengan istrinya Mesopotamia, Yakub dengan 2 istrinya Mesopotamia. Kepanjangan. Sudah, saya sudah Kepanjangan jelaskan. Ibu. Hanya itu Pak Sumaya. Iya, baik Ibu, baik. Jadi kami sebagai orang yang menjadi objek penginjilan, kemudian kami yang ingin dijadikan sebagai pengikut makhluk yang keluar dari kubur, itu juga memiliki kitab suci bernama Al-Quran yang menerangkan, ya Bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai keturunan Adam, perintah Al-Quran nih, wahai keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh iblis sebagaimana iblis menipu kedua orang tuamu sehingga keluar dari surga. Iblis ketika datang kepada Adam alaihissalam dan istrinya, menipu Adam dengan menjatuhkan Adam dari aspek makanan. Jangan kau makan ilmu pengetahuan baik dan jahat. Ada buah pengetahuan tidak boleh kamu makan. Nah, di dalam Bible, kitabnya orang Yahudi khususnya, di situ berbagai macam perintah, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan makan minum itu. Itu perintah. Seketika datang ajaran Kristen menghalalkan semua apa yang dilarang oleh Tuhan. Kalau kemudian iblis datang menghalalkan apa yang dilarang Tuhan kepada Adam, maka apakah sifat ini sama ketika orang Kristen datang menghalalkan semua makanan yang diharamkan Tuhan? Kami khawatir karena iblis itu lihai di dalam menyesatkan, berpura-pura menyelamatkan tapi ternyata isinya adalah membinasakan. Kekhawatiran itu muncul ketika Adam jatuh karena perut, lalu kemudian Tuhan memberikan batasan perut kepada orang Yahudi, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Kemudian datang ajaran Kristen menghalalkan semua apa yang diharamkan oleh Tuhan. Maka muncul pertanyaan, bedanya Kristen dengan iblis itu apa? Ketika iblis menghalalkan semua yang dimakan, yang dilarang, lalu kemudian Kristen datang menghalalkan semua yang dilarang, muncul pertanyaan kami sebagai Muslim yang menjadi korban penginjilan, bahwa jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku, menjadi pengikut makhluk yang menghalalkan semua yang diharamkan. Pertanyaan kami adalah, apa perbedaannya antara setan yang menjerumuskan Adam dengan saudara yang menghalalkan segala makanan? Ingat, kami sekarang ini di Islam tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, tidak boleh minum khamar. Ketika kami menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur, seketika babi menjadi halal, anjing menjadi halal, semua minuman menjadi halal, tidak ada lagi yang diharamkan. Sementara yang kami tahu, hanya iblislah yang menghalalkan segala apa yang dilarang oleh Tuhan. Tolong jelaskan kepada kami, apa perbedaan antara agama Anda dengan iblis yang sama-sama menghalalkan segala apa yang diharamkan Tuhan? Ini pertanyaan, bukan menghujat, bukan menista, sekedar untuk kemudian mendapatkan edukasi ilmu. Kenapa iblis menghalalkan seluruh makanan dan kenapa Kristen ajarannya menghalalkan seluruh makanan? Silakan. Hujan deras di sini. Mungkin saya menjelaskan sedikit ya Bang Suma, saya Alto, saya Kristen ya. Boleh Bang Suma terkait dengan makanan? Silakan Bang, silakan. Mulu nanti itu tembem loh, tembem. Itu ketiduran, kalau ini baru mau tidur, gimana sih? Ya salah.
Nggak boleh. Lanjut, Bang Insan. Jadi kalau untuk istighfar itu yang baik gimana? Cukup. Ya, ajaran ini bersumber dari mana? Anda mengetahui informasi yang kau rubah itu adalah dari Bapa di surga. Saya yang bertanya, bukan kau tanya saya. Kau sudah rubah. Begini, Lukas itu menulis Injil Lukas dari hasil penyelidikan si Lukas. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membukukan peristiwa yang dialami Yesus selama 3 tahun itu ya di dalam pelayanannya. Setelah itu, setelah Lukas membukukannya, lalu Lukas meninggal nih, mati nih Lukas ini. Kan terjadi estafet apostel. Kalau mati, dia kan punya murid lagi. Paulus ini punya murid loh, Petrus punya murid. Murid ini memuridkan lagi. Si murid ini pun melakukan juga penyelidikan kepada ini peristiwa ini juga lagi. Jika di kemudian hari, setelah diterjemahkan ke banyak bahasa di seluruh dunia, ternyata ada terjemahannya itu yang dianggap oleh murid-murid yang setelah kematian para murid yang sebelumnya ini ada kurang cocok, digantilah ini di si Pekien ini jadi si Anu. Kayaknya nggak cocok lah si Pekien ini, kayaknya nggak pas. Karena si Pekien ini pada saat itu nggak begini, nggak begitu dengan alasan yang banyak, nggak cocok tuh Pekien itu katanya. Kita ganti aja lah menjadi si Anu. Ya nggak salah iya, juga. Bang. Soal menggantikan itu, siapa yang memberikan hak otoritas kepada mereka? Itu yang saya tanya. Ya, siapa yang perintahkan? Mana dalilnya? Iya, jadi kalau Tuhan kan mereka kan ditemani Roh Kudus itu. Tuh kan, mana dalilnya Bang? Saya tanya, mana perintah Bapak di surga? Ganti itu namanya, jangan pakaian si Anu, mana? Contoh Bang, aku kasih ayat yang paling sederhana, betapa. Enggak, jangan kasih ayat yang sederhana. Mana dalilnya perintah Bapak di surga? Dengar dulu saudara. Dulu saudara, waktu jangan lari, jangan bercerita. Saya tidak suka. Dengar, jangan bercerita. Fokus. Ayam goreng. Fokus, Daren. Fokus ya. Pertanyaanku. Nggak mau aku kayak gini. Kok gayamu gaya siapa? Tenang aja. Daren, fokus. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana dalilnya tertulis di dalam buku Bible Anda itu sebagai pedoman Anda untuk beriman bahwa Bapak memerintahkan di dalam Lukas 18 ya, di dalam Lukas 26 nomor 18 dari nama fakir harus dirubah dari si an. Mana dalilnya? Enggak. Wasallam dan seluruh umat. Kemudian Allah turunkan orang mukmin untuk membantu kita. Allah nasihat ya yang dapat membantu membahagiakan istrimu. Maka Bang Dongki pernah nggak muncul pertanyaan, Roh Kudus ini siapa sih sebenarnya gitu? Pernah nggak? Iya. Sehingga bisa membisikkan kepada para penyelidik dan juga para penulis Bible ini bisa merubah si Anu jadi si ini, jadi si Unu, jadi si Ono gitu. Sebenarnya Roh Kudus ini siapa kok bisa membisikkan gitu kan? Pernah nggak? Bang, bukan begitu. Bertanya dalam hati gitu begitu. Bukan Kudus, begitu. Baik. Bagaimana? Roh Kudus ini kan rohnya Allah ini untuk membimbing, mengajari, macam lah itu, menghibur. Jadi roh Allah, Roh Kudus ini bisa membimbing manusia atau penulis, bisa menulis suka-sukanya dia, begitu? Oh jangan, agar manusia disulis dengan jiwa zamannya gitu. Begini, Gimana? adalah seorang bernama Lukas ini. Adalah seorang bernama Lukas. Lalu dia dari dasar hatinya dia ingin menuliskan, membukukan peristiwa yang dialami Yesus.
Nah, dianggap ini kan dia ini digerakkanlah ini oleh Roh Kudus dia dari hatinya untuk melakukan itu dan dia dibantulah oleh Roh Kudus ya. Namun, bagaimana bisa tahu kalau itu adalah Roh Kudusnya itu Roh Tuhan? Kalau ternyata roh iblis gimana? ya kalau kita mengetahui apakah itu roh iblis atau roh Tuhan dari buah-buah hasil buah-buahnya lah. Kalau memang buah-buah daripada Lukas ini lebih condong pada kejahatan, maka itu iblis yang menuntun. Kalau dia buah-buahnya condong pada hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi contoh nih Bang, contohnya perbuatan pula dulu. Aku mau mencuri, aku mau korupsi. Ini kan negatifnya ini. Korupsi ini kan negatif ini. Apakah aku korupsi ini adalah ya pengajaran Roh Kudus? Ya enggak juga lah. Kalau memang Roh Kudus selalu buah-buah roh adalah kebaikan, kemurahan, sukacita, damai sejahtera. Itulah buah-buah roh. Tetapi roh jahat buah-buahnya mencuri. Ada gurunda di bawah. Mana ada gurunda? Masa? Mana? Itu katanya naikkan Bang Zuma. Mana? Adakah? Nggak ada kok. Naik kiamat, naik kiamat, naik. Bang Donkin lanjut dulu. Ada si kiamat, Mas. Kita dengar si kiamat dulu. Enggak, kau lah dulu. Kau ini guru. Kau itu adalah rabi loh. Rabi Urios bagi orang Oten. Diskusi roomnya room cut. Oh iya. Ya udah jangan lari Bang. Fokus dulu kepada saya. Boleh. Kau tanya aku lah. Apa tanya lah aku biar aku jawab. Enggak masalahnya itu. Iya. Yang saya tanya itu tadi pertanyaan saya kan katanya diilhami oleh Roh Kudus katanya. Betul, dibimbing. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana diilhami oleh Roh Kudus? Di mana dalilnya? Dalilnya mana? Ya kan ada itu tugas Roh itu membimbing, mengajari, menghibur, kan ada itu. Di lupa aku di mana itu. Itu tugas dia itu kan tugas dia yang saya tanya. Si Lukas ini diilhami Roh Kudus, mana dalilnya? Kenapa Anda mengatakan? Oh, yang enggak ada lah. Itu kan keimanan. Ya, kenapa Anda mengatakan hal demikian kalau tidak ada? Jadi sekarang tanya dulu Bang, tanya dulu Bang. Enggak, jawab dulu itu dulu. Saya tanya. Enggak ada tertulis Lukas diilhami Roh Kudus. Enggak ada. Berarti itu tafsiran sendiri. Bukan, ya tafsiran lah. Memang begitu. Apostol itu kan diilhami oleh Roh Kudus. Oke, kita ambil kesimpulan ya. Berarti kitab Anda itu banyak tafsiran oleh para pengarangnya. Penuh dengan tafsiran ya kitab kami memang. Iya, menurut tafsiran pengarangnya kan. Tafsiran bukan pengarangnya, tafsiran para ahli. Iya, ahli ini siapa namanya? Pengarangnya atau bukan? Rohaniawan. Siapa rohaniawan? Saya tidak tahu. Contohnya dari orang Pakistan, dari Lembaga Alkitab Indonesia, kan banyak itu rohaniawannya itu semua itu. Oh, berarti tafsiran ini yang menjadi iman dasar iman Oten itu adalah dari LAI gitu ya. Enggak masalah, iya. Kan punya keimanan. Agama itu kan keimanan. Cerita imannya itu agama tanpa keimanan itu kan jadi sejarah, buku-buku sejarah biasanya itu. Tapi izin Bang Dongkin. Boleh. Tapi izin Bang Dongkin, apakah kitab yang memang bisa dirubah-rubah ini bisa disebut kitab suci? Kitab suci, ya kitab suci lah, tetap kitab suci. Lah, kitab jangan dulu suci. Oke. Kitab suci kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Kitab suci agama Hindu Weda, kan kayak gitu. Kalau Al-Quran, izin masuk sebentar ya. Tadi sudah dibawakan Hijimen ayatnya di Al-Baqarah 79 itu? Sudah. Oke, udah kalau gitu. Jadi kalau di Al-Quran jelas Bang, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang telah mereka perbuat. Jadi kalau dinamakan udah pewahyuan,
dari mulai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah 1400 tahun saya, Jimen, dan semua umat muslim yang ada di dunia sama persis membacanya, harus sama persis dengan yang diturunkan wahyu pada waktu itu. Begitu. Jadi ketika Kul huwallahu ahad, Nabi Muhammad Kul huwallahu ahad, saya pun sama Jimen, sama Bunda Rahma, sama guru-guru kami membaca Kul huwallahu ahad. Tapi kalau di Kristen ini berarti kitabnya itu bisa dirubah ya. Ketika pertamanya begini, si Anu bisa jadi si Ono gitu ya? Bisa. Gitu. Oh bisa. Oh bisa, baik-baik. Udah dapat poinnya, Ahi. Oke, saya Baik, tambahin baik, ya Bang. Itu kan Anda mengatakan mewakili Ya, silakan. iman Kristen ya, Daren ya. Kata Tuhannya itu kan kata Anda dan bapak-bapak gereja, pada Iya. para ahli Tapi rohanian. Kristen nggak kaku, nggak ada. Iya, iya. Iya, memang betul Bang. Nggak Kristen ada kan itu semacam iya, sebuah macam kaku kalian bertuhan ini nggak ada. iya, dengar Bang. Abang itu, iman orang abang itu tidak kaku, fleksibel ya, seperti ular ya. Di mana ada mereka bisa iya Bang, fleksibel Bang. Nah, iya. Sabar Bang. Kayak ular. Ya, sabar ya. Kalau kami di dalam Islam, kami diperintahkan taat. Makanya dibilang orang mukmin itu adalah taat. Makanya dikatakan menyembah. Menyembah itu adalah artinya adalah kemurnian dari taat. Tidak mempertanyakan, tidak mengkoreksi, tidak menambah apa yang diperintahkan dan tidak mengurangi. Taat. Ketika disuruh untuk makan, kami makan. Pada waktu itu disuruh makan, kami tidak menundanya. Itu di dalam Islam, saudara. Dan kami tidak menambah. Contohnya kami diperintahkan makan nasi, kami hanya makan nasi. Kami tidak menambahkan lauknya, lauk pauk. Contohnya ikan tongkol. Tidak. Mohon maaf saudara. Karena itu hakikatnya taat. Itu satu-satu. Anda mengatakan tadi mewakili iman Kristen bahwa kami fleksibel. Tidak apa-apa dirubah. Tidak apa-apa. Kan itu kan menurut para ahli ke zaman. Ya. Saya bawa kepada Anda. Amsal itu adalah perjanjian baru. Dengarkan. Amsal perjanjian lama, jangan apa salah kau. Oh iya, sorry. Ya, sabar. Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, saya bawa samamu semuanya ya. Ulangan 4 nomor 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan. Ini kata Tuhan loh, bukan kata manusia. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Kedua, Ulangan 12:32, segala yang kuperintahkan kepadamu dengan setia hendaklah kamu lakukan. Janganlah engkau menambahi atau menguranginya. Ketiga, Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Wahyu 22 nomor 18 sampai 19, barang siapa menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Elohim akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan dari kitab ini dan dari kitab nubuatan ini, maka Elohim akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dari kota kudus. Pertanyaannya, Anda tadi menambahi, mengurangi, atau sama pernyataan dari perintah Bapa di surga? Enggak, jangan menambahi dan mengurangi. Tetapi jika ada terjemahan yang dianggap tidak sesuai, kan mengganti terjemahan, bukan menambahi. Nama orang itu bisa diterjemahkan nggak Bang? Nama orang bisa terjemahkan. Nama orang itu kan pada saat itu kan dijadikan saja itu, dianggap oleh Bapak. Nama orang bisa diterjemahkan atau tidak? Nama enggak. Jangan berretorika kata kepada Jimen. Jimen lebih jago di hal demikian. Yang saya tanya, yang kepada Daren, Bapak Daren, nama Daren bisa nggak diterjemahkan? Apakah ketika Bapak Daren nyampe ke Bandung namanya berubah menjadi Dorong? Bisa nggak? Enggak. Oke, di dalam Lukas 28 tadi namanya itu Pakien, tiba-tiba si Anu itu berubah atau tidak? Berubah. Berarti sesuai nggak dengan pernyataan Bapa di surga bahwa mereka merubah dan ada kan nggak menambahi, berubah aja dia. Kan menggantinya itu bukan menambahi. Di sini tidak boleh merubah Bang. Di mana coba bacakan aja. Diam ya, diam. Boleh. Saya baca pakai telinga lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak apa-apa, pelan-pelan kita. Ya. Dengar ya.
Ulangan 12 nomor 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu dengan setia hendaklah kamu lakukan. Betul. Ya. Janganlah engkau menambahi atau menguranginya. Jangan menambahi katanya, Bu. Kan sabar dulu. Salah terjemahan diganti aja. Berarti terjemahan pakaian itu yang diperintahkan Bapak salah ya? Salah terjemahan Bapak itu. Salah. Oh, terjemahan Bapak itu juga salah. Salah berarti. Pernyataan Bapak juga salah. Jadi fakien itu dianggap salah oleh si penulis. Si pengarang. Kan ini berbeda zaman lagi kan. Dikoreksi lagi terjemahan si fakien ini, dianggap nggak cocok, ya diganti aja. Enggak, pertanyaan saya, saudara. Pertanyaan saya, simple loh pertanyaan saya. Tanya lah, aku siapnya aku menjawab. Iya. Gak usah takut kok, Jimen. Jawab jujur, saudara. Dari nama fakien yang disampaikan Bapak, dari nama janganlah dulu, jangan dulu lah fakien. Tadi Anda udah kebablasan di situ. Enggak masalah. Nama yang diperintahkan oleh Bapa di surga dan Roh Kudus, namailah Yesus itu dengan Immanuel. Betul atau tidak? Benar, sebutannya Immanuel. Nah, siapa yang perintahkan kalian menamakan Yesus? Menamai Yesus. Siapa? Malaikat. Mana dalilnya? Mana? Loh, malaikat ketika bertemu dengan Yusuf kan katanya engkau memberikan nama dia Yesus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Immanuel itu, bukan Yesus. Aduh. Yesus. Cek dulu. Kasih waktu sama dia. Kasih waktu. Cek dulu. Kasih lah. Disuruh malaikat kok itu agar Yusuf menamakan dia Yesus. Iya, mana cepat. Inilah orang-orang yang tidak pernah membaca tetapi berkuar-kuar, kamilah pelaku penyampai firman. Kiamat, kau jangan diam, naik di atas, ayo. Nah, kalau di komal Anda kan, saya tidak bisa ngomong. Di komal ini kau bebas mengomong seperti Daren, ayo. Kiamat, ayo kiamat, ya. Nah, saya suka kalau kiamat ada. Begini, ini namanya diskusi pakai dalil. Ayo, saya undang di kiamat ya. Bisa pula ada namakan dia Yesus. Sabar ya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. 1 ayat 21 itu, Matius 1 ayat 21. Oke, kita lihat apakah Bapak menamakan dia Yesus. Matius 1 ayat 21. Coba bunyinya apa, Bang? Kau lah dulu, aku aja kau suruh. Ada gurunda di bawah. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Nah, oke, kita lihat ya. Matius 1 nomor 21 ya. Coba saya baca. Sementara itu orang banyak menanti Zakaria, mereka jadi heran bahwa begitu lama berada dalam bait suci. Mana saudara? Kau jangan tipu-tipu saya. Toh tidak ada di sana. Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 31. Kita baca. Ya. Kita lihat ya. Ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini pernyataan Lukas. Pernyataan malaikat menamai dia Immanuel. Mana yang harus kita pegang? Sebentar dulu. Kita selesaikan dulu yang tadi. Don Jimen, apakah benar ada tertulis di Alkitab malaikat menyuruh untuk Yesus nama Yesus diberitahukan oleh malaikat, benar kan, Jimen? Roh Kudus. Ya itu malaikat benar tadi. Kan? Nama Yesus itu berasal dari benar kan? Bukan aku ngarang-ngarang. Itu artinya. Immanuel. Yesus ada tadi. Iya, saya tidak menapiskan itu, saudara. Saya tidak menapiskan itu. Kita satu-satu pelan-pelan aja kita, nggak masalahnya itu. Iya. Oke, satu-satu. Di Matius, dengar saudara. Di Matius 1 nomor 23
ya, yang dikutip dari Yesaya. Kalau kau baca itu di dalam Yesaya 7:14. Ada nubuatan kitab Yesaya tentang Immanuel. Iya, sabar dulu, sabar dong. Ya, di sana dijelaskan menamakan dia pertama kali itu Immanuel, bukan Yesus. Ya, betul. Pertanyaanku, ketika di sana disuruh untuk menamakan Immanuel, lalu ada Lukas lagi tiba-tiba baru datang menamakan dia Yesus. Pertanyaan siapa yang harus saya ikuti? Dua-duanya. Berarti saya panggil nanti, oh kalau saya Kristen ya, oh Tuhan Yesus, Immanuel Yesus. Saya tidak pernah dengar itu kepada Oten. Seumur hidup saya jadi pemakan B2, saya tidak pernah dengar mana. Itu belum Immanuel jarang disebut. Iya, Immanuel itu Immanuel. Ngarang kan? Kenapa? Enggak ada ngarang Ngarang. Ya makanya saya tanya, di mana diajarkan kita berdoa kepada Tuhan yang bernama Immanuel? Enggak apa-apa. Mau kau dengar aku berdoa dengan aku kepada Immanuel? Mau kau dengar? Silakan. Inilah salah satu denom baru nih. Coba. Enggak apa-apa. Ya Bapakku, Tuhanku. Bapak di surga itu. Telur. Jadi telur busuk. Telur. Itu tuh apa kan? Allah Akbar. Aduh, Daren, jangan ngarang, Daren. Ini lebih jahat daripada yang Islam. Loh, kok jahat? Jahat dari yang Islam, itulah dia. Kenapa jahat saya? Jadi mualaf ini lebih jahat berlipat-lipat dari yang Islam. Kok jujur lah, saudara? Loh, jadi kok bisa kau bilang kami jahat? Betul. Itu udah dinubuatkan itu bahwa kejahatan mualaf yang murtad dari kekristenan ini lebih jahat dari Islam ini sendiri. Bang, kita fokus dulu bang. Abang jangan malah bernarasi lain. Kita fokus. Di mana dalilnya contoh yang diajarkan Bapak di surga berdoa kepada Tuhan Immanuel? Mana coba? Sekarang gantian lah. Kau aja nanya tadi. Tadi kau bertanya kami jawab loh semuanya. Ini hanya baru 4 pertanyaan. Ini baru 4 pertanyaan. Sekarang gantian kita dulu. Bang, jawab dulu dong. Bang Nungging, tadi kan Bang Nungging sudah nanya sama Ustadz Tahta, udah dijawab semua. Pertanyaan, gitu kan. Jadi 50. Gantian 50, ada 50 saudara-saudara di mana ada 51-nya dari tadi mutar-mutar. Oke, beraninya kau Jimen jawab pertanyaan Jimen. Berani kau jawab pertanyaan Jimen. Pertanyaan saya aja kau tidak jawab. Saya bilang mana doa yang diajarkan Bapak di surga Tuhan Immanuel, mana coba? Kau nggak ready menjawab, kau hanya berani bertanya aja. Ya anjing udah, kami apa? di sini anjing kami kelas bertanya Jimen, anjing kami. Itu kan. Jadi kalau tanggung itu berani jawab, berani bertanya. Jangan gitu. Nanti kalau dibacakan dalil yang disebut babi dan anjing itu Kristen, nanti kau marah. Jangan gitu. Anjing kami Jimen. Jangan gitu. Anjing kami tukang di mana nasiku, di mana tulang-tulang kayak gitu kelas Jimen. Itu kan. Wih, janganlah kayak gitu. Naik kiamat. Tadi gitu. undang Anda tolak-tolak terus. Janganlah. Jadi kok lagi kelas tayi masih kau Jimen. Enggak berani kau menjawab. Ya saya jawab. Loh, sabar. Saya jawab, saudara. Yang saya tanya. Jangan pakai bahasa ini. Bertanya aku Jimen. Iya, tapi jawab dulu ya, singkat aja. Ada nggak diajarkan Bapak di surga doakan Tuhan Immanuel? Ada nggak? Lah malah kabur. Aduh, memang Jimen ini kurang ajar memang ya. Jimen ini kita cuma nanya loh, ada nggak Bapak di surga mengajarkan doa kepada Immanuel, nama Immanuel itu dibawa? Itu aja pertanyaannya. Kok ini cuma 2 pertanyaan itu sama tadi si Anu itu siapa? Kenapa harus ada si Anu? Ternyata kitab suci yang dia anggap kitab suci itu bisa dirubah-rubah kalau di Kristen. Kalau di Al-Qur'an tadi udah jelas Al-Baqarah ayat 79 kan begitu. Iya. Saya tidak tahu ya kalau Bang J ini Katolik ya. Kalau saya kan Tritunggal ya. Nah, kalau kami berdoa itu diajarkan itu Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu. Tidak pernah itu diajarkan Tuhan kami Immanuel. Nah, saya tanya itu dari sama. Nih. Lagian nih dari doa Bapak kami aja nih Jimen. Dari doa Bapak kami yang di surga. Seharusnya yang disembah itu siapa? Bapak kami yang di surga bukan? Iya, betul Bapak di surga. Dia malah logika kita ya, nggak usah pakai dalil. Doa Bapak kami yang di surga, yang disembah seharusnya Bapak kami yang di surga, betul? Iya betul. Sama halnya cerita seperti ini. Kenapa yang disembah anaknya? Iya, sama.
Sama cerita seperti ini toh. Ada guru kok, ada guru ngomong seperti ini. Anak-anak kita berbelasungkawa kepada bapak kepala sekolah, ya orang tuanya telah meninggal. Datang murid-muridnya malah berbelasungkawa kepada guru yang menyampaikan. Bahaya ini, bahaya ini. Yang meninggal itu orang tua kepala sekolahnya, bukan guru yang menyampaikan. Kenapa kau berbelasungkawa kepada guru yang menyampaikan? Aduh. Ya, di dalam Lukas 28. Lagi-lagi Al-Quran benar. Iya, lagi-lagi Al-Quran benar dan mengayakan tidak apa-apa. Kita itu jangan kaku. Kita bisa merubah dengan kebutuhan bapak-bapak gereja. Ya, karena dia tidak berdasarkan apa, ya, sama seperti yang disampaikan tadi di dalam Bible, Matius 28 nomor 18, dalam kunonya, ya, namanya itu fakir, tiba-tiba menjadi si anu, nama tidak bisa diterjemahkan, ya, kalau ada perubahan sedikit itu tidak masalah toh, tidak masalah. Contohnya Jimon, ya, mungkin berbeda pelafalan di negara atau kosakata budaya kan, beberapa kelompok bahasa. Ini sudah lawi dari F ke A. Waduh, anu dengan fakien itu bahaya itu toh. Tapi kata dia tidak masalah. Artinya, terjawablah pernyataan di dalam Al-Quran. Artinya itu menipu nggak? Menipu sesuai dengan pernyataan. Itu artinya menipu nggak? Menipu. Sesuai dengan pernyataan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 79 tadi, yaitu mereka merubah dengan tangan-tangan mereka, celakalah mereka. Ya, jadi begitu maha besar dengan segala firman-Nya Allah. Oke, selanjut dulu Bang Jay, saya ada juga satu dalil. Siap. Ada juga dalil di dalam Al-Quran itu, di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-9, bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Apa dikata? Dikata mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Lalu disebutkan juga di situ dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Jadi mereka berdusta terus mereka itu. Ditanya apanya jawabannya itu. Iya, nggak boleh ditolak. Detik menit diriku. Makanya tadi di awal ini yang saya bukakan, pengertian agama adalah kepercayaan, sistem kepercayaan. Oke, ingat itu ya, jangan lagi bertanya-tanya Bang. Jadi setiap orang yang pengikut Kristus yang percaya kepada Yesus adalah Tuhannya, dialah yang dikatakan Kristen. Bukan kayak pikiran Abang, ngerti nggak? Halo? Mana suaramu Bang Faru? Mana suaramu? Data. Udah, jangan ini giliran saya. Oke ya, gini ya. Mana lebih dahulu Bang? Agama Islam ada di Arab atau setelah Allah atau Muhammad memperkenalkan Islam? Mana yang duluan ada? Coba jawab. Mana yang duluan ada di Arab sana? Agama Islam atau Muhammad dengan memperkenalkan agama Islam? Coba jawab. Mana yang duluan ada? Jawab, mana yang duluan? Jawab sekarang. Iya, enggak ya, jawab dulu. Jawab mana yang duluan? A atau B? Agama Islam ada sebelum. Gimana? Jawabannya surah Al-Hajj ayat 78, baca. Ya silakan. Enggak, ini waktumu kan? Enggak mungkin ganggu waktumu kan? Kau tanya, aku jawab singkat. Baca surah Al-Hajj ayat 78. Itu jawabannya. Ketika Islam ditanya, menjawab pakai data. Enggak ada di sini. Saya tanya sama Bang, mana yang duluan ada agama Islam ada di Arab atau enggak nyambung ini. Itu agama moyangmu yaitu agama Ibrahim itu. Terus
Oke, dia telah menamakan kamu orang Muslim sejak dahulu itu. Nah, sejak dahulu. Baik. Berarti agama Islam Allah telah menamai kamu, menyebut kamu Muslim sejak dahulu. Bahkan Ibrahim dikatakan Allah seorang Muslim. Tapi nggak ada data ya, nggak ada data ya, di mana dikatakan Abraham itu pengikut Kristus ya. Bang, kalau nggak saya persilakan jangan ngomong dulu. Saya kan tanya singkat aja, dah. Oke, saya bertanya sama Abang, apakah Muslim sama dengan Islam? Jawab. Muslim itu pelakunya, pribadinya Dinda. Oke? Penyebutan kelompoknya disebut dengan Islam. Gimana sih kamu? Berarti setiap orang yang berserah diri dikatakan Islam. Setiap orang yang berserah diri dikatakan Islam. Menurut Bang berserah diri kepada siapa? Kalau berserah diri pada Yesus mana Muslim katanya? Oke. Jangan dipotong lah. Berserah diri kepada Allah. Sabar. Mana ayatnya setiap orang yang berserah diri kepada Allah adalah Muslim? Mana ayatnya? Loh, Al-Hajj nomor 78 tadi. Nggak ada. Di sini ikutilah agama Ibrahim, nenek moyangmu. Oke. Oh, kamu mau penjelasannya? Sebentar, ya silakan buka. Berarti ini waktuku nih. Enggak, nanti Abang sambil buka sambil sila jelaskan ya. Ini PR sama Bang Faru. Ingat pertanyaanku ini nanti. Kalau Islam pertanyaanku berarti nggak dijawab. Sebentar dulu. Kalau Islam ada terlebih dahulu, maka Allah dan Muhammad bukanlah yang memperkenalkan Islam. Itu konsekuensi dari jawaban logis yang pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Karena Allah mengatakan agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Berarti agama Islam sudah ada terlebih dahulu. Lalu Allah mensahkannya dengan ayat yang tadi. Artinya apa? Berarti Islam bukan diperkenalkan oleh Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Lantas agama Islam itu agama yang mana sekarang ini? Apakah yang kamu peluk atau yang mana? Tetapi ketika agama Islam ada setelah Muhammad memperkenalkan dan Allah mengatakan agama yang diridhoi adalah Islam, maka yang mengatakan agama yang diridhoi adalah Islam itu, apakah itu Tuhan atau manusia? Jawabannya adalah manusia. Karena pengertian agama adalah sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tertentu. Itu pengertian yang kita buat-buat, Bang Faru. Yang kita pengertikan kepada orang-orang penyembah Tuhan tertentu. Paham nggak? Maka ayat itu yang mengatakan ayat itu, yang menuliskan itu adalah manusia. Ya udah habis waktunya, cuma nanya ini. Oke, silakan jawab ya dulu ya. Oke, silakan. Jawab. Aduh, pantas lah. Ya, pantas lah kalian masih Kristen kalian. Kenapa aku bilang pantas kalian masih Kristen? Kalian nggak memahami tentang Islam, apalagi tentang Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kalian berpikir Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk membawa Islam, jangan. Atau untuk mengarahkan orang-orang menjadi Muslim, jangan. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Begitu, karena seluruh para nabi itu Muslim. Makanya dikatakan Allah dalam surah Al-Hajj 78 tadi, itu Muslim gitu loh. Jangan kau pikir Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ini mengajarkan orang supaya jadi Muslim, bukan. Gitu loh. Nabi kami datang ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, gitu loh. Kalau Muslim, Musa sudah mengajarkan Muslim, Ibrahim juga sudah mewasiatkan kepada anak keturunannya, gitu loh. Bahkan seluruh nabi-nabi dalam surah Ali Imran ayat 102 mengatakan, apa katanya? Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Yakub juga mewasiatkan kepada anak keturunannya, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Ibrahim juga mewasiatkan kepada anak keturunannya sampai kepada Musa, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Tapi Yesus gak pernah mewasiatkan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen.
mengutus Yesus pun tak pernah mengatakan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Musa juga tak pernah mewasiatkan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Bahkan dalam Bilangan 34 nomor 8, Musa itu sujud berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada Kristus, apalagi kepada Kristen. Ayolah Dinda, jujurlah, biar diskusi kita ini maju gitu loh, jangan jalan di tempat. Kejujuran itu memang pahit bagi teman-teman Kristen. Jangan sampai nanti Bang Faruk yang membuka datanya gitu loh. Di mana datanya Yesus pernah menyebut Kristen? Di mana datanya? Terus kau bilang tentang agama begini. Aku kan dari awal udah bilang sama Dinda. Tema yang ku angkat bukan agama Islam versus agama Kristen, karena aku tahu Kristen itu bukan agama. Tapi tema yang aku angkat ajaran Islam versus ajaran Kristen. Kalau kau juga nggak terima Kristen itu disebut ajaran, lantas ku sebut apa di Kristen itu, coba lah. Kan ku bilang ajaran loh, bukan agama. Jangan lagi kau membahas tentang arti kata agama menurut bahasa ini, menurut itu, gitu loh. Menurut pemahaman ini, enggak. Aku kan bilang agama, ajaran. Kalau kau juga menolak ketika aku sebut Kristen itu ajaran, masa aku sebut dengan ormas? Cuma. Masa aku sebut dengan OKP, LSM? Gitu loh. Masa aku sebut yayasan Kristen? Kan enggak kan? Tapi kan ajaran ku bilang, bukan ku bilang agama. Jangan gini loh Dinda, jangan kau pojokkan aku terhadap sebuah narasi yang bukan aku membangunnya. Aku tidak ada membangun narasi Kristen itu agama, nggak ada. Tak perlu lagi kau bantah aku, kau sudutkan aku dengan seakan-akan aku menyebutkan Kristen itu agama. Enggak, ajaran. Makanya aku tanya, ajaran Kristen ini bersumber dari siapa? Kalau dari Yesus mah ada datanya. Terus kau bilang Kristen itu artinya pengikut-pengikut Kristus. Siapa yang bilang? A. Yesus, B. Paulus, atau C. Handuk leher? Kasih datanya. Kalau aku kau minta data secara eksplisit, banyak kali data aku udah kasih aku catat di data aku semuanya. Gitu loh. Tapi kau masih nggak kau memberikan jawaban, nggak kasih data. Yang menyebut Kristen itu artinya pengikut-pengikut Kristus siapa? A. Yesus, B. Paulus, atau C. Handuk leher? Karena aku terbiasa pakai handuk leher, teman-teman. Datanya diberikan gitu loh. Tolonglah Gabriel, majulah diskusi kita, jangan jalan di tempat. Kalau kayak gininya kemampuanmu, saranku Dinda, kau belum bisa menjadi seorang apologet, tolonglah. Malu nanti teman-teman Kristen kau buat, kau belum bisa jadi seorang apologet. Karena kau tidak bisa menguatkan argumentasimu dengan wawasan data yang ada dalam kepalamu. Gak bisa. Kau tengok tadi, kau bertanya kepadaku, kau kasih data ayat Quran, kau kasih data ayat Quran. Jangan kau minta dipuaskan sama aku di sini ya. Kasih datanya ya. Di mana datanya Yesus memperkenalkan atau menyebut Kristen? Terus siapa yang menyebut Kristen itu mengikut Kristus? A. Yesus, B. Paulus, atau C. Handuk leher? Handuk leher kau usah cari data lah, handuk leher. Gak ada datanya handuk leher itu. Biar maju diskusi kita, jangan di sini-sini aja lah ya. Kalau nggak ada bilang nggak ada, jujur aja lah ya. Oke, baik. Capek itu kerjain. Bentar. Oke, udah. Kalian kasih dulu si Gabriel itu paus weh. Bang Faruk ini coba analisa yang saya sampaikan ini ya. Yang setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sesembahannya disebut dengan agama Kristen. Yang bilang siapa? Setiap orang dan sekelompok orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahannya dikatakan agama Islam. Oh, nggak ada narasi begitu. Sekelompok orang yang percaya kepada Siddhartha, kok ribut bang? Setiap orang yang percaya kepada Siddhartha Gautama adalah sesembahannya adalah agama Buddha. Yang membentuk, yang mengartikan tidak harus dalam bahasa Arab, boleh dalam bahasa apapun juga.
ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ampuni, aku akan kabulkan gitu ya. Tidak berdoa depan. Tapi ada satu ritualitas, satu ritual yang dia sudah ditentukan oleh nabinya. Apa? Salat. Nah, salat ini ada dua esensi. Pertama adalah pergerakan, perbuatan maksudnya af'al, dan yang kedua adalah akwal, perkataan. Itu sudah ditentukan. Oke. Jadi khusus untuk salat ini dia ditentukan. Nggak boleh Allah Maha Besar. Nah, nggak boleh. Sudah ditentukan. Nah, Allahu Akbar. Nah, tapi kalau berdoa secara umum, nah saya berdoa, ya Allah, saya berdoa, jangan mengatakan si John diberkati karena dia Kristen, gak boleh, non Muslim. Yang doa buat non Muslim itu jangan berikan keselamatan, gak boleh, ditegur Nabi oleh Allah. Ketika pamannya kafir, berikan keselamatan, gak boleh, gak boleh. Dia orang sebentar. Ya Allah, aku berdoa si John ini supaya diberikan petunjuk masuk Islam. Kasihan dia kalau Kristen diusir Yesus. Gitu. Didengar bang, banyak doa dengar kok. Orang berdoa, ya Allah. Tidak dipahami semua orang. Ngapain berdoa dengan bahasa tidak dipahami semua orang? Bisa pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Jangan bahasa Indonesia, dalam hati aja bisa. Anda berdoa dalam hati bisa. Tuhan kami. Seperti Yesus. Yesus itu kan sama. Yesus ini kan seorang Muslim. Dia berdoa juga kan, ya Bapak, lepaskan. Yesus itu bukan Muslim, Yesus itu agamanya Yahudi. Nenek lu keper. Yesus bertengkar dengan orang Yahudi. Itu Imam. La haula wala quwata illa billah. Tahu kenapa maka bertengkar sama orang Yahudi? Karena orang Yahudi tidak menjalankan Taurat Musa, bodoh. Nenek lu keper. Mana ada? Kau bilang pula Yesus. Bentar dulu. Agama Muslim tahun 600. Ngalah aja Kang Jan. Tahun 600, woi. Ngalah aja. Yang penting sudah diakui ya bahwa Yesus itu bukan agama Kristen ya, agamanya ya. Iya bener. Tuhanmu agama apa? Tuhanmu agama apa? Dengar dulu, Chan. Tahu lah, aku jagonya pengikut Paulus Kristus. Salah kau itu. Nggak ada Paulusnya di situ, nggak ada. Ada 1 Korintus 11 nomor 1 buka. Bentar dulu ada anak. Itu bukan Injil, Chan. Tahu kau, itu bukan Injil. Nggak paham kau itu. Ya, sambil bantu tetep layar dulu teman-teman. Posting ulang ya. Posting ulang semuanya. Sorry ada anak ya. Korintus itu bukan Injil, Chan. Jangan bodoh. Iya. Memang Korintus kitabnya Yesus. Lalu apa? Kalau bukan Injil apa? Korintus itu surat kisah para rasul, bukan Injil. Kau bilang pula Korintus Injil. Oke, jadi buku surat-surat Paulus bukan Injil ya? Bukan. Mantap. Bagus. Abang jujur. Iya, kalau abang jujur, iya. Kalau abang jujur pasti pipisnya berkulup ya. Tahu. Terus oke, baik. Sekarang kalau surat-surat Paulus itu bukan Injil. Nah, Anda Pak John nanti buka Markus 1 nomor 14. Saat itu Yesus memberitakan Injil Allah. Nah, di mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Jangan hanya Markus 1 ayat 14. Mulai Markus 1 ayat 1 sampai 30 baca. Nah, silakan baca. Di mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Yohanes 20 nomor 1. Yesus memberitakan Injil Allah. Jangan nomor 1. Ya, silahkan. Di mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Itulah kalau ajaran cipta. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil bukan? Itu ajaran cipla-cipla, makanya kan. Oh, begitu. Jadi betul ya. Kalau surat Paulus bukan Injil, Markus, Yohanes, Lukas itu ajaran ciplak-ciplak. Sekarang gini aja biar tahu kau. Jangan kau bikin efeknya, biar dengar kau dulu. Jangan bikin efeknya. Kau bilang Yesus itu beragama Muslim. Muslim aja ada tahun 600. Oh enggak, itu salah. Enggak, saya Kamu yang salah. Baik.
Anda buka nanti, Bapak buka Bible, Bapak buka Yeremia 29 nomor 11. Apa katanya? Bahwa Tuhan akan mengadakan agama Islam. Coba buka. Buka. Sepertinya abang tidak tahu Bible. Tuhan akan mendatangkan agama Islam. Satu, itu dari Nabi Yeremia. Nah, sekarang sebentar dulu. Saya sedang jawab dulu. Iya, santai lu. Santai lu. Nah, Bapak buka juga, Pak John buka. Kan Anda tanya saya jawab dong. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab yang tadi satu-satu dong, satu-satu. Gantian John. Kan tadi Anda nanya, yang tadi dulu selesaikan saya jawab. Bagaimana Anda Tapi Anda kan tadi nanya, saya jawab dulu yang itu. Bagaimana belum selesai Anda sudah masuk ke pertanyaan yang lain? Bagaimana ceritanya? Bisa saya selesaikan dulu, bisa. Karena masalahnya itu Muslim bilang. Ini mau saya buktikan kalau Muslim Islam itu dia itu lahir tahun berapa? Ya, saya buktikan sekarang Islam itu bukan dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu bukan jawaban Nabi Muhammad lahir tahun berapa. Islam itu ajaran Muhammad loh. Islam itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Yes. Yohanes pasal 14 nomor 27. Apa kata Yesus? Islam kuberikan kepadamu. Islam kutinggalkan kepadamu. Itu kata Yesus. Kalian pengen jadi Kristen ya? Loh, Islam ngapain jadi Kristen? Yesus tak pernah kenal Kristen, Yesus kenal Islam. Kalian mau ganti nabi kalian? Tak boleh, jangan ganti. Kenapa kau tidak mulai dengan melihat datanya? Yohanes pasal 14:27, Yeremia 29 nomor 11. Muslim itu ajaran Muhammad. Jangan dipelok-belokkan. Dah selesai. Teman-teman sekalian, yang perlu diluruskan adalah satu. Islam itu, Nabi Muhammad itu, Islam itu ada bukan zaman Nabi Muhammad. Yang ada zaman Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri dan Al-Quran. Sedangkan Islam ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Dari Quran sendiri. Wa id qala lahu rabbuhu. Dan ingatlah ketika Tuhannya Abraham. Itu berbicara terkait Ibrahim. Dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim berkata kepada Ibrahim, aslim, text by text, berislamlah. Apa kata Nabi Ibrahim? Aslam tuli rabbil alamin. Aku berislam kepada Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim. Lanjut lagi. Tadi saya sudah kemukakan datanya dalam Yeremia 29 nomor 11. Yohanes pasal 14 nomor 27. Nah, sekarang dalam Quran. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa wasobihah. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, maksudnya Abraham dan Ismail. Wa idjarfa'u Ibrahima wa Ismaila qawaida minal bait. Muslimaina lak. Berdua orang muslim. Wa min zurriyatina, dan keturunan kami juga muslim. Seperti Roji. Setan. Jelas ada. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, Nabi Abraham? Wa wasobiha Ibrahim wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Dan berkatalah Nabi Ibrahim juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagimu agama. Makanya Yeremia 29 mengatakan bahwa Tuhan akan mendatangkan agama Islam, rancangan Salom. Yeremia 29 nomor 11. Yeremia 29 kita baca. Ayo. Silakan. Yeremia 29 ayat 11. Sepertinya Bapak nggak tahu Bible ya. Nggak tahu Bible. Karena apa? Saya harus memastikan supaya tidak mengarang. Silahkan. Ya kan? Tidak mengarang. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda, masya Allah. Di mana Ya, ada semuanya. Muslim ayatnya? Indah. Kang Indah. Iya, Ustaz. Jangan ngawur kau. Coba nanti setelah ini perlihatkan Ibrani 5 nomor 7. Yesus itu anak soleh atau anak Kristiani gitu ya. Siap. Kalau dia Kristiani berarti dia Kristen. Kalau dia anak soleh berarti dia Islam. Lanjutin saya mau asal Di mana ada Oh iya, siap Gurunda. Insyaallah. Iya Bang. Ngarang-ngarang ada. Baca dulu datanya, Mas. Luar biasa nih Bang Gurunda nih.
Baca dulu Bang, Yeremia 29 nomor 11. Ya dikatakan sini nggak ada yang namanya Isa. Dibaca dulu. Baca dulu. Ini bukan saya nggak mau. Jangan kau seperti Tuhanmu yang berfirman dalam hati. Baca, ucapkan. Iya, sudah saya sudah baca, tidak ada. Apa katanya? Di sini. Apa katanya? Sore semuanya. Bang Iwan gantian, Bang Iwan gantian ya. Gantian Bang Iwan gantian. Gantian. Tuhan, kalau Anda tidak mau baca, saya bacakan. Tuhan akan mendatangkan rancangan damai. Rancangan itu sesuatu yang tidak membuat kacau. Dalam bahasa Sanskerta, tidak kacau itu tidak kacau agama salam, agama Islam. Pengertiannya salah. Iya, kalau gitu apa pengertiannya? Apa rancangan damai? Itu deklarasi kau. Apa? Nah, maka sebentar dulu. Makanya santai dulu. Makanya sebentar dulu saudaraku, santai dulu. Oke, baik. Terima kasih. Makanya sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, Yesus Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk tunduk patuh terhadap hukum Taurat, maka dia sebagai anak yang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya, doanya didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Ingat kan dia berdoa kan? Dia berdoa sebagai seorang yang berserah diri kepada Tuhannya. Dia berdoa, ya Bapa. Sampai sujud. Ya Bapa, sampai sujud dia. Ya Bapa, lepaskanlah kesulitan ini dari hadapanku. Jika bukan kehendakku yang berlaku, biarlah kehendakmu yang berlaku. Nah begitu. Karena kesolehannya, Ibrani 5 nomor 7, doanya didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari selamat dia sebagai seorang muslim. Dia selamat. Datanya ada dalam Yeremia 29 nomor 11, Yohanes 14 nomor 27. Dia orang yang soleh, anak soleh. Tuhanmu anak soleh. Alhamdulillah. Ya, anak soleh dia tidak berbuat dosa. Makanya Ibrani 11 ayat 14. Ya, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa ke surga. Nah, sekarang Nabi mau kudus nggak? Yesus anak soleh. Nah, coba. Anak soleh, betul itu dia. Betul. Anak soleh mau lari kemana? Anak soleh, anak kudus. Nah, sekarang Nabimu ya udah Bang, sepakat. Anak soleh. Pertanyaannya, Yesus itu anak Kristiani atau anak soleh? Itu dulu. Itu dong. Dan kalau Anda berbicara mengenai kudus, berarti dia harus sunat, dia harus mandi wajib, dia harus mandi tahir, dia harus membasuh kaki, membasuh wajah, membasuh tangan, lepaskan sepatu, begitu masuk dalam bait suci. Itu yang namanya kudus. 2 Petrus 2 ayat 1. Dan di dalam tubuhnya tidak ada anjing, tidak ada dalam tidak ada mulutnya. babi, tidak ada khamar. Itu baru kudus. Kalau makan babi makin Coba, Nabimu ada nggak di Quran? Kan dia anak soleh. Yesus itu anak soleh sama seperti kita. Lanjut. Ya coba. Dia kudus. 2 Petrus 2 ayat 1. Nah, Nabimu kudus nggak? Kemiut Kang Chan. Oh, sorry. Pertanyaan tetap sama teman-teman sana. Pertanyaannya, Yesus ini udah bling. Oh, sebentar saya ganti dulu. Bantu ke layar teman-teman. Nah, beda boleh Kang Chan. Tes. Cek. Ya, Ada ya? Sudah. Cuman agak kecil suaranya. Ya. Oh iya, nggak apa-apa lah ya. Teman-teman sekalian, saya ikuti seperti yang tadi dikatakan bahwa Yesus anak soleh. Jadi pertanyaan tetap sama, Yesus ini anak soleh atau anak Kristiani? Yang mana? Anak soleh? Ya itulah teladan, soleh teladan. Bukan itu yang ditanya. Kudus, teladan. Bukan itu. Sekarang Nabimu kudus nggak? Nabimu soleh nggak? Anak soleh, nabiku anak soleh. Karena nabiku diprediksi, karena nabiku diprediksi oleh nabimu. Nabi Yesus anak soleh. Nah, pertanyaan saudara. Muhammad soleh nggak? Santai, soleh sudah saya jawab. Yesus anak Kristiani bukan? Dalilnya? Oke. Oke baik. Dalam Quran dikatakan innakala ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu punya akhlak yang mulia, anak soleh. Nah, sekarang Nabi Muhammad anak soleh, Yesus anak soleh. Sekarang saya tanya, apakah Yesus anak Kristiani? Muhammad soleh. Ya udah, saudara.
Ah, bagus. Anak Kristiani bagus. Yesus anak Kristiani bukan? Mengartikan bahasa Indonesia. Saudara, pertanyaan tetap sama. Bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Ngaco kau. Sejak kapan? Oke, udah. Soleh itu bahasa Arab. Anak soleh. Fa'aslihu baina akhwaikum. Bahasa Arab. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus ini anak Kristiani bukan? Nih, aku tunjukin aku tunjukin data ya nih. Kamu lihat sini lihat kapan Pasal lagi. Pertanyaannya, Yesus anak soleh atau anak Kristiani? Mau lihat data enggak? Iya, kalau gitu dijawab. Yesusmu anak soleh, seorang Muslim atau anak Kristiani? Nih, aku kasih data. Jangan nangis ya. Datanya mau menjawab. Data. Boleh silakan. Sebentar. Kang. Iwan, kasih data. Aduh. Mas seorang generasi. Ditanya apa, jawab apa? Diperbesar dong. Kamu juga saya jawab, kamu jawabnya lain. Iya, gantian satu-satu teman-teman, satu-satu. Ya, oke. Kamu baca nih. Said Muslim. Yesus. Yang ditanya Yesus. Nabi apa? Pernah menggilir semua Yesus istrinya. ditanya. Ya nggak apa-apa istrinya. Iya, ya nggak apa-apa kalau istrinya digilir. Apa masalahnya? Apa masalahnya menggilir istri? Emang kenapa? Kenapa? Bukankah bukankah anak soleh yang bernama Yesus karena kata Pak Barbara Tering dia menggilir istrinya Maria dan Lydia? Apa? Inilah cara kalian Kristen melihat Nabi Muhammad. Mana datanya? Gak ada datanya, turun. Jelas. Kenapa kalian tidak berterus terang dengan pernyataan kalian sendiri? Kalian mengatakan Yesus anak soleh, saya mengatakan Yesus anak soleh, Guru Nasul mengatakan Yesus anak soleh, Anda mengatakan Yesus anak soleh. Selesai kita ada dalam satu poin itu, Yesus anak soleh. Pertanyaannya, apakah Yesus anak Kristiani? Ragu kan? Ragu. Kalau kalian tutup Bible-nya, mungkin kalian kata, oh Yesus anak Kristiani. Ragu kan? Jadi berdasarkan Bible, Yesus itu anak soleh, seorang Muslim yang taat, dia taat kepada hukum Tuhan, Galatia 4 nomor 4, lalu dia melaksanakan agamanya. Dia berdiri dalam berdoa, sholat, berlutut, sholat, rusujud, sholat, dia berdoa. Lalu kata ini kan Ibrahim, deklarasi di kanal Anda sendiri. Enggak, itu Bible. Ibrani 5 nomor 7 Anda buka. Ibrani 5 nomor 7. Dari kemarin itu mempelintir pengertian. Makanya saya bilang Anda yang baca. Kalau aku yang baca, aku disalahkan. Kalau aku baca seadanya. Makanya itu saya suka kamu yang baca supaya apa? Ya udah, saya baca baik. Karena kesolehannya doa Yesus didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Betul tidak? Betul tidak? Ya dong. Loh, dia baca kalau gitu. Ibrani pasal 5 nomor 7. Yesus kan berdoa nih. Tadi aja Yeremia 2. Yeremia 29 aja Begitu, kalau gitu rancangan damai apa? Rancangan pengikut Paulus? Kan bukan. Rancangan damai. Bang, abang nanti cari leksikonnya. Rancangan itu, abang buat gedung rumah. Rancangan sesuatu yang tidak membuat kacau. Dalam bahasa Sanskerta, tidak itu kacau itu agama. Rancangan damai. Damai itu dalam bahasa Ibrani salam, Islam. Saya kalau naik komal di sini, guru nanti naik, saya naik. Assalamualaikum, salam, Islam. Rancangan Islam. Ada dalam Bible-mu. Ada Yesus ngajarin Kristen. Yesus, Musa tidak pernah mendengar diksi Kristen. Yesus tak pernah mendengar diksi Kristen. Abraham tak pernah telinganya tersucikan dari diksi Kristen. Nggak ada. Kata Kristen masuk ke dalam bulu-bulu hidung bulu-bulu telinga Yesus. Nggak ada, Bang. Sebutkan saja nama-nama orang nabi-nabi
yang disebutkan dalam Bible yang teridentifikasi masuk sorga dan dia pernah mendengar Kristen? Siapa coba? Nggak ada. Benar nggak? Coba sebutkan. Itu saya terbuka di kursi ya. Abraham makan-makan di sorga nggak pernah mendengar Kristen. Musa, nabi-nabi semuanya, Elia, Henok, termasuk Yesus tak pernah mendengar Kristen. Nggak ada Yesus katakan Kristen kutinggalkan kepada kalian. Kristen nggak ada ceritanya bang. Kalau harus jujur, Kristen ada nanti setelah pengkhianatan terhadap Yesus. Kan ada amanat agung Yesus. 15 Matius 15:24. Ada amanat agung Yesus, Bang. Amanat agung Yesus itu. Perkataan kau. Iya benar, Bang. Amanat agung Yesus, kata Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Padahal si ibu itu ngejar-ngejar dia. Amanat agung itu. Apa kata Yesus? Matius pasal 10. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Apa kata Yesus kepada Petrus ketika datang Filipi? Petrus, siapa aku? Kau Mesias? Jangan kasih tahu sama mereka ya. Mereka Filipi. Boleh. Amanat agung Yesus. Masuklah di sana. Terdengar kabar. Ada orang-orang yang mengabarkan ke Yunani. KPR pasal 11. Datang ke Yerusalem. Kang Chan, jangan aneh-aneh kau. Buka datanya. Kisah para Apostolos pasal 11. Ada orang yang menceritakan ke orang Yunani. Ini lagi. La haula wala quwata. Cek. Karena orang menceritakan Yunani. Saya sudah bantah. Saya tidak pernah bantah agamamu. Saya tidak pernah membandingkan dengan nabimu. Tapi saya patahkan ayat-ayat ini dengan sesuai tafsiran kamu. Mana ada saya tafsirkan, baca aja sendiri. Makanya saya katakan kalian aja baca sendiri. Datanya ini. Mana datanya? Udah berapa kali kau ulang? Coba. Di mana Yesus pernah mengajarkan Kristen? Satu kali saja dalam Bible. Di mana? Kalau Islam, salam, Yesus ajarkan. Ya Yohanes pasal 14 nomor 27. Diterjemahkan oleh LAI. Yesus tidak pakai bahasa Indonesia. Yesus pakai bahasa Aramaik, Ibrani. Salam. Anda buka nanti dalam terjemah. Coba Anda dalam bahasa Arab ya. Salaman atrakulakum. Salaman. Islam ku tinggalkan untuk kalian. Salami. Posesif. Islamku, damai sejahteraku ku berikan kepada kalian. Tuh, ada. Ada yang mengatakan. Aduh, kau. Saya bilang, lama-lama kau masuk Kristen. Bagaimana saya bisa menuhankan Tuhan pakai kolor? Saya nggak mau menuhankan Tuhan pakai kolor. Kalian buat patung pakai kolor Tuhan? La haula wala quwata illa billah. Tidak, Bang. Musa tidak pernah bertuhan pada yang Tuhan pakai kolor. Yesus hati omongannya. Nanti kalau pakai kolor nanti juga. Lalu yang disalib, saya tanya, yang disalib ada orang di situ kering kerontang sampai tulang rusuknya kelihatan, lalu disalib dan ditutupi kelaminnya, itu siapa? Manusia. Bukan, itu kan Tuhannya Kristen, Yesus kan? Kata Bang Arum manusia. Iya, tapi itu kan Tuhannya Kristen kan? Coba lihat di Roma, dan itu kan Kristen. Apanya masalah? Kalau saya tidak masalah, kalian menuhankan Yesus. Jangankan itu, Bang. Anda menuhankan sapi dikolorin juga nggak apa-apa. Insya Allah, nggak apa-apa. Kita nggak ada masalah. Kita hargai, Bang. Kita ini hargai, Bang. Saya hanya membawakan apa yang dari Bible. Setahu saya, kecuali ada koreksi saya, Musa tidak pernah menuhankan Tuhan yang berkolor. Abraham tidak pernah menuhankan Tuhan yang berkolor. Yesus pun sama tidak pernah menuhankan Tuhan yang berkolor. Karena standar Yesus katanya, Tuhan itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Itu standar Yesus. Dialah satu-satu yang tidak takluk kepada kematian. Itu standar Yesus, sama. Saya dengar kata-katanya Dunitan. Anak buahnya Dunitan. Macam-macam. Yo, silakan, siapa yang mau bantah Yesus di antara kalian? Hebat, Bang. Sebetulnya tidak hebat, itu mendasar. Kenapa? Karena bapak-bapak ini, teman-teman ini didoktrin oleh gereja, tapi tidak pernah baca Bible-nya. Bible-nya kasihan. Bible lagi apa? Dari pagi sampai siang aku di ini Quran dong. Dari pagi sampai siang aku diketekin mulu tuh. Aku mau lihatkan Quran tuh di atas Quran 3 banyak. Aku nih Quran baca.
Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka pada hari kiamat dia akan datang untuk sahabatnya. Kita baca Quran, kita hafal. Kristen Dia kan boro-boro. datang untuk sahabat. Bukan. Iya kan kita baca Quran, nah kita sahabatnya. Tapi Kristen mana ada dia nggak hafal Bible? Ada. Sabar teman-teman. Gurunda masih persiapan itu. Gurunda. Ya. Nanti nunggu Gurunda masih sholat asar. Semoga Bukan, bisa segera bergabung. Gitu ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Kasihan dari tadi bonyok terus. Kalau cuma Ibrahim yang menit itu. Gantian ya. Halo, ya. Orasinya. Ya. Itu kan orasi. Ya, yang teratur. Gantian. Nah, Gurunda sudah monitor, Gurunda? Gurunda sudah monitor. Masih belum, teman-teman ya, penonton. Iya. Sampai lalu di tetep layar. Iya, Kencengin silakan. teman-teman. Yuk, kencengin tetep layar, posting ulang. Di share, posting ulang, teman-teman. Posting ulang, jangan lupa. Nih, saya kasih bunga nih. Selamat sore, Pendeta Arum. Sore. Follow. Masih butuh follow? Silakan follow Pendeta Arum mau open cam ini, teman-teman. Pendeta Arum akun satunya kena report kemarin. Kasian ya, masa Kristen nge-report Kristen? Dasar, kalian ini tidak bisa diandalkan. Berselawat, di Komalnya berselawat kemarin dia. Orang gitu. Apa kalian nih Kristen? Silakan teman-teman Kristen. Kalian nanya aja, karena kalian di gereja kan bisa nanya, boleh kalian di sini nanya. Hai. Ya kan? Boleh saya bertanya, Chan? Boleh, tapi Pak Jimmy noise kayaknya Pak Jimmy itu ada anak. Sebentar. Kalian kan di gereja nggak bisa nanya, maka bertanyalah boleh di sini teman-teman. Manfaatkanlah mumpung masih ada nafas. Kalau nggak ada nafas, gimana ceritanya? Nanya lah, jangan sampai Yesus, Tuhan Yesus. Nyak. Lucu sih. Habis 7 2 2 2 3. Kang lucu kalau suruh bertobat itu lucu. Orang suruh belajar aja nggak mau, apalagi bertobat. Tolak gitu. Iya juga ya. Ya. Sudah boleh kita mulai? Ya silahkan Bang, dari tadi kita sudah mulai, insyaallah. Baik. Saya punya pertanyaan sama, baik itu Kristen maupun Islam. Dasarnya aja, saya nggak tahu berpolemik siapa itu Tuhan, berkolor Tuhan atau tidak, saya nggak pernah lihat Tuhan. Tapi pertanyaan saya begini, saya nggak mau berdasarkan pengetahuan, tetapi jawabannya Kang Chan yang mau saya harapkan itu berdasarkan Lama sekali kau nanya aja langsung. La haula wala quwwata. Biar nanti apa yang saya tanyakan Kang Chan itu ngerti, bukan asal bicara gitu loh. Kang Chan itu maunya saya menjawabnya berdasarkan Al-Quran, bukan pengetahuan Kang Chan. Baik, Loh, begini kau mau pertanyaannya. mendikte yang menjawab Tenang, tanya aku tenang, jawab tenang. itu aja, selesai. Kalau Aneh asal sekali. congor menjawab saya nggak mau. Saya mau Ya, menjawab. ya saya kalau Kang tidak Chan tahu saya itu bilang tidak tahu. Kalau Saya lemparkan mau- pertanyaannya. Saya mau Kang Chan itu menjawab. Saya juga nanti menjawab berdasarkan Alkitab. Kang Loh, Chan saya juga berdasarkan berharap- pengetahuan saya, karena kan saya jago Quran dan jago Bible kata Ustaz Tata. Ya silakan pertanyaannya, lama sekali. Kalau begitu saya nggak yakin Kang Chan bisa menjawab berdasarkan Dipertanyakan dulu. La haula wala quwwata illa billah. Bercongor aja Kang Chan. Baik, Kamu nggak begitu. punya pengetahuan. Baik, kalau gitu, baik. Kesempatannya hilang ya. Udah? Ya. Udah ya, siap. Kenapa dia drive ya jawaban yang diharapkan? Karena dia tahu kalau saya bawa Bible pasti menyembelih keimanannya. Tidak mungkin Kristen ini berdamai dengan Bible. Percaya dengan saya, tidak mungkin. Buktinya apa? Kata scholar Kristen itu 62.000 denom. Seriusan, 62.000 denom. Bible-nya satu. Nggak satu sih sebetulnya, banyak juga Ortodok, Katolik. Beda. Banyak. Tapi dari denomnya lihatlah dari buahnya. Buahnya 62.000 denom. Bagaimana mungkin bisa berdamai? Nggak logis. Saat yang satu diambil, yang berat diambil, ini masuk, yang ini masuk, nggak mungkin. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah kalian semua tidak memperhatikan Al-Quran?
walau kana min indi ghairillah, jika ini bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kamu akan menemukan pertentangan yang banyak. Teman-teman, 15 abad Quran membusungkan dadanya, menantang semuanya. Jika kamu ada dalam keraguan terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad hamba kami, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina, datangkanlah satu surat yang semisal Quran. Fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada min dunillah, wad'u syuhada akum min dunillah, bawa penolong-penolong kalian. Nah, si Butros semua orang-orang gila itu yang suka menghujat Quran kan, bos semuanya. Percaya pada saya, 15 abad fa illam taf'alu, gak akan bisa buat, walan taf'alu, kagak akan bisa buat. Kalau 15 abad sudah berbicara, 15 abad itu bukan waktu yang sebentar. Profesor itu bertumpuk, scholar bertumpuk, 15 abad bang, nggak akan, tidak ada yang bisa meneliti. Apa konsekuensinya? Fattakun narolati waquduhan nas wal hijarah. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kau berlindunglah dari api neraka. Nanti dibakar, di situ bakar, tumbukan lagi bakar. Begitu teman-teman sekalian. Silakan bapak-bapak Kristen kalau mau nanya. Gurunda udah monitor belum ya? Beliau Gurunda lagi ini ya, lagi sholat tadi. Siapa tahu. Pak silakan kalau mau bertanya. Kasihan Kristen nggak bisa nanya di gereja, silakan boleh bertanya di sini. Alasan silakan Pak. Silakan. Pelpin siapa? Peles Bintaro, Pak Bintaro silakan. Nyimak aja dulu. Ya. Nanti di ayat baru saya yang ini. Alasan silakan. Rosina Simatupang, selamat sore. Rosina Simatupang, selamat sore. Dibuka mute-nya teman-teman. Dibuka mute-nya. Rosina Simatupang, kalau nggak ngomong bicara saya turunkan ya. Lanjut kalian. Baik. Alasan kenapa teman-teman Kristen itu mereka tidak bisa bertanya di gereja karena khawatir pertanyaannya tajam. Contoh, Bapak Pak Gembala, Gembala, ya domba, Pak Pendeta, apa benar kata si Kang Chan kalau Yesus tidak pernah mengajarkan baik secara eksplisit ataupun implisit, jelas langsung atau tidak langsung, bahwa dia ini bukan Tuhan, bahwa ini Tuhan tak pernah mengajarkan. Jadi begini. Coba, sudah ketebak jawabannya. Akulah Alfa dan Omega. Yohanes 13:13. Masih begitu bang. Anak manusia Tuhan hari Sabat. Pada hari ini telah juru selamat Lukas di kota Daud. Kalau Anda Kristen, Anda masih mendengarkan jawaban-jawaban itu, selamatlah. Anda siap-siap memenuhi nubuatan Matius 7:22-23. Tuhan Yesus, siapa kau? Hari ini aku terus terang pada kalian, banyak dari kalian, aku tak kenal kalian, enyahlah dari hadapanku, aku mau minum-minum sama Kang Chan. Satu lagi, dasar penjahat. Matius pasal 7, nomor 22, nomor 23. Daripada kalian buang-buangkan nafas dalam hidung kalian, lebih baik bertanya teman-teman. Bertanya itu enak, Bapak biasa aja gitu. Bertanya saja teman-teman. Bertanya saja. Quran mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bertanyalah, apa-apa silahkan. Lihat bagaimana Islam ini membuka pertanyaan. Saya turun dulu karena saya ada tamu. Ya Pak. Bapak nanti naik lagi di komalnya Pak Arif. Mudah-mudahan kena Yohanes 15 ayat 16. Salam sejahtera. Ngomong apa Pak? Jelas. Bapak kalau buka Yohanes, Bapak buka Yohanes pasal 20 nomor 31. Katanya, maaf ada ini. Apa katanya? Masih banyak tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus, yang belum tercatat di dalam buku ini. Jadi cuma sekian. Tetapi semua yang tercatat di dalam buku ini supaya memperkenalkan kalau Yesus ini orang yang diurapi.
orang yang dipilih. Kalian mau mendalil apa dari buku Yohanes? Baik dari buku Yohanes anak Zebedeus, walaupun penulisnya bukan anak Yohanes Zebedeus, katanya aja sudah siapa yang nulis lah. Ataupun dari mimpi-mimpi Yohanes di Pulau Patus, mimpi atau hayalan saya nggak tahu lah. Masa ada Yesus rambut putih, mata menyala, kayak dibukalkan oleh itu mirip megaloman. Bahwa semua itu kesimpulannya hanya untuk memperkenalkan kalau Yesus ini adalah orang, manusia, saudaraku, manusia yang diurapi, manusia. Makanya kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan atau manusia? Manusia. Apa kata Yesus? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku berkata-kata dari Bapa, Allah, Tuhanku yang mengutus aku. Semua. Pernah Yesus mengatakan, aku pencipta langit dan bumi? Ada. Aku ciptakan malaikat jin untuk beribadah kepadaku. Boborah bagaimana mungkin? Sedangkan dia sendiri harus tersungkur dia di Taman Getsemani ketika bersembunyi dari makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan, dia mengejar-ngejar Yesus. Datanglah 11 bersama seorang 8 orang kamu berjaga di depan gerbang ya, 8 orang. Terdengar Maha Kuasa? Ngapain kau nyuruh murid-muridnya 8 orang berjaga-jaga ya di depannya? 3 orang sini, Yakobus sini, Simon Petrus sini, anak Zebedeus sini, Yohanes sini, 3. Kamu jaga di sini. Terdengar Maha Kuasa? Jaga di sini. Dia menyingkir lalu dia sujud. Ya, terdengar Maha Kuasa? Terdengar Tuhan? Enggak, teman-teman. Manusia. Lalu ujuk-ujuk datang untuk menuhankan manusia ini dengan mengatakan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nenek lu kipet. Mana ada, nggak ada, saudaraku. Dalam Bible dikatakan Tuhan tidak berubah. Maleakhi 3 nomor 6. Tuhan tidak menjadi manusia. Tuhan tidak pernah berubah. Begitupun dengan Yesus. Yesus tidak pernah berubah. Makanya manusia, tapi kalian dipaksa untuk menuhankan makhluk itu. Makhluk yang ganteng, yang soleh itu. Saya nggak tahu kalau ganteng ya. Soleh lah. Soleh pasti dibeneran 7 karena kesalahannya. Begitu. Orangnya, makhluk yang taat pada Tuhan itu. Kalian dipaksa untuk menuhankan itu. Bagaimana mungkin Tuhan pakai kolor? Seharusnya ketika kalian melihat patung itu, kalian mikir, kok Tuhan begini? Mikir enggak? La haula wala quwata. Datanglah Islam, datanglah Al-Quran dengan Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung, bukan digantung. Lam yalid walam yulad. Bukanlah manusia, bukan anak manusia. Ya, sorry Pak, silakan. Gurunda monitor belum? Ya, silakan Pak. Tadi kan Kancam bernarasi bahwa Allah itu tempat segala bergantung. Tapi di mana setelah Muhammad kena sihir, kemanakah Allahmu itu? Kenapa tidak langsung membantu dia? Sudah kan dibantu, Bang. Dibuka buhul-buhulnya, bacakan Quran surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, terlepas sihirnya, terselamatkan. Alhamdulillah. Selesai. Gini. Anda kan tidak sedang berpikir begini, Nabi Muhammad itu seperti Iron Man kan? Datang panah, cuing, datang, kan nggak begitu, Bang. Bukan itu. Tapi diselamatkan. Sebentar dulu, saudara. Santai dulu. Beliau ini sebagai manusia. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah Nabi Muhammad. Kata ada profesor mengatakan begini, seandainya Nabi Muhammad ketika menaklukkan kota Mekah, Futuh Mekah, 10.000 pasukan kudus, Tuhan akan datang dari negeri Paran dengan 10.000 pasukan kudus dalam buku Keluaran. Nabi Muhammad datang dengan 10.000 sahabatnya, 10.000 orang, Bang. 10.000 orang, Bang, kan. Udah tidak ada apa-apa lagi tuh Mekah. 10.000. Seandainya dia mengatakan kalau aku ini malaikat, aku ini Tuhan, semua orang akan percaya. Kan Nabi Muhammad misinya justru untuk membantah itu semua, untuk menuhankan Tuhan, jangan menuhankan bukan. Sebentar dulu, menuhankan bukan Tuhan, tidak menuhankan yang bukan Tuhan. Maka dikatakanlah di dalam Quran,
Katakanlah Nabi Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku manusia seperti kalian juga. Lihat. Apa yang membedakan Nabi Muhammad dengan kita? El Sadai. Jangan Sadai. nanti El Sadai betul-betul. Enggak, saya mau nanya ini, harga pisang tempat dia, harga pisang berapa? Nanti. Apa yang membedakan Nabi Muhammad? Yuhi ilai. Nabi Muhammad terkena panah di perang Uhud. Kena seperti manusia biasa. Anak break. siap. Kencang, dia kan Anak paling sebentar. mulia, Kencang. Aku manusia seperti kalian juga, diobati. Nabi Muhammad lapar ketika ini. Manusia biasa. Begitu juga kalau ada yang menyihir, manusia Muhammad juga berpotensi kena sihir, tapi dijaga oleh Allah. Termasuk mau diracun, tapi dijaga oleh Allah. Maka Nabi Muhammad, dengar dulu, maka Nabi Muhammad tidak pernah dia terdampak oleh sihir, tidak pernah terdampak oleh racun, nggak pernah. Ya sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit mah ada lah. Masa orang paling mulia kena racun, kena sihir? Loh, baca Yohanes pasal 19. Tuhanmu ngapain sebelum mati? Minum anggur asam. Minum anggur asam. Aku tak akan minum anggur asam ini lagi. Aku tak akan minum anggur lagi sampai nanti di rumah Bapak. Baru juga kemarin ngomong begitu. Tuhanmu disalib. Apa yang terjadi? Dicucukkan racun anggur asam. Nyam. Aku serahkan nyawaku, mati. Percuma dibantah juga Tangshan, karena dia belum baca, makanya suruh baca dulu. Yohanes 19 nomor berapa itu saya lupa. Paling mulia, mati HP-nya. Pokoknya paling lah. Kok bisa kena gitu? Botol. Pertanyaan. Muliaan mana Nabi sama Tuhan itu muliaan mana? Nabi sama Tuhan itu muliaan mana? Betul. Nabi yang paling mulia. Nggak bisa, Pak. Jangan kau bertanya. Jangan kau bertanya yang kena tampol mukamu sendiri. Bukan. Pertanyakan, katanya paling mulia. Tolonglah. Apa yang kau anggap paling mulia itu harus gimana? Harus tahan besi gitu atau gimana? Yang kau anggap paling mulia itu gini. Apa? Artinya dia kan seorang nabi. Seorang nabi tidak akan memandang sihir loh, Kancang. Loh, siapa yang mengatakan itu? Kena sihir itu Tuhan aja mempan kok. Tuhan aja dibunuh. Pertanyaannya ini aneh, pertanyaannya Kang Chan. Iya betul. Bagaimana itu bisa jadi standarmu, sedangkan Tuhanmu aja dibunuh? Saudara Canjo, Anda hanya mencoba untuk memframing Nabi Muhammad dan itu memperburuk diri Anda sendiri. Saudara Canjo, saya tanya. Baik, saya tanya sekarang. Yesus, baik, Yesus Tuhanmu dibunuh atau tidak dibunuh? Dia kan misinya aku udah jelas dia. Bukan itu yang saya tanya. Jangan tanya itu. Iya. Yesus Tuhanmu. Kalau Muhammad kan mengaku bahwa Nabi Muhammad tidak pernah. Nabi Muhammad tidak dibunuh. Tidak. Nabi Muhammad dimintai izin oleh malaikat maut kepada Allah. Dia minta izin dulu. Dia pegang sedikit-sedikit. Dia bagaimana mungkin kena sihir sedangkan beliau ketika wafatnya diberikan izin, tapi jangan kalau katakan mati, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya, tapi dia hidup. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad tidak pernah dibunuh, apakah Yesus Tuhanmu pernah dibunuh? Yesus dibunuh karena misinya seperti itu. Bisa nggak Tuhan dibunuh? Bisa nggak Tuhan dibunuh? Tuhan itu tidak dibunuh. Bukan itu yang saya tanya. Bisa nggak Tuhan dibunuh? Gak bisa lah Tuhan dibunuh. Oh tidak. Lalu ngapain Yesus dibunuh kalau Tuhan nggak bisa dibunuh? Masalah. Jangan suruh baca dia, suruh nonton filmnya aja. Itu nonton filmnya. Iya, suruh nonton filmnya aja. Ada di bioskop itu. Ada yang baru lagi di Netflix, Kang Chan. Itu kan berdarah-berdarah. Sadai.
Pisang harganya berapa El Sadai? Pisang. Gini loh, weh, Arom. Dibunuh apa? Pisang. Pisang. Saya bilang pisang. Jemaat gereja. Yang parah tuh ya, hari itu yang paling parah. Saudara, saya tanya. Saudara, saya tanya, bisa nggak Tuhan dibunuh? Tidak. Saudara, Tidak bisa. tidak, bagus, pintar. Saya kasih tepuk tangan. Sebentar dulu. Baik, ini bagus. Apakah Yesus dibunuh? Dibunuh. Bagus. Apa lagi? Bagus. Siap. dibunuh oleh makhluk. Bentar dulu, Pak. Malu tuh kamu, masa Nabi kok bisa kena sihir? Nabi kok nggak dibunuh. Nabi kok wafat dengan normal. Dengan melepaskan semuanya. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati. Selesai sudah misi. Siapa? Sebentar. Siapa yang berani-beraninya membunuh Tuhan? Siapa? Iblis. Itu manusia gila. Iblis yang mana berani-berani menyebut Tuhan? Pasukan Romawi, Ersanai. Waduh. Kang Arif, jangan tanya itu. Tanya harga pisang aja, harga pisang. Yang kesana Teman-teman sekalian, Muhammad kena sihir. teman-teman sekalian, sudah tadi Nabi Muhammad sudah saya jelaskan. Teman-teman sekalian, Maksudnya kematian ada Yesus, nabi yang sebentar, kena ya, sihir. kematian Yesus, jangankan kena sihir, nabimu gila di Markus 3:21. Ayo Tuhan gila. Kena sihir kan? Kena sihir itu kan kemasukan jin. Sama dengan Tuhanmu. Itu lanjut. Masa Arif mah lanjutin itu belum selesai. Dan kalau kau bertanya, kenapa Tuhanmu itu gila, tidak waras? Nanti Anda buka berarti tidak waras itu gila. Kenapa? Karena kemasukan apa? Mana saya tahu. Beelzebul. Beelzebul. Lebih dari sihir. Tuhanmu tidak waras. Kerasukan Beelzebul. Katanya begitu. Anda buka buku Markus mulai dari pasal 3 nomor 21. Ya, dengarlah dulu ini. Bukan musuhnya yang mengatakan, bukan orang yang tidak suka pada Yesus yang mengatakan, tetapi keluarganya sendiri. Layar pertama dari Yesus mengatakan Yesus tidak waras lagi. Datanglah ekspertis, orang yang ahli Taurat. Lalu datang katanya kenapa dia ngomong begitu? Karena dia kerasukan Beelzebul. Bukan saya ngomong. Kami, saudaraku dengar. Kami Islam justru ingin membantah itu. Kami tidak boleh mengatakan Nabi itu gila. Gak boleh. Yesus nih orang yang dimuliakan oleh Allah, Nabiullah, Nabi besar Allah. Kalian, buku kalian mengatakan dia gila. Oke, pernah dulu gantian dulu kita ya. Iya, Kancang. Oh iya, oke. Kancang takut sekali Kancang ini. Silakan satu persatu. Sadai duluan ya. Sadai duluan ya. Yang lain Kristen, yang lain di-mute. Ya, silakan Sadai. Manusia yang ada di hatinya iblis pasti bilang Tuhan gila. Ya, karena apa? Ya. Karena Tuhan di Bibelmu, Sadai, di Bibelmu ini pakai data Kang Chan itu. Ya, dia belum baca. Ya. Iblis itu ingin selalu menembak Tuhan. Ya, jadi keluarganya tuh bilang iblis itu. Itu keluarganya. Pikiran dari rumah ibadah mana iblis mau menembak Tuhan? Mana pernah sama Tuhan. Pikiran dari rumah ibadah mana yang telah mengajarkan iblis mau menembak Tuhan? La haula wala quwata illa billah. Iblis aja seiblis-iblisnya iblis tahu deh ini Tuhan yang Maha Penguasa. Dia harus tunduk pada Tuhan. Iblis mau menembak Tuhan. Nah, sinetron apa? Iblis menembak Tuhan. La haula wala quwata. Sudah takut ini. Iblis mana yang taat sama Tuhan? Memang iblis tidak taat pada Tuhan.
Jadi iya. Sekarang saya tanya, Anda taat kepada Tuhan atau taat kepada iblis? taat kepada Tuhan dong. Bagus. Kan saya- Kalau Anda bukan bagus. Kalau Anda taat kepada Tuhan, Tuhan ingin Yesus dibunuh atau Yesus tidak dibunuh? Hah? Maksudnya? Oke, iblis membunuh Yesus. Anda menaati iblis membunuh Yesus? Loh, bukan menaati. Oke, saya rubah dasar katanya. Kang Chan, Anda tanya mengamini. dulu. Tanyanya gini, Kang Chan. Tanyanya gini. El Shaddai tahu nggak bedanya taat sama takut? Satu lah, kau ini kenapa ini? Oke, aneh dengar dulu nih ya. Iblis itu ya. Tak pernah Kan muter. Ditanyanya takut apa enggak? Muter. Shaddai, dengar. Shaddai. Katamu tadi iblis membunuh Yesus. Betul. Oke, El Shaddai mengamini itu. Bukan mengamini yang iya katanya. Bukan. Kata Yesus dia tidak dibunuh, dia hidup. Oh ya, hidup ya. Oh, Apalagi Kata Yesus. dinaikkan. Siapa yang harus saya percaya? Yesus yang mengatakan dia hidup atau El Shaddai yang mengatakan dia dibunuh iblis? Loh, kan kamu sudah bilang Tuhan Yesus hidup, bagaimana? Iya, hidup bukan bangkit, nggak mati. Hah? Loh. Tadi dibunuh, saya sekarang hidup, bagaimana? Aduh, makanya dia tidak dibunuh. Itulah konsekuensi kamu mengamini perilaku iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dialah pembunuh mula-mula. Jadi selama ini kalian mengamini Yesus dibunuh, mati, kalian sedang mengamini perbuatan iblis. Kalian sedang mengikuti iblis seperti anak mengikuti bapaknya. Ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang menolak kebenaran seperti ente. Makanya dikatakan belibislah bapamu. Apa jawaban Yesus? 64. Apa jawaban Yesus Kalau ketika SBT menimbulkan permusuhan dan kebencian? Baik. Itu kan belibis. Baik, Menimbulkan rasa takut, teror. Apa itu kebenaran? Itu kan Apa itu kebenaran? udah Apa jawaban Yesus? Oke, gini Saya loh. selesaikan Kebenaran. dulu bicara, nanti Bentar, gantian bentar. kamu. Nggak ada Saya waktu. Saudara, apa jawaban Yesus ketika ditanya? Nggak ada data itu. Kebenaran itu gini, Yesus berkata, 3 hari dia akan bangkit. Di mana? Tapi datanglah Islam. Di mana? Berani buka Bible nggak? Berani buka Bible tidak? Beranilah. Oke, buka Matius 12 nomor 39 nomor 40 coba. Matius berapa? 29 nomor 13 nomor 39 40. Matius berapa, Bang? 12. 12. Gurunda sudah monitor belum ya, Gurunda? Belum. Lama gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ustadz Ari, Kang Chan. Kasihan. Dikira Gurunda salat asalnya 20. Kasihan Bang Juma kalau ngeladenin El Shaddai sama Canjo ini. Bisa minum bodrek dia. Nah, ngobrolin pisang aja. Ngobrolin Siapa pisang yang mau aja. naik duluan ini? Masya Allah. Siapa yang mau naik duluan? Ya, naikin aja sama Gurunda. Saya standby aja. Bang Arum duluan gimana? Ya, saya mau nanya, kemarin diskusi sama ini ya, pendeta Sok ya? Sok misteri ya? Betul. Sempat diskusi semalam juga sudah 2 hari kami diskusi membahas. Bukan diskusi sih, bincang-bincang. Tepatnya gitu. Iya, katanya dia nawarin diskusi juga sama saya tentang itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus. Soalnya dia udah nonton katanya yang di Kodondi. Takutnya nanti dia malah kena mental juga kayak saya. Mending jangan deh gitu. Beliau mau diskusi juga dengan Kodondi gitu maksudnya. Sama saya tentang itu karena menurut beliau katanya kenapa bisa saya sebutkan ajaran Paulus itu yang diajarkan kepada orang Kristen. Ya memang faktanya begitu karena pengajaran Paulus itu dia mengaku mengajarkan tentang pengajaran
pengajaran Yesus Kristus pada saat hidup kan. Padahal kan nggak begitu gitu. Memang itu dibawa dari Yunani kan, Antioquia kan. Kita harus akui itu dong gitu loh, harusnya. Iya, Paulus mengakui itu kok. Masa ya kita bacanya nggak mengakui kan? Betul. Jadi lucu. Jadi kalaupun Yesus itu pernah jadi manusia, lalu pernah menjadi makhluk berupa cahaya dan juga hanya berupa suara, kita harus jujur mengakui bahwa pengajaran Paulus 13 kitab ini itu semuanya berasal bukan dari Yesus manusia, tapi berasal dari Yesus yang adalah cahaya kan gitu. Oh betul. Nah itu. Betul. Karena pengakuan dia mendapatkan semua informasi itu dari Yesus yang bukan manusia. Bukan manusia, betul. Berarti 13 kitab sebagai cara ya. Coba gantian dulu Bang Hendra, demiot. Anda doubling, Bang Hendra. Gantian. Dengan Bang Arum ini. Bang Juma, April ada plan. Saya kemarin udah ngobrol sama anak-anak API juga. Kalau Bang Juma mau, karena kan permintaan Bang Juma waktu itu diskusi offline tanpa internet kan. Iya, boleh. Nah, kebetulan ada dari HKBP ini mau di bulan April itu. Kita yang nyediain tempatnya di Jakarta Barat ini, cuman nanti tetap ada penontonnya juga. Cuman saya memang request juga untuk jamaat juga nonton gitu. Iya, boleh. Cuman saran saya sih makanan sendiri ya, pribadi ya. Kalau bisa makanan jangan juga ada makanan, Bang. Makan lah, jangan begitu. Kita ini kalau nggak ada makanan nggak gerak. Oh gitu. Kirain ada makanan rohani juga nanti. Oh nggak ada. Jadi dua orang. Ini senior di HKBP. Boleh. Insya Allah ya. Kembali kepada tema tadi. Jadi di konsep Kristen itu Bang Hendra, itu kan Yesus 100% manusia. 100% juga bukan manusia kan gitu ya. Nah yang datang kepada Paulus ini adalah yang 100% bukan manusia. Itu saudara harus begini Bang Suma, begini. Tuhan kami. Gantian. Bang Suma belum generasi ini. Selesaikan dulu Bang Hendra ya. Demiot, Anda udah klik. Lanjutkan dulu. Iya. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil dari pernyataan, bukan dari manusia tapi dari pernyataan Yesus Kristus kan gitu abangku. Jadi yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus Yesus yang bukan manusia kan gitu ya. Itu mau tidak mau Anda harus akui. Artinya sosok yang datang kepada murid-murid Yesus yang mengajarkan kemudian selama 3 tahun, kemudian yang datang kepada Paulus itu adalah pribadi yang berbeda. Meskipun mungkin dalam kaidah Kristen itu hakikat yang sama. Nantilah kita buktikan itu. Sekira begitu Bang Hendra. Silakan. Silakan dibuka mic-nya Bang Hendra. Bang Hendra, silakan dibuka. Ada telepon barusan. 1 Korintus. Muslim apa Kristen? 1 Korintus. Kristen. Iya, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Anda yang mewakili? 1 Korintus. Mewakili apa? Saya lebih tertarik kepada tema aja. Ya, itu dia. Mungkinkah Tuhan, esensi Tuhan itu bisa dibunuh oleh makhluknya? Tanya sendiri. Iya, Tuhan dibunuh oleh makhluknya. Pada dasarnya manusia. Oh nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu. Tuhan dibunuh makhluk nggak bisa. Gimana sih? Jadi gini 1 Korintus. Yang benar itu kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan. Kemanusiaannya itu ditambahkan. Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu menjadi daging. Ya dagingnya itulah yang dibunuh, yang dibun-bun, bukan firmannya. Firmannya tetap, firman itu kekal. Kekal itu berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi ketika kemanusiaan itu datang, itu ada awal. Itu dijadikan. Itu sudah selesai itu. Udah final itu. Kasih naik Arom, Ustadz Arif kasih naik Arom sama Gurunda. Pintar Arom ini.
Ya, Bang Arom coba nanti ada memberitakan kematian Tuhan itu gimana Bang Arom? Gini Bu, sebenarnya gini, yang mati kan kedagingannya, kemanusiaannya gitu loh. Karena yang dimakamkan juga kemanusiaannya. Kenapa selalu disebut tubuh kemuliaannya? Karena tubuh kemuliaannya itulah yang digunakan Tuhan untuk berinteraksi dengan manusia pada saat melakukan pengajaran di dunia gitu. Makanya selalu saya bilang bedakan pengajaran dengan kebangkitan untuk pembahasan Yesus Kristus. Karena ketika kebangkitan barulah pengenalan tentang Yesus Kristus Tuhan itu diajarkan. Ketika pengajaran itu pengajaran tentang Bapa, bukan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu membawa nama Bapa. Tidak pernah dia mengagungkan nama dirinya sendiri. Tapi ketika kebangkitan barulah namanya diagungkan. Itu yang benar. Gitu loh. Karena nama Yesus ini baru ada, baru muncul, bukan dari perjanjian lama. Di perjanjian lama mana ada dia? Dia namanya Firman tetap. Karena Bapa memiliki Firman dan Roh. Sudah Bang Arom? Iya, sudah. Silakan Bruna. Iya. Jadi kalau kami memandang dari aspek akal sehat. Di dalam kaidah keislaman, Nabi Isa turun ke bumi, diutus oleh Pencipta yang Maha Kuasa kan ya. Dia manusia yang kemudian dibarengi dengan kemampuan, di mana kemampuannya ini biiznillah, dengan izin Allah. Jadi kalau orang Yahudi, orang Islam memandang manusia yang diutus oleh Pencipta dengan seabrek mujizat kekuatan yang ada pada dirinya, maka ending tertinggi yang diberikan kepada manusia ini hanyalah sebagai utusan atau rasul dari Tuhan. Makanya dia sebagai perantara. Tapi kalau orang Roma, orang Yunani melihat keadaan manusia seperti itu, jujur kita akui, pasti mereka menganggapnya dewa. Itu nggak bisa kita pungkiri. Bagaimana Paulus di Kisah Para Rasul 14 didatangi oleh orang-orang yang ada di Roma, kemudian mereka menganggap Paulus itu adalah dewa Hermes oleh karena Paulus memiliki mukjizat. Artinya bahwa sesuatu yang terjadi di luar nalar orang Roma Yunani menyebabkan orang Roma Yunani kompak, sepakat, sekeyakinan bahwa orang ini adalah titisan dewa. Tapi kalau orang Yahudi, Nabi Musa, Daud, Salomo, Yosua melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat, bagi mereka ini utusan setan atau utusan Tuhan, itu aja. Tidak akan merubah posisi orang itu menjadi setan dan tidak akan merubah posisi orang itu sebagai Tuhan. Tetap saja dia manusia yang dibekali ilmu. Kalau dia utusan Tuhan oleh Tuhan, kalau dia utusan setan oleh setan. Itu akal sehat. Tapi ketika kemudian saudara kami Kristen melihat dari aspek mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dimiliki oleh Yesus, lantas dianggap sebagai Tuhan, berarti Anda telah terkontaminasi dengan cara pandang atau konsep kehidupan beragama, berkeyakinan, kepercayaan orang-orang Roma Yunan. Karena kalau orang Yahudi, sehebat apapun yang namanya manusia, seluar biasa apapun manusia itu tidak akan pernah bisa mendudukkan manusia itu sebagai Tuhan. Karena Tuhan bagi orang Yahudi, bagi keturunan Abraham, itu adalah hakikat yang luar biasa yang tidak bisa kemudian dilogikakan, tidak bisa kemudian dianggap sebagai makhluk atau dianggap seperti makhluk. Nah, sedangkan Yesus, jangankan menurut Yahudi, menurut Yesus sendiri nih, kesaksiannya dia. Yohanes 5 nomor 36. Kesaksianku, semua mukjizat, semua tanda-tanda, semua kekuatan yang aku perlihatkan, yang aku praktekkan, yang aku contohkan, yang aku buktikan di tengah-tengah manusia, semua itu bersaksi bahwa aku adalah rasul utusan Tuhan. Kenapa nilai ini berubah? Nilai ini kenapa bisa berubah? Ya, itu tadi. Ketika item-item yang dilakukan Yesus ini
disaksikan oleh orang Roma Yunani, maka yang muncul dalam konsep pemikiran mereka, ini pasti titisan dewa. Ini pasti inkarnasi dewa. Ini pasti teofani dewa. Ini pasti dewa yang nusul ke bumi menjadi manusia. Itu konsepnya, tidak bisa tidak. Oleh karena itulah kemudian Paulus melihat keadaan ini. Wah, kalau kepada orang Roma, kepada orang Athena, pasti mereka menganggap dewa. Maka itulah yang terjadi. Nah sekarang saudaraku Kristen, hari ini kita mesti jujur nih. Logika mana yang akan menghantarkan kita untuk percaya dan meyakini ketika yang kita lihat dari Yesus ini hanya mujizat, ditambah dirinya yang hanyalah manusia? Apa yang bisa menghantarkan akal sehat saudara Kristen menganggap dia Tuhannya Yahudi? Tidak ada bang, tidak ada. Tetapi kalau kita ingin jujur, saudara-saudaraku menganggapnya dewanya Roma Yunani. Yes, saya pun mengatakan itu betul. Karena ketika kita dipaksa untuk mengatakan Yesus adalah inkarnasi dewa atau inkarnasi Tuhan, kita ditabrak oleh tiang atau pondasi atau tembok yang begitu tinggi. Yesus menurut Yesus, Bible Tuhan menurut perjanjian lama, kitab Tanak, bukan manusia, bukan anak manusia, bukan makhluk, tidak serupa dengan apapun, tidak pernah dijadikan, tidak ada dibentuk setelah dan sebelumnya. Lalu Yesus dari aspek mana kira-kira sehingga kita bisa mengatakan, oh dia ini adalah inkarnasi Elohim, Tuhannya Abraham? Nggak ada bang, nggak ada. Data itu nggak akan pernah kita temukan. Tapi ada sajian yang nyata Paulus tertulis. dong. Nah itu dia, itu maksud saya itu. Ada sajian, ada sajian yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Nah mohon maaf, bagi kami umat Islam sajian itu tidak menjadi menu dalam logika berpikir kami berdasarkan wahyu dan akal sehat. Demikian teman-teman. Tapi gini sih Bang Juma, maksud saya gini ya. Apapun itu landasannya surat-surat Paulus, tapi kan kita udah mengklaim dan hampir semua orang sudah mengakui bahwa surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu diilhami oleh Roh Kudus atas perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus Kristus kan sebelumnya. Gitu loh. Dan itu kan tidak bisa dihapuskan juga, bahwa bukti-bukti penulisan itu dan bukti-bukti pengajaran dia di kota-kota tersebut memang ada kan, gitu sih Bang Juma. Itu yang sulitnya untuk menghilangkannya kan. Iya, betul sekali bahwa secara garis besar lah kita lihat. Ini edukasi. Ada berapa universitas di Indonesia yang nuansanya itu dari tanah Arab? Seperti saya sendiri sebagai alumni Universitas Muslim Indonesia, di mana kampus saya itu adalah kampus yang kemudian kiprahnya Timur Tengah. Di sana yang mengajarkan tentang budaya keislaman, kemudian Islam secara historis, Al-Quran sebagai implementasi keyakinan, itu hampir seluruhnya didatangkan dari Arab sana. Entah itu dari Madinah, Mekah, dan seterusnya. Bagaimana dengan Kristen? Berapa banyak STT yang ada di Nusantara ini? Itu tidak pernah saya mendengarkan ada orang Yahudi tulen yang datang sebagai narasumber atau sebagai pendidik di sana untuk mengenal Kristus Yesus. Ini secara garis besar menandakan bahwa ada benang yang terputus, ada sanad mata rantai pengajaran yang terputus antara Yudaism dengan kekristenan dalam pola keberagamaan. Nah, tapi kalau secara histori, hubungan politik, hubungan ekonomi mungkin itu ada hubungannya. Tapi secara religius
Itu sampai hari ini kita belum pernah menemukan kemudian data akuratnya. Kecuali klaim kami pengikut Yesus orang Ibrani, keturunan dari suku Yehuda, dan kami murid-murid Yesus adalah orang-orang Yehuda atau Yahudi. Itu klaim. Tapi kalau kita urai dari segi aspek bertuhan saja, seperti yang tadi yang saya katakan, Yesus itu bukan teofani dari Elohim. Yesus bukan inkarnasi dari Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yesus sendirilah yang membentengi dirinya kalau dia itu adalah rasul utusan Tuhan. Lalu apa yang menjadikan buah kekristenan ini hadir? Ya seperti yang Pastor Arom katakan, Paulus. Kenapa Paulus mengatakan itu, mengajarkan itu? Karena Paulus tahu kepada siapa dia harus mengajarkan ajarannya. Makanya dalam Galatia 1:15, aku diutus kepada orang non-Yahudi, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, apa yang ada pada masa itu? Roma Yunani menyembah kepada dewa-dewa. Maka supaya orang Roma Yunan jatuh cinta kepada pengajaran Yesus, maka Paulus tentu menjual teos, menjual dewa, dewa-dewa yang nuzul, dewa-dewa yang mereka tidak kenal, mereka perkenalkan dalam nama Yesus Kristus. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga seibarat kalomang keluar meninggalkan cangkang, lalu kemudian ketika dia mengaku bahwa dia adalah ayam, ternyata dia menggunakan bulu landa. Nah, ini hanya akal sehat yang bisa memandang itu. Kalau doktrin tidak bisa. Kenapa? Separah itu doktrinnya. Bayangkan saja kalau saudara-saudara ditanya, yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Ada yang mengatakan manusia, tapi ada tapinya. Separah itu doktrinnya. Inilah yang saya katakan bahwasanya tidak sia-sia kemudian Yesus itu memberikan pengajaran, bahkan ultimatum yang luar biasa kepada orang-orang Yahudi. Kita baca di dalam satu perikop dari data pertama sampai data 39 sekalipun di Matius 23, bagaimana Yesus mengecam sampai dia mengatakan, aku rindu untuk mempersatukan kemudian anak-anak seperti anak ayam gitu. Sampai Yesus mengecam mereka keturunan ular. Dia adalah ular-ular. Bagaimana mungkin kalian akan lolos dari api neraka? Sebagian dari orang-orang yang diutus oleh Elohim kalian bunuh, kalian salibkan dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian saya terjun dan hadir bersama dengan teman-teman kita para apologet Islam untuk berdialog, berdiskusi, agar kita ini bisa mendapatkan vitamin pengetahuan bahwasanya Kristen itu agama baik. Kristen mengajarkan ajaran kasih. Tetapi baik dan kasih itu tidak cukup untuk sampai kepada jannah, untuk sampai kepada surga. Kita membutuhkan kemudian resep yang ampuh dari Yesus untuk bisa sampai ke sana. Bukan hanya sekedar klaim. Contoh, ketika Yesus ditanya kepada dari murid di Matius 16, Guru, pekerjaan apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Nah, itu jawabannya. Itu saya kira teman-teman semua bisa paham dan bisa memaklumkan bahwa Yesus itu memberikan pengajaran yang harus menjadi sumber keselamatan kepada pribadi-pribadi. Entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu Yahudi. Yang jelas Yesus memberikan gambaran yang sangat luar biasa di situ. Itu yang saya tangkap. Silakan teman-teman. Betul semua itu Bang Juma. Cuman kenapa ya? Anehnya gini sih Bang Juma ya. Siap. Kenapa kenyamanan itu malah didapatkan dari yang Bang Juma sebut itu semua adalah halusinasi. Kenapa bisa didapatkan kenyamanan dari halusinasi yang Bang Juma sebut itu? Ya, jadi gini abang, Bang Arom ya. Yang saya maksud tadi itu Matius 19 ya, nomor 16 dan seterusnya. Jadi gini, jangankan kita manusia biologis ini logika sederhananya ya, logika sederhana. Saya dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam di surga, Bang Suma di bumi.
Adam bergaul dengan pencipta, dalam arti kata sesuai dengan penggambaran kitab Kejadian. Bang Suma tidak bisa melihat, jangankan kemudian pencipta, untuk sekedar melihat malaikat itu tidak bisa, ya. Lalu Adam dikelilingi kemudian oleh seperangkap kelengkapan yang Tuhan berikan kepadanya, dan itu bukan larangan. Makan ini boleh, makan itu boleh, melakukan ini boleh, melakukan itu boleh. Hanya ada satu larangan, jangan makan buah ilmu pengetahuan ini. Bang Suma, kemaksiatan ada di mana-mana. Keluar dari rumah, maksiat yang ada. Melihat ke sana, dosa. Melihat ke bawah, dosa. Semuanya. Dan di situ ada seabrek kemudian perintah dan larangan. Jadi kalau Adam kemudian dalam konsep kedekatannya kepada Tuhan saja bisa jatuh, lalu kemudian Bang Suma yang kemudian Tuhannya tidak menyatakan diri secara absolut kepadanya dalam arti kata seperti Nabi Adam, dan diberikan kemudian berbagai macam larangan, apakah bisa Bang Suma jatuh? Bisa. Sangat mudah jatuhnya itu. Adam begitu indahnya hidupnya di Jannah katanya, di Ganbi Eden, tapi dia bisa jatuh dengan iblis. Bagaimana dengan manusia seperti kita ini? Apa yang terjadi kemudian ketika yang ada pada Adam, iblisnya ingin Adam itu jatuh? Apa yang iblis lakukan? Menghalau Adam untuk jangan taat kepada perintah Tuhan. Arti kata, langgar perintah Tuhan itu. Aku yang menjaminmu untuk selamat. Setelah Adam jatuh, iblis tepuk tangan. EGP, lu mau jatuh kek, lu mau apapun keturunanmu, pokoknya saya sudah berhasil menjatuhkan kamu. Pola ini juga dibangun oleh iblis sampai sekarang. Sesuai dengan Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya pola iblis masih digunakan sampai hari ini. Apa itu? Menganggap larangan Tuhan justru menjadi perintah. Menganggap perintah Tuhan justru menjadi larangan. Nah, kalau kita reka-reka nih, kita meraba-raba dalam konsep beragama. Maaf, bukan karena saya Islam, enggak. Di Islam, sebisa mungkin hablum minallah itu dijaga dengan baik. Hubungan kepada Allah. Dengan cara apa? Mentaati perintah, menjauhi larangan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah kemudian datang padanya perintah lalu dia halalkan kembali. Yang tadinya kemudian diharamkan lalu dia menghalalkan sendiri tanpa ada rujukan kemudian dari ajaran kewahyuan. Bagaimana dengan Paulus? Ketika Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan kekristenan, contoh misalnya dalam Matius 5 nomor 20. Coba Anda lihat, Anda buka di situ, Anda telaah, Anda selami baik-baik. Yesus mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Emang kenapa? Kata Yesus, kamu tidak akan bisa masuk surga. Loh, ini pernyataan Yesus. Katanya harus dipercaya. Ya, kalau begitu, percaya dong. Dengan kata lain bahwa untuk masuk surga, menurut Yesus, harus lebih sempurna daripada ahli Torah dan orang Farisi. Dengan kata lain, apa yang membuat kita sempurna? Tentu perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau perintah Tuhannya sudah dihapuskan seluruhnya, lalu kesempurnaan seperti apa yang kita inginkan dari ahli Torah dan dari orang Farisi? Orang Farisi diberikan seabrek aturan main. 600 sekian. Lalu kemudian kita untuk lebih sempurna itu dihapus. Berarti polanya sama seperti iblis. Iblis supaya kau sempurna jangan ada yang haram, makan semuanya. Ya sama berarti. Supaya kita sempurna jangan ada larangan, hapuskan semua larangan, semua menjadi halal. Ini gimana ceritanya? Sementara kita ini harus hidup lebih sempurna. Kata Yesusnya, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti kesempurnaan pengajaran Yesus belum ajarkan,
Tapi ada kisi yang perlu kemudian saudara kami Kristen yang kami kasihi pelajari. Apa itu? Matius 5:20 itu. 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Orang-orang Farisi, ahli Torah dilarang berzina. Titik. Sampai-sampai ada seorang wanita dikatakan dibawa oleh orang-orang Yahudi. Guru, ini pesina. Apa kata Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak punya dosa silakan melempari lebih dulu. Itu konsep Torah. Tapi ada yang lebih sempurna kata Yesus. Apa itu? Memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, itu lebih bahaya. Harus lebih sempurna. Cungkil mata orang yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya. Itu ajaran yang lebih baik. Itu ajaran yang lebih sempurna. Itu ajaran yang menjadi syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Jika hidup keberagamaanmu yang tadi hanya larangan berzina, tetapi sekarang yang lebih baik adalah memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, engkau sudah berzina, matamu harus dicungkil. Ternyata itu syaratnya untuk masuk surga menurut Yesus. Sekarang apakah kita sudah menjalankan sebagai seorang Kristiani? Tentu tidak, bukan? Nah, ini berat. Betul. Ini berat, saudaraku. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya ya mungkin harus ada yang kita rekah, kita raba-raba dalam diri kita. Benarkah kita ini pengikut Yesus, kan gitu? Silakan. Oke, dari saya mah cukup Bang Juma. Thank you. Saya bisa tanggapi sedikit ya Bang Juma. Silakan Bang. Mengenai tentang makan buah pengetahuan itu ya Bang. Dan itu merujuk kepada tema Tuhan dibunuh. Makan buah pengetahuan itu dalam artian secara rohani kita membunuh Tuhan. Pengetahuan kita tentang Tuhan itu menjadi hilang. Apakah umat manusia hari ini dengan berbagai agamanya mengenal Tuhan yang benar? Tentu tidak. Di dalam pemahaman agamanya masing-masing. Jadi Tuhan itu seperti apa? Mana agama yang paling benar menerangkan tentang Tuhan? Tentu tidak. Jadi memakan buah pengetahuan itu adalah hal pertama kita membunuh Tuhan itu. Terus lalu Tuhan bilang apa? Yesus Kristus, bahwa saya akan meletakkan hukumku ke dalam hati manusia. Walaupun tidak mengenal Tuhan, tapi manusia mengenal hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu Tuhan yang diterapkan. Orang ateis, orang Rusia mengenal hukum Tuhan itu. Mereka tidak saling membunuh. Mereka saling mengasihi. Walaupun mereka tidak beragama. Seperti itu Bang Juma. Iya. Jadi gini abangku, kalau kita berbicara mengenai tentang Tuhan, di dalam kaidah Yudaism, mereka memang tidak lagi ada pelajaran tentang mengenal Tuhan itu seperti apa. Kenapa di dalam Yeremia 31:34, jangan lagi kamu mengajarkan kepada saudaramu untuk mengenal Tuhan, sebab mereka baik kecil maupun besar telah mengenal aku. Kenapa orang Yahudi, orang Islam tidak sibuk mencari Tuhan, tidak sibuk menentukan foto Tuhannya, patung Tuhannya? Karena orang Islam itu sudah diajarkan bahwa Tuhan itu Maha Kuat, Elohim, Elion, Elohe, El-Olam, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel. Tuhan itu Maha Perkasa, Tuhan itu Maha Melihat, Tuhan itu Maha Kekal, Tuhan itu Maha Tinggi, dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita mencari sesuatu yang maha tinggi di saat kita rendah. Tidak perlu kita mencari yang maha kuasa di saat kita lemah. Yang ada adalah kita meyakini Tuhan itu sempurna, maha kuat, maha kuasa, maha segala-galanya. Maka tidak layak bagi kita yang makhluk lemah ini mencari dan menentukan objek seperti apa Tuhan itu. Makanya dilarang. Makanya orang Yahudi itu tidak pernah sibuk. Anda masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi, ada foto Tuhan mereka di sana? Nggak ada. Anda masuk ke masjid, Anda temukan foto Tuhan yang mereka di sana? Nggak ada. Mereka sibuk sujud, padahal di rumah bisa sujud. Kenapa mesti ke masjid? Karena itu perintah doang. Kenapa harus ke mikdas, ke sinagoge? Karena itu perintah doang. Tetapi bukan berarti mencari Tuhan ada di sana. Bukan begitu. Makanya orang-orang Yahudi, dalam hal ini keturunan Nabi Abraham, Ibrahim, mereka punya konsep itu Tuhan meliputi segala sesuatunya. Jadi Tuhan itu tidak mungkin bagi mereka, mereka yakini turun ke bumi, menjadi manusia, itu tidak ada dalam konsep agama samawi yang seperti itu. Nah, kemudian
ketika Anda membahas tentang Adam alaihissalam, Adam datang ke atas muka bumi ini setelah kemudian Adam direcoki oleh iblis. Lalu kemudian Tuhan, baik dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi yang saudaraku Kristen juga gunakan, iblis itu menjadi musuh bebuyutan bagi Adam dan keturunannya. Jadi terkadang kemudian kita lupa untuk berpikir, kalau iblis saya menginginkan seluruh perintah Tuhan itu dihapuskan. Dari sejak Nabi Adam, iblis mau supaya manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Karena itu sumpah. Sumpah iblis di hadapan Tuhan, oke, aku akan menghasut mereka untuk mengikuti aku, supaya engkau melihat, wahai Tuhanku, bahwa dialah Adam yang pantas sujud kepadaku, bukan aku yang pantas sujud kepada dia. Aku akan buktikan bahwa dia lebih rendah daripada aku. Dengan cara apa? Aku buktikan kalau dia pun tidak taat kepada perintah. Iblis jatuh, malaikat jatuh karena apa? Karena dia tidak mau tunduk kepada perintah. Dia tidak mau tunduk untuk menghormat kepada Adam. Maka dia jatuh. Maka Tuhan mengatakan, engkau tidak taat, engkau sombong. Iblis mengatakan, sorry, makhluk yang kau ciptakan dengan tanganmu sendiri berupa Adam ini jauh lebih sombong daripada aku. Aku akan buktikan itu. Nah, apa bukti kesombongan kita sekarang ketika kita menerima perintah Tuhan lantas kita katakan kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pewaris. Apakah itu bukan sebuah kesombongan? Adam ketika datang kemudian iblis kepadanya, Adam tidak pernah mengatakan, oke, kalau begitu memang aku tidak layak menjadi hamba karena aku ini adalah anak Tuhan. Aku adalah anak Tuhan yang tidak layak menjadi hamba. Diperintah Tuhanku, jangan kau makan buah pengetahuan itu. EGP, emang gue budak, emang gue hamba. Gue kan anak Tuhan. Ngapain saya harus tunduk? Lalu kemudian berkongkol dengan siapakah Adam setelahnya? Ketika dia tidak tunduk kepada Tuhannya karena bukan lagi hamba Tuhan. Ya kepada iblis. Nah, sinkron tidak dengan pengajaran Yesus? Ada nggak Yesus mengatakan engkau sudah dimerdekakan? Ada nggak Yesus mengatakan engkau bukan lagi hamba Tuhan, tapi engkau adalah anak hamba, anak Tuhan? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Kan tidak ada. Yesus malah mengatakan barang siapa, Matius 5:19, yang mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan perintah Tuhan, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, kemana orang ini pergi? Ke tempat terhina dalam kerajaan langit. Lah itu kata Yesus bukan? Yes. Lalu bagaimana dengan pengajaran Kristus telah memerdekakan kita? Kita sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Jangan lagi kau mau diatur tentang makan, minum, hari raya dan seterusnya. Sekarang kau benar-benar adalah orang yang merdeka. Karena kau bukan lagi hamba Tuhan, tetapi kamu adalah anak Tuhan. Oke, mungkin itu ada benarnya. Baik. Tapi kami sebagai muslim bertanya kepada saudaraku Kristen, kalau kalian bukan lagi hamba Tuhan, faktanya kalian menghambakan diri pada hari Minggu. Pertanyaannya, kalian ini bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa sampai kalian itu taat ibadah Minggu? Ini pertanyaan serius. Karena Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya tidak pernah mengajarkan keturunan Abraham untuk beribadah hari Minggu. Dan Kristen sama sekali tidak lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Kalau begitu, sebagai anak Tuhan, Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan, lalu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk ibadah hari Minggu? Perintah Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk makan babi, untuk tidak bersunat, untuk menyembah kepada Kristus? Nah, ini saudaraku. Bahkan kalian kebaktian bukan? Kalian KKR bukan? Kalian kemudian Natalan dan seterusnya bukan? Itu kalian sedang menghambakan diri kepada siapa? Bukankah kalian bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan? Demikian saudara. Mengenai Yahudi tadi ya Bang, saya mendengar bahwa Yahudi, kedatangan Tuhan ya, kedatangan Tuhan itu selalu ditunggu Yahudi hingga hari ini Bang. Yahudi percaya bahwa Tuhan pernah menampakkan diri kepada mereka. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, bukan orang lain. Jadi Yahudi tidak mencari Tuhannya, karena dalam sejarah Yahudi, mereka percaya bahwa Tuhan itu pernah hadir menyelamatkan mereka Bang.
Itu yang pertama. Mengenai tentang berdoa di gereja, itu kan 10 hukum firman Tuhan yang diberikan kepada Yahudi. 1 sampai 4 itu berbicara tentang Tuhan. Digenapi oleh Yesus dengan hukum pertama yang utama, yaitulah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kegiatan, segenap kekuatan. Makanya kenapa manusia harus beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa hari Minggu? Karena kita melihat bagaimana kebangkitan Kristus. Kami dalam Kristen melihat bagaimana kebangkitan Kristus itu terjadi pada hari pertama. Maka di situ dirayakan. Tapi bukan berarti berdoa hanya hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga. Setiap hari ada perayaan Ekaristi. Saya Katolik ya Bang, minta maaf ya Bang Juma ya. Bukan Kristen ya. Makanya ada perayaan Ekaristi hampir setiap hari di gereja itu. Itulah yang kami menyatakan bahwa itu persembahan kepada Tuhan. Itu saya lupa tadi, saya tidak mencatat beberapa. Mungkin hanya itu sedikit yang saya jawab. Sedikit Bang. Kenapa kami beribadah juga pada hari Minggu? Karena kami juga menghargai kebangkitan Kristus. Kalau pertanyaan sama kepada Bang Juma, itu kan Nabi Muhammad kan itu kan pernah, semua Nabi kan pernah sujud. Saya tanya sama Bang Juma, di mana datanya kalau Nabi Muhammad itu sujud di masjid? Silakan, terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama ketika saudara mengatakan Maaf Bang Juma, saya turun ya kalau sudah sampai ke situ. Saya nggak mau ke perdebatan sampai mana datanya harus bersujud di sini, bersujud situ, sudah agak amburadul nanti perdebatan. Saya turun ya. Iya. Oke. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa Bang Korintus. Oh ya, siap. Pak Juferi Sukron, Pak Juferi. Iya, iya. Baik. Gimana aja Bang, belajar. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai ibadah pada hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu dan seterusnya. Yang tadi itu loh Bang, Galatia 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan. Bahkan Galatia 3:13. Kalian sudah ditebus oleh Kristus dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Anda sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris dan dimerdekakan, coba Anda baca Kolose 2 16 sampai nomor 19. Apa yang diajarkan Paulus di sana? Orang Kristen itu dimerdekakan dari kuk penghambaan, tidak boleh lagi kemudian tunduk kepada aturan-aturan. Dan Paulus mengatakan, engkau harus menjadikan aku sebagai teladan. 1 Korintus 11 nomor 1. Kan itu poinnya. Maka muncul pertanyaan, ketika Anda di gereja beribadah, Anda beribadah kepada siapa? Saudaraku, bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kan tidak beribadah lagi. Kristus telah membebaskan kita dari kuk. Kuk itu beban. Kuk mana? Penghambaan. Berarti kalian tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Lalu hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa selain Tuhan? Anda mengatakan, oh tidak, kami menghambakan diri kepada mana perintahnya? Ibadah Minggu, menyembah Kristus, perintahnya mana? Kan tidak ada, abangku. Nah inilah, ketika Nabi Muhammad yang Anda bahas, Nabi Muhammad itu mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salat yang kami lakukan? Ya sujud. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW salat. Itu dalil. Sama seperti ketika ada perintah Maha Suci Allah, lantas kemudian perintahnya untuk bersujud. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 98, kemudian Al-Furqan ayat 64, kemudian Al-Alaq ayat 19, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kami semua untuk melakukan ibadah sebagaimana kami melihat Nabi Muhammad ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Seperti itu, Bung. Jadi dari mana umat Islam ini tahu tentang sholat? Ya dari baginda Rasulullah. Sebagaimana pertama kali dia Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil itu artinya sujud.
Tempat sujud, tempat menundukkan diri kepada Tuhan. Jadi itu pertanyaan yang bagus, tapi mudah untuk kemudian diberi jawaban. Nah sekarang yang saya ingin tahu dari saudara, ini bukan saya mau merendahkan, enggak. Murni ingin tahu. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, karena Kristus telah memerdekakan saudara dari dari beban menghambakan diri. Lalu hari Minggu itu kalian menghambakan diri kepada siapa? Itu pertanyaan serius. Oke, sudah? Iya. Sudah? Sudah. Sudah? Oke. Kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami taat dan ikut perintah. Kenapa? Karena kami sudah mengikuti kebangkitan Kristus. Oke, silakan. Yang abang bilang barusan itu tidak ada datanya. Yang saya tanyakan sebelum ada Masjid Al-Aqsa, Muhammad itu sujud ke mana? Silahkan dijawab. Terima kasih. Iya, itu jawabannya sederhana. Sebelum ada perintah sholat, Nabi Muhammad tidak ada kewajiban untuk sujud karena perintahnya belum ada. Meskipun kemudian para nabi lebih dulu sudah melakukan amalan sujud dalam beribadah. Begitu, Bung. Begitu datang perintah sholat pada baginda Rasulullah Muhammad, barulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaumnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kami sholat. Matius 26 nomor 39, Yesus sholat, sujud dalam beribadah. Kenapa kalian tidak sujud? Itu tadi, karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya, hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa? Oke, Yesus bangkit pada hari Minggu, silakan. Silakan aja. Kalau Anda mengatakan Yesus sholat, Yesus kemudian bangkit hari Minggu, maksudnya makhluk yang keluar dari kubur kan gitu. Nah sekarang permasalahannya, kalau Yesus bangkit pada hari Minggu, lalu kemudian kalian ibadah, menyembah siapa pada hari itu? Itu pertanyaan serius, Bang. Menyembah kepada Tuhan, kalian bukan hamba Tuhan, kalian anak Tuhan. Lalu menyembah kepada siapa? Sudah? Iya, silakan. Oke. Nah, kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami mau menyembah Tuhan yang benar. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan yang Yakub. Itu jawaban yang dari abang itu tidak ada logis, karena itu tidak ada tertera. Karena sepengetahuan saya ya, Masjid Al-Aqsa itu dibangun sekitar abad keberapa itu saya lupa. Itu terjadi ketika ada penerusnya itu, nggak salah saya. Nah itu yang abang bilang itu kan nggak ada perintahnya. Tetapi kok ada perintah sholat di kandang kambing? Apakah Nabi itu ikut sholat di kandang kambing? Silakan, terima kasih. Iya. Ini Bang Juba, sabar ya saya menanggapi. Itu jawaban dari teman-teman Protestan ya, bukan kami dari Katolik ya. Berbeda pemahaman kami. Ya, sabar Bang Korintus, sabar. Silakan di-mute aja. Ya. Jadi gimana bilangnya ya? Anda kan bertanya tentang sujud. Ya, Nabi Muhammad bersujud dalam beribadah, kawan. Itu kami mencontohi beliau. Kepada siapa lagi kami mencontohi? Kalau bukan beliau yang mencontohkan lebih dulu. Tadi saya sudah baca dalilnya, bukan? Bahkan Yesus pun bersujud. Bang Juma yang gantian dulu. Anda tidak tahu makna masjid itu apa? Silakan Gurunda. Iya. Ya, masjid itu sendiri kan artinya sujud kan. Jadi makanya perintah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tapi sulit bagi saya untuk memahamkan saudara karena Al-Qur'an itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal gitu. Belum lagi ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan rijalul la tulhihim tijarah wala bai' an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Anda juga nggak paham ayat itu. Nah, sedangkan pertanyaan saya kepada saudara, tolong disentuh sedikit. Kalau kalian itu tidak lagi menghambakan diri karena kalian bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan,
Faktanya hari Minggu kalian menghambakan diri. Pertanyaan saya, kalian menghambakan diri kepada siapa? Gitu loh. Oke, kami menghambakan diri kepada Tuhan. Lah, kalian bukan hamba Tuhan. Iya, anak Tuhan. Karena kami tunduk dan taat. Dalil. Kami taat. Dalilnya saudaraku, kalian bukan hamba. Jangan lagi kau menghambakan diri. Kalian adalah pewaris kok menghambakan diri kepada Tuhan. Dalilnya ada loh bang. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos. Itu dalil, Bu. Sudah. Itu dalil. Ya. Sudah. Iya. Oke. Kenapa kami disebut bukan hamba, melainkan anak-anak Tuhan? Karena kami berasal dari Tuhan. Nah, sekarang kalian menghambakan diri kepada siapa hari Minggu? Iya, karena kami berasal dari ciptaannya dari Tuhan. Sekarang hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa, saudaraku? Iya kepada Tuhan. Karena Anda hamba Tuhan atau anak Tuhan? Mana yang betul? Tuhan. Anak Tuhan atau hamba Tuhan ini? Ya, anak Tuhan. Anak Tuhan. Terus Anda menghambakan diri kepada siapa? Iya, kepada Tuhan. Lah, Anda hamba atau anak? Iya. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk hamba. Saudaraku, Protestan ini bingung. Kristus telah memerdekakan kita dari menghambakan diri, dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Makanya Paulus mengatakan, jika kamu menyunatkan nonatmu, Yesus tak berguna bagimu. Padahal sebagai hamba, kudu wajib mengikuti Yesus. Hamba Tuhan wajib mengikuti Yesus. Nah, Yesus sunat. Kata Paulus, jika kau sunat dirimu, awas. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, sekarang ketika saudara bukan hamba Tuhan, tapi faktanya adalah hamba. Kami melihat Anda hari Minggu menghambakan diri, tapi bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Serius ini saya bertanya. Iya. Oke. Oke, sudah. Ya. Oke. Yang apa pertanyaanmu lagi, Bang Juman? Pertanyaan saya, kalau hamba Tuhan ibadahnya Sabat, hamba Allah ibadahnya Jumat, Minggu ini hamba siapa? Itu pertanyaan saya, Bu. Oke, sudah. Iya. Udah. Iya. Udah. Iya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Karena kami beribadah kepada hari Minggu karena kami anak-anaknya Yesus. Sejak kapan Yesus punya anak lagi? Ada bini rupanya. Bukan punya bini, tapi kami pengikut-pengikutnya Yesus Kristus. Yesus pengikutnya ibadahnya hari Sabat, Sabtu, Abang. Dan mereka tidak mengaku sebagai anak Tuhan. Mereka mengaku sebagai hamba Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 dan 31, Yesus itu adalah hamba Tuhan yang suci. Terus Anda bukan hamba Tuhan, Anda mengaku anak Tuhan. Oke. Tapi kenapa masih menghambakan diri? Anda menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu, abangku? Ya, kepada Tuhan. Loh, berarti Anda hamba Tuhan? Berarti Anda hamba Tuhan? Ya, hamba Tuhan lah kami. Mana perintah Tuhan Anda untuk ibadah Minggu? Oke, sebentar ya. Ya. Oke, saya tanya Abang Juma juga pertanyaan yang sama. Di mana perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Silakan. Ya Allah ya Karim. Kan tadi saya sudah mengatakan di dalam pengajaran yang bersumber dari pertanyaan saudara, bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kepada kami bahwasanya kami umat Islam itu sholat karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menjelaskan surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum fa idza nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat subuh
Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Salat zuhur, Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18, An-Nur ayat 58. Salat asar, Al-Quran surah Al-Asr ayat 1. Kemudian salat maghrib, Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 9. Kemudian salat apa lagi? Salat isya, An-Nur ayat 58. Jadi salat kami itu sudah ditentukan waktunya. Itu makanya Al-Quran mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Anda nggak bisa kemudian menjadikan sholat kami itu sebagai penyeimbang dari ibadah minggu, karena kami tidak menemukan dalil minggu di dalam Bible, kan gitu. Nah, tapi bukan masalah minggunya, ini masalah Anda itu tunduk untuk kemudian berhaleluya hari Minggu itu kepada siapa? Karena kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Berdasarkan dalil, bukan saya ngada-ngada. Galatia 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos. Nah, sekarang bukan hanya sekedar itu abangku. Galatia 5 nomor 1. Kamu dibebaskan dari beban penghambaan. Kemudian sunat jangan lagi, makan babi haram jangan lagi, yang diharamkan semuanya bisa, semua halal dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan katanya. Muncul pertanyaan, lalu kalian menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu, kan gitu? Oke. Iya. Abang bilang cuma bilang tidak ada beribadah pada hari Minggu, betul? Iya. Oke, datanya sudah ada, saya Silakan abang. cari. Iya. Dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 itu terjadi Iya. pada Allah itu kan pencipta itu sampai 6 Iya. hari. Betul nggak? Ya, kalau 6 hari, hari Iya, 6 pertama, hari. hari pertama itu hari Minggu. Gitu Bang Juma, Bang Juma. Lo pagi Bang jatuhnya Juma. di hari Gini, Sabtu, Protestan, woi. Hari ke-7 itu jadinya di Sabtu, Bang, bukan di Minggu. Hari Minggu, Bang. Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya kepada saudara, hari Minggu bahasa Yunaninya apa? Kiriaki. Hari Sabtu bahasa Yunaninya apa? Sabot. Dalam bahasa Ibrani apa? Sabat. Terus kenapa larinya ke Kiriaki? Kenapa Anda ibadah di hari Kiriaki? Bukankah Yesus itu ibadahnya hari Sabat? Dalam bahasa Yunani Sabat. Dalam Karena bahasa gini, Ibrani Bang Sabat. Bang Juma, gini Bang ya. Ya. Karena kan ada pertentangan itu antara Yesus sama orang Yahudi pada hari Sabat. Iya, itu kan ada pertentangan itu. Iya, terus karena nggak ngerti Protestan. karena Ngalur gini, dulu aja kau. udah gini Bang, dengar ya. Udah ya. Karena ada pertentangan di situ. Sebab Yesus tegaskan, ya ditegaskan, itu anak Tuhanlah yang menjadi hari Sabat tersebut. Tapi tidak ada terangan. Saudaraku, Iya. bukan itu yang saya tanya. Itu kan pada saat Yesus kemudian memetik gandum pada hari Sabat kan gitu. Yang saya tanya ini, orang Yahudi itu Keluaran 31:14 wajib hukumnya mereka dibunuh ketika mereka tidak beribadah pada hari Sabat, Sabtu. Nah, bahasa Yunani Sabtu itu apa? Sabtu itu bahasa Yunaninya Sabat. Bahasa Yunani Minggu itu bahasa Yunaninya apa? Kiriaki. Apa arti Kiriaki? Hari dewa. Pertanyaan saya, kenapa kamu ibadah di hari dewa? Kenapa nggak ibadah di hari Sabat? Sudah Bang Juma. Ya. Karena 6 hari itu Allah akan menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 itu kan Allah beristirahat karena hari ke-7 Sabtu. Kan 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, betul. Iya, 6 hari. 6 hari. Hari ke-7 istirahat. Hari apa itu? Ya, hari ke-7 kan hari Minggu itu. La haula wala quwata Selasa, illa Rabu, billah. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu. Hari Kejadian ke-7 itu hari Minggu, Bangku. Itu dah ada ya. Allahu Karena di Keluaran 20 ayat 8. Para kau Protestan, para kau. Itu karena kami beribadah pada hari Minggu, ya. Saudara, Karena hari Tuhan- Minggu itu
Minggu itu hari istirahat. Hari Minggu itu bukan hari Sabat, itu bukan hari ke-7, itu hari pertama. Kalau menurut Abang hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Ini ya, Iya, kalau itu kita kan alam masih pencipta, menciptakan Lah. langit dan bumi. Hari Sabtu, Sabat itu hari Sabtu Protestan, weh. Itu menurut Saudara ini. orang Yahudi karena kami Oh, enggak, mengikuti enggak. Sabat Enggak dong. karena kami ditegaskan oleh Tuhan Yesus ya. Jangan bawa-bawa Yesus. Iya, membawa Yesua Jawab Al-Masih yang terbaik. dalam Yesua Al-Masih ya. Dalam karena ada pertentangan situ karena kami mengikuti apa kata Tuhan. Hari Sabat itu Tuhan adalah Sabat itu, saudara, Sabat itu Sabtu atau Minggu? Itu kan Sabat hari Sabtu. Bisakah jawaban cuma? Sabat orang Sabtu. Yahudi. Terus kenapa karena kamu kami ibadah mengikuti hari Sabat. Minggu? Kamu ibadah kepada siapa hari Minggu? Iya, kepada Tuhan karena 6 Tuhan- hari Tuhan Tuhan- cipta langit bumi. Tuhan. Aku bisa 6 jawab hari kan, kan 6 Silakan, hari kan silakan. Tuhan ciptakan langit dan bumi. Iya, dan berhenti pada hari Sabat. Itu kan hari terbaik, Minggu. Itulah Sabat orang Kristen karena mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu kan bangkit pada hari Minggu. Gini loh. Itu aja terbaik. terus. Kalau hari Sabat itu hari Quran. Itu menurut tradisinya Sabat Yahudi. Hah? Hari Sabat itu hari ke-7, abangku. Iya, hari Sabtu, benar. Kenapa kami orang Kristen berdoa gereja di hari Minggu? Karena itulah hari kebangkitan Yesus Kristus yang Oke. dianggap sebagai pencipta baru Baik. Baik, saudaraku. Kami beribadah Jadi kesimpulannya, Nah, gini. jadi kesimpulannya, kalian dimemerdekakan dari menyembah Tuhannya Yahudi, karena kalian tidak lagi kemudian tunduk kepada perintah-perintah Tuhannya Yahudi. Karena kalian adalah anak hamba, bukan lagi hamba, tetapi adalah anak. Nah, kalian menghambakan diri kepada makhluk yang keluar dari kubur, betul? Benar. Gini Bang Juma. Udah, Kenapa selesai, kami sudah. berdoa pada hari ini? Karena gini, karena Udah selesai hari Minggu kita. juga Yesus bangkit. Di perjanjian lama kan hari Iya. Sabat. Yang kalian sembah itu adalah makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu itu kan? Kenapa hari Oke, Minggu? Bang Juma. Udah selesai kita kan? Pertanyaan yang sama. Jadi kalian bukan lagi hamba dari pertanyaan yang Tuhannya sama. Yahudi, tetapi hamba dari makhluk yang keluar dari kubur itu kan? Betul? Gini Betul Bang kan? Juma. Karena apa? Karena di hari pertama hari Minggu itu para Ini pengikut bertanya, saya Yesus bertanya, saya serius pada hari bertanya. pertama itu Kalian bukan lagi hamba dari Tuhannya Yahudi, tetapi hamba dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu, betul? Yesus jelas bangkit Bang Juma. Kamu Iya, mau maksud saya mengelak itu, gimana maksud saya pun tetap itu. bangkit dia. Berarti Anda adalah penyembah atau hamba Kamu dari cari makhluk yang keluar referensi dari dimanapun, kubur Yesus pada hari tetap ketiga. bangkit. Betul, saudaraku? Itu Yesus, bro. Iya, saya ngerti. Yesus, bukan Iya. makhluk. Sekarang Yesus ketika datang ke bumi, makanya dia mempraktekkan apa menghambakan yang diri sopan? kagak? Iya, dia sebagai hamba. Menghambakan diri kepada siapa Yesus ini? Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi Yesus menghambakan diri kepada Apakah Elohim. Allah Bapa itu disebut Allah itu Bang Juma? Sabar dulu. Yesus menyembah Pertanyaannya, kepada Bapa. Allah Bapa itu Kristen menyembah Benar ya kepada Allah? Yesus. Ya, oke. Kita sudah selesai di situ, Abang. Oke, pertanyaan yang bisa sama jawab, Bang Kak? Juma. Diam dulu, Iya. yang terbaik. Iya. Pertanyaan yang sama. Bang Juma gini, apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah yang Bang Juma sembah atau lain? Kami umat Islam itu ketika datang Al-Quran kepada kami, Kanjo melenceng lagi Kanjo kau. kami ketika datang Al-Quran kepada kami, Al-Quran menjelaskan bahwa kami itu wajib hukumnya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Kami tidak berlandaskan kepada Bible. Kata Quran surah Al-Baqarah ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim
la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami diajarkan menyembah kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan juga Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Isa. Kalau hari ini saudaraku Kristen bertemu dengan saya mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Elohim, kami tidak berkiblat ke situ. Kiblat kami Quran. Begitu abang. Jadi sah-sah saja Anda mengatakan beda. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Oke, makasih Bang Kanco. Nah, kalau ini pertanyaan yang sama dengan Bang Juma ini. Kalau benar Nabi Muhammad itu seorang Nabi mulia, sebutkan satu saja perbuatan baik Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Silakan, terima kasih. Iya. Jadi Al-Quran itu, Bung, bukan kisah hidup Nabi Muhammad. Al-Quran itu wahyu, hukum-hukum yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk satu orang. Tidak seperti di dalam kitab saudara berbicara tentang biografi seseorang. Meskipun Bapak Paulusnya tidak disebut siapa bapaknya, siapa emaknya. Al-Quran itu bukan membahas tentang pribadi Rasul. Al-Quran jangankan kemudian orang lain yang dijadikan sebagai acuan tanpa tujuan memberikan pelajaran. Nama ibu dan nama ayah dari Nabi Muhammad itu nggak ada di dalam. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab hukum-hukum. Nah, kalau ingin membahas tentang Nabi Muhammad, kitabnya beda. Namanya kitab Sirah Nabawiyah. Anda bisa baca di situ. Sebelum dia lahir, setelah dia jadi nabi, sebelum dia jadi nabi, setelah dia jadi rasul, setelah dia kemudian meninggal dunia, itu Anda bisa baca di situ. Itu lengkap. Tapi Al-Quran bukan untuk menjagokan Nabi Muhammad. Al-Quran itu untuk kemudian mengajarkan dan membimbing manusia tentang apa yang harus manusia lakukan hidupnya di dunia ini, hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya kepada sesama manusia, kepada seluruh makhluk. Begitu abangku. Jadi salah, adakah di Al-Quran itu kemudian Nabi Muhammad diceritakan berbuat baik, bla 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 dan seterusnya. Itu bukan berbicara mengenai pribadi baginda. Begitu Bang. Berarti tidak ada Bang? Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Al-Quran itu menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk, diperintahkan untuk menyampaikan firman, mengajarkan manusia kepada kebenaran, membimbing manusia kepada segala hal, bil bayyinati waz zubur, wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas dan seterusnya. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagai suri teladan. Sebagai suri teladan. Yang kutanya Bang Juma, izin Bang Juma ya. Yang kutanya perbuatan baiknya ada enggak? Mengajarkan Al-Quranul Karim itu sudah perbuatan baik. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mengajarkan manusia tentang kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Baginda Rasulullah mengajarkan hal tersebut. Bahkan dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosanya kemudian dihapuskan oleh Allah, maka dia harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa yuzakkihim. Nabi Muhammad datang diutus untuk apa? Mensucikan manusia. Bukan menebus, tapi mensucikan jiwa-jiwa manusia. Wa yuzakkihim. Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Itu jelas, itu diterangkan di sana. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Kemana perginya manusia suci setelah meninggal? Nah, itu dia. Begitu abangku. Uswatun hasanah. Ya. Nah, ini pertanyaan saya belum terjawab. Kalian beribadah kepada siapa? Kalian kan bukan hamba Tuhan, tapi tetap aja menghambakan diri. Anda menghambakan diri kepada siapa? Saya yang jawab Bang. Boleh nggak? Ya. Boleh. Kan udah jawab tadi Bang Juma bahwa kenapa kami beribadah hari Minggu? Bukan saya bertanya mengapa, saya bertanya kepada siapa. Saya aja yang jawab Bang. Kepada Yesus karena gini, karena
di hari Nah, kebangkitan hari kepada pertama hari Minggu itu, Yesus. para murid-muridnya berkumpul dan melakukan Tuhan Yesus. Pada hari Sabat Karena orang Yahudi ada menyembah kesepakatan kepada hari siapa, Minggu. Bang? Kepada Elohim atau kepada Yesus? Hari Sabat itu perjanjian lama untuk Elohim. Saudaraku, orang Yahudi pada hari Sabat berkumpul di sinagoge menyembah kepada Yesus atau kepada Elohim? Salah kau tuh Elohim. Elohim. Orang Kristen pada hari Minggu beribadah kepada Yesus. Ini dua penyembah yang Iya, berbeda karena apa? Karena dengan sembahan yang itu berbeda adalah- pula. Yang mana yang benar? Yahudi yang Kenapa menyembah makanya- Elohim atau Kristen yang menyembah Yesus? Mana yang Bentar, betul? gantian. Sesama Kristennya kok sering menyalahkan ini. Waduh. Iya, karena hari kebangkitan Yesus itu hari Minggu. Bahaya kan? Protestan bahaya kalian ini. jangan sering menyalahkan teman-teman Kristen Yesus ya. pada saat Jadi, itu kan Ini Lukas yang mau menjawab atau Canjo istirahat dulu? Yang mana yang Lukas? benar? Yahudi menyembah Aduh. Elohim, Kristen Yaudah, menyembah Yesus. Di antara dua Besarkan penyembah, yang mana penyembah yang benar di sini? Oke, sudah Bang. Ya, Sudah. ya. Karena gini Pak Bang Juma, karya keselamatan itu kan ada di Yesus. Di hari Minggu. Iya, itu kita sudah maklumi, itu kita sudah kantongi, saudaraku Kristen, pengikut makhluk yang keluar dari kubur hari Minggu yang kalian sebut Yesus, kalian menyembah itu. Orang Yahudi tidak menyembah itu, orang Yahudi menyembah Karena gini, Elohim Pak yang Maha Juma. Suci lagi Maha Tinggi. Itu karena Yesaya apa? 5:16 kan gitu, Abang. Gini Bang, Ya, aku boleh nggak paham. saya Kan gini, karena hari Minggu itu kan Jadi di sini Yesus berbeda terus ya, saudara-saudaraku Kristen. murid-murid Berbeda ya merayakan antara Kristen dan Eucharis Yahudi ya. itu sebagai makna Coba percayakan Canjo pada yang di layar lebar aja. makna sama dalam Jangan Kristus. ini. Sebentar, silakan Jadi Bang berbeda. Lukas dulu. Jadi berbeda ya antara Yahudi yang menyembah Elohim pada hari Sabat dan Kristen yang menyembah kepada sosok Yesus pada hari Minggu. Berbeda kan ya? Berbeda atau gini, sama? Bang. Boleh saya berbicara sebentar Bang? Boleh, boleh. Silakan, Boleh. silakan. Dari saya nih memang Kristen Protestan dari gereja Metodis kan. Sering saya baca-baca tentang agama saya sendiri dari sejarah dan historis dan budaya lah kan. Kalau kenapa kami ini beribadah di hari Minggu? Karena kami kan secara nih kami ini ikut pengikut Paulus lah kan. Dalam zaman dahulu ini Paulus ini kan mengikuti Diakui gerundah kalau Kristen pengikut Paulus. Mantap. Loh. Ya, bentar loh, Pak. Bentar dulu lah, gantian. Gini kan dari Lanjut. ajaran Paulus gitu kan kami mempercayai Jujur ajaran- Lukas. Ya, lanjut. dari secara historis ini kan zaman dahulu kan ada bangsa Romawi. Dari bangsa Romawi itu disitulah Paulus bekerja sama dengan bangsa Romawi kan untuk menyebarkan agama Kristen kan. Dari situlah ada tentang Kaisar Konstantinus lah. Pada hari Minggu itulah makanya kenapa bisa bekerja sama. Itu karena ada kerjasamanya itu kayak penyembahan Dewa Mitra gitu loh. Karena Mantap. kalau bilang begitu Bang. Karena kan kalau emang kami menggenapi hukum Taurat harusnya kan di hari Sabat kan. Seperti itulah. Kenapa lah ada patung-patung Yesus, gambar-gambar Yesus di seperti matahari begitu kan? Memang dari itulah melambangkan simbol yang namanya Dewa. Enggak, Dewa Mitra itu, Dewa Matahari. Jujur dia nih, jujur. Gini, Dia jujur. Lukas, salah kamu. Lukas, gini, mengenai ibadah itu sudah diajar. Nah, yang benar Lukas ini. Sabar, Bang Host minta maaf ya, saya izin nyambung ini sudah melenceng kemana-mana Protestan ini. Gini Bang. Kita baca historis Gini dulu. Bang Lukas, saya Katolik. Jadi yang kekristenan dengan Roma itu harus kami. Kekristenan dengan bangsa Roma harus kami, bukan Protestan ya baru muncul abad 16 ini. Mengenai pengajaran ibadah itu,
diajarkan oleh Yesus sendiri. Inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenang akan daku. Jadi Yesus sendiri, sabar Lukas, diam. Dari tadi kamu ngomong sampai mitras lo, kamu nyembah mitras. Kamu harus paham. Kamu harus paham siapa yang kamu sembah. Jadi Yesus sendiri yang mengajarkan tentang perayaan Ekaristi itu. Jadi ibadah kami adalah sebuah persembahan, perayaan Ekaristi, bukan nyanyi-nyanyi joget-joget ya. Tapi Lukas benar loh, itu lingkaran di belakang patung-patung Yesus itu lingkaran matahari, Dewa Mitra, betul Lukas, setuju. Itu dewanya Lukas, bukan dewa kami. Itu adalah bahwa di kuasa Roh Apa tadi? Kudus. Ibadah apa? Korintus Ekaristi itu tahun berapa muncul? Saya tanya. Pengajaran awal perayaan Ekaristi diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, Itu bahasa Ibraninya. membagi-bagikannya. Memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya itu diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, yang tidak dilakukan oleh kalian. Sudah selesai, Bang. Ekaristi itu ajaran dari mana? Saya tanya dulu. Yesus mengambil roti. Bisa raja-raja saja, itu memang ada di Yesus hari mengambil roti itu lalu membagi-bagikannya, memecahkan perjamuan terakhir. Di hari apa Lakukanlah emang? ini untuk mengenang daku. Itu hari Kamis, tapi dia bilang apa? Lakukanlah ini untuk mengenang daku. Jadi harus dilakukan setiap hari. Makanya kami gereja Katolik perayaan Ekaristi setiap hari. Makanya baru muncul abad 16 ngerti kamu. Gantian teman-teman. Ini belum ada Bunda Karyana, belum ada Pak Jospen, belum ada Madikil. Waduh, Saya gimana ini? bertanya, Kristen? Yesus berkata seperti itu dari apa? Itunya. Kalau kita sekarang ini kan kita harus dari Sekarang kamu buka apakah Yesus hanya melakukan di hari Kamis ketika Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, itu hari apa? Lukas. Kamu ngomong ke Alkitabiah kali kamu Lukas. Dilerai gerunda. Biar mereka puas. Aku turun, nggak sanggup aku lawan Protestan ini, bahaya. heresi, nggak mau aku. Lukas, kalau kau menjawab pertanyaan Bang Juma, kau turun aja Lukas. Gimana? Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaan Bang Juma, kau turun aja, soalnya kau terlalu botol. Enggak, gini ya, saya kan udah menjawab. Nah, secara historis, saya membaca, soalnya saya juga belajar dengan agama saya sendiri. Saya cuma pengen tahu loh tentang agama saya ini gimana. Debat bukan belajar. Belajar faktor historis, makanya kalian pada bertanya kan menjawab gini, anak Tuhan lah, dari Yesus lah. Betul dia, itu sejarahnya, sejarah Kristen itu. Betul Lukas. Kau belajar di pendidikan sana, Lukas. Kita harus dari sejarah dulu. Tahu dulu kita sejarah. Kita telusuri, percuma ada sekarang teknologi lebih canggih kalau nggak mau belajar. Mengerti nggak? Betul itu. Jangan cuman pas ditanya gitu, saya menyembah Yesus, saya menyembah Tuhan. Tuhannya Tuhan siapa? Secara kalau kita menggenapi hukum Taurat, harusnya kita beribadah hari Sabat tuh hari Sabtu, sesuai hukum Taurat. Hukum orang Yahudi aja beribadah itu di hari Sabtu. Oh gini, beda Lukas, sama Muslim. Sabtu itu hari Sabtu, belajar lama, pahamkah di situ? Kenapa? Dengar dulu. Kenapa Yang dibilang baru kayak tuh gitu? digenapi Yesus di Ada hari Minggu. kerjasama Paulus dengan bangsa Romawi, karena zaman dahulu bangsa Romawi namanya untuk si Paulus supaya tidak dihakimi sama masa, diubah-ubahlah ayatnya itu, diikutilah, oke lah, kita dijadikan satu lah agama cara menyembahnya ini. Lukas, kau kan tidak paham kan? Perjanjian Tidak lama itu paham apanya ini, udah sejarah lo berbicara. hari Sabat itu di hari Sabtu. Kalau perjanjian baru hari Sabat itu dikuduskan di hari Minggu, botol. Dari mana? Dari hari Minggu. Kutanya dulu. Kamu kan Yesus juga di hari Minggu, itu hari kemenangan. Dari mana kamu tahu? Saya tanya. Kasih tahu lah sejarah historisnya dari mana. Saya tanya dulu. Ya bagi Yesus kan di hari Minggu. Kamu tuh Kristen terus hari apa, Lukas? Saya aja tidak Kristen ini tidak menuhankan Yesus. Paham kamu?
Berarti kamu Saya bukan Kristen. berbicara, saya Bang Hos, berdoa Bang. kepada Sama Allah. isi lagi berantem ini, turunkanlah. Nggak kondusif ini. Biarkan aja dulu. Masing-masing punya hak untuk membela keyakinan. Karena keyakinan itu adalah hal prinsip kalau yang termahal yang kita punya. Bang Juma, gini Bang Juma. Iya, Kalau silakan. Lukas tidak menuhankan Yesus berarti dia bukan Kristen, gitu loh. Dari percuma Saya diskusi dengar, dengan dia, memang kau betul. ateis. Saya tidak menuhankan Yesus. Makanya itu kalau Saya orang tidak menuhankan Yesus itu arti orang bukan Kristen, betul? Saya tidak bergereja karena apa? Karena saya tidak mau menyembah pantasan otakmu error. manusia. Tahu yang Hargai Canjo, dia Protestan loh. Makanya itu dia kan Protestan tapi dia tidak menuhankan Yesus. Makanya itu Protestan. supaya kalian tuh paham gitu loh, biar nggak kasih tahu gini-gini nanya Yesus ini. Kalau kau tidak menuhankan Yesus, Nggak ada ngapain kau kata jejaknya. Yesus ini? Ada jejaknya, cuma asal ngomong. Tahu nggak? Lukas ini si iblis yang makan buah terlarang ini. Dia makannya 4 Iya, buah. kalau orang Kristen itu sebenarnya Jangan gitulah, jangan Apa itu gitulah. pengetahuan yang baik yang jahat? gini host, kalau orang Kristen, Pengetahuan yang baik yang mana jahat. Kristen itu menuhankan Karena saya Yesus. tahu yang baik yang gimana. Paham Kalau bukan kamu kan, menuhankan Yesus, Korintus? bukan orang Kristen. Canjo banyak yang nggak menuhankan Yesus. Siapa? Utusan. Itu Lukas doang ini bang. Saya memang betul karena dari Iya, karena kau bukan orang Kristen, karena kau tidak menuhankan Yesus. bolak-balik. Sedangkan dari Alkitab saja sudah ada banyak curiga loh. Ini Aneh. Lukas ya. Di sini bukan berdebat agama, tapi kita ingin saling memahami antara ajaran dari Islam dengan kita. Saya Ya Katolik. tahu, tapi Saya dengan Yesus jawaban dengar kalian tuh kata Bang aneh. Juma bukan untuk berdebat dengan dia ya. Untuk Gini loh, mendengarkan Lukas. Jadi saling memahami gitu. Lukas, kalau orang Kristen tuh menuhankan Yesus, kalau bukan menuhankan Yesus, dia Tidak bukan ada. orang Kristen. Udah Tidak. selesai. Tidak, kalian tahu tuh ini Kristen menyembah KTP. yang namanya Dewa Mitra, paham? Iya, pantasan kau Sudah tidak jelas yang Kristen. namanya dari historis itu, historis. Ngerti nggak? Story. Dan asal jawab seperti itu, tidak ada jelasnya dari mana sumbernya, tak ada tahu. Sumbernya gini loh, orang Kristen di dunia ini menuhankan Yesus. Kalau kau beda, karena kau Lebih dalam. Kamu itu masuk jawaban kamu Islam. sama aja Lukas, kayak Lukas. pendeta-pendeta yang Kau lain. mengenal dengan Islam aja Lukas. daripada kau bentuk sekte baru. Iya, daripada kau percaya Saya tak Tuhan, buat sekte baru, tidak. Karena saya Bang Lupis malah Dewi tambah bingung ini. 3 hari Bang Juma. pusing Bang Lupis ini. syaratkan dia aja Bang Juma. Kali pakai di Kristen dia. Terdiam kamu kan nggak tahu kan, makanya jangan botol. Kamu nggak tahu Atau karena gini saya- di dunia ini orang Kristen menuhankan Saya Yesus, Tuhan cuma kamu ini, aja. ini Allah. Makanya sebelum beragama tuh Ya Lukas, saran saya ini gratis. Apa, Lukas? Ada kau bentuk Pahami dua sekte agama, baru, Tuhan, sebelum jemput nama beragama. Kristen, mendingan kau masuk Islam aja. Begini, kita semua agama ini dibenarkan loh. Pak, saya memang percaya Muhammad, tapi saya Iya, tetap daripada kau bentuk sekte baru. Gitu. Saya tidak Hina membuat kami sekte baru. Kristen ini, Bang. Gila nih orang gila naikin Bang Juma. Ya, kenapa kalian bilang gila? Lebih gila lagi kalian menuhankan manusia. Dia percaya Muhammad betul Kristen. Nah, gimana sih? Biar Bang Arif dia konsili dulu. Kita Gereja Metodis lihat ini. hikmahnya nanti. Kenapa saya bilang begitu? Dia Karena kalian percaya Muhammad kalau tetapi tanya, beragama botol Kristen semua itu gimana jawabannya. sih? Ini kita sepemahaman dulu baru bisa ajarin orang lain. Ini si Lukas ngajarnya beda sih. Aduh bahaya ini. Iya si Lukas ini percaya Muhammad tetapi Iya. agama Kristen. Betul Saya kan tanya orangnya. dulu. Iya. Orang Saya percaya tanya Muhammad dulu itu sama agama kamu, Islam, Canjo. betul. Bukan agama Saya tanya Kristen. dulu Sanjo. Kamu Canjo, Kristen. Canjo, Kamu ini makanya Kristen. jangan dijawab, biar aja dia, biar aja. Iya. Gak usah dijawab. Ya, Kalau makanya saya dijawab tanya. berarti Aku lulus berarti kalau seakan-akan gila dia itu pintar, tahu. Gak usah Jelas saya dijawab pintar. lah. Kata Korintus kan saya makan buah terlarang kan. Makanya saya pintar. Mengetahui yang baik dan jahat. Gas terus Lukas. Ini Gas ular, terus. ular yang di Taman Eden ini. Si Lukas ini ular yang di Taman Oh Eden. iya jelas. Saya iblis. Otak saya cerdas. Saya ngerti mana yang agama betul sama tidak. Kau Mana cerdas Tuhan yang betul sama percaya tidak. Muhammad tapi Kristen. Kau cerdas dari mana kau? Lah, saya apa salahnya saya percaya?
Begini Percaya Lukas, bukan berarti daripada mengikutin kamu kan? ngambang. Lukas, dengar Percaya bukan kata-kata berarti teman saya mengikutin gratis. kan? Daripada Nah, kamu itulah. ngambang, mau disebut Kristen bukan Kristen, mendingan masuk Islam aja. Gitu aja, supaya kita satu Kalau saya jalan. tidak mau bagaimana? Gitu. Kalau saya tidak Lukas. mau bagaimana? Saya tetap mengimani Kristen. Tahun nanti aku rukiah Saya kan kau. mengimani Kristen karena saya percaya Tuhan itu cuma satu. Yesus itu Isa Al-Masih yang kata orang Islam itu Isa Al-Masih itu utusan. Saya percaya kalau Anda menuhankan Tuhan, Itu yang diajarkan oleh umat Islam. Itu yang diajarkan oleh umat Islam. Iya, berarti kau Islam Kau ini. nggak sebut kau Syarat aja Kristen, kau mendingan Lukas. kau masuk Islam. Itu aja kan. Selesai cerita gitu Lukas. Lukas, kau nih cocoknya Oh, syarat berarti aja. menurut kalian ini Yesus sama Isa ini berbeda ya? Oke. Gak usah bahas no problem. Kristen, kau gak tahu apa, kau lebih baik itu syarat Oke, selesai. no problem sama saya, iya. Oke. Dia Karena mau saya syarat ini ini. saya Bagaimana? namanya itu Bapak. Si Lukas Kenapa ini? Kenapa? mau syarat Kenapa ini si Lukas kan ini. ini ngikut nama-nama Allah? Hah? Saya tanya dulu. Kenapa ngikut nama Allah? Allah itu Tuhannya orang Islam. Saya tanya dulu. Memang si Lukas ini orang jujur sekali. Memang Lukas ini orangnya Saya jujur tanya sekali. dulu. Mantap Lukas, Kalau gas emang terus Tuhan, Lukas. Kenapa bilang? Tanya dulu, kau Kristen atau Islam ini, Lukas? 1 Korintus mana tadi? Nggak kuat dia. Lukas, kau nih Nggak kuat, Kristen atau Katolik, Islam? Katolik. Lukas? Nggak kuat beliau saudara kita itu. Bagaimana coba kita ingin tahu kebenaran Tuhan itu kalau dibolak-balikkan pikiran kita dalam Alkitab itu, aduh, yang dibilang Tuhan, aku adalah guru dan tuan, di TB jadi Tuhan. Lukas, baca juga lah yang di bawah, katanya semangat terus Lukas. Bilang terima kasih dong. Saya ini Bang, karena saya dari SMP dulu udah bertanya, kok Tuhan itu 3 loh, Tritunggal, 3 dalam satu wujud dibilang gitu. Sedangkan saya nonton film Yesus ini kan, adalah praktis, adalah suara Allah dari langit, baru Yesus itu baru Roh Kudus dalam rupa merpati itu. Pertanyaannya, yang apa itu 3, yang mana Tuhan? Kalau Nggak Tuhan tahu itu kami dalam- Lukas. Nggak tahu kami Lukas. Betul Lukas. Disunat lagi Lukas dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana itu? Baru juga ada. Kenapa kita kok bisa nyanyi-nyanyi sedangkan Yesus saja bersujud loh? Kita mengikuti Yesus. Iya. Kita menyembah. Iya betul. Sujud itu menyembah Ya, jadi- sebagai bentuk kita merendahkan diri. Itu namanya menyembah, itu begitu. beribadah. Merendahkan Iya. rendah-rendahnya sama Tuhan itu, bukan menyanyi yang gembira seperti itu. Oke lah, kalau dibilang menyanyi itu bagaikan sholawat lah segala macam kata orang Islam tuh, oke lah. Tapi kan beda namanya menyembah. Mantap Lukas, gas terus. Semangat Lukas. Harga sini Kristen Muslim. Saudara Lukas ini masih Kristen. Saya Kristen. Vargas Kristen, sering masuk ke Komal. Iya. Saudara Kalau Lukas masih ke saya- gereja Lukas. Kalau saya orangnya, orang pintar itu perlu dikasih semangat biar lebih semangat lagi. Cuman pertanyaan saya gini kan Bang, seringkali saya lihat di rumah saya nih ada gambar Yesus tapi ada mataharinya. Kenapa seperti itu? Oh, saya baca-baca dari historis, rupanya masuk lah. Oh, itulah asal-usulnya. Oh, apa yang masuk Bang Lukas? Dewa Mitra itu. Ajarin Kenapa- kita dulu Bang Lukas. Kenapa dibilangkan bisa menyembah Dewa Mitra itu? Karena dahulu kita ini kan percaya yang namanya Paulus, dari ajaran Paulus itu kan. Kita ikutilah ajaran Paulus itu. Nah, Iya. zaman dahulu tahun 312 Masehi di Konstantin pokoknya di Konstantin lah, apa namanya itu ya? Lukas, kau bisa turun nggak, Lukas? Kaisar Konstantin ya, Lukas. Kaisar Konstantin lah. Kau bisa turun Tahun nggak? 112 Masehi kok nggak salah itu. Itulah ada namanya. Cerdas sekali. Zaman Bang dahulu, Lukas ini kan. cerdas sekali orangnya. Memang luar biasa. Makanya itulah Mantap Bang dibilangkan, Lukas. Gas yang terus. namanya Paulus ini bekerja sama dengan bangsa Romawi karena
kok dilihat-lihat zaman dahulu pun juga bangsa Romawi ini menyembah namanya dewa matahari. Nah, itulah kan supaya bagaimanalah Paulus ini bisa dapat ketenangan dia mengejar apa dalam menyebarkan agamanya itu, yaitu dengan cara bekerja sama gitu. Makanya kenapa dibilang hari Minggu, kenapa nggak hari Sabtu seperti orang Yahudi? Ya karena dia disamakan gitu loh. Tuhannya bangsa dewa-dewa yang orang Romawi itu. Pemujaan dewa itu hari Minggu, Bang Lukas, bener. Iya. Mantap. Supaya disamakan lah itu kan, makanya lah ada lambangnya itu matahari di situ. Iya, Kiriaki itu kan hari dewa, Kiriaki kata Gurunda itu kan. Kalau nggak salah dewa Mitra atau Mitra, lu nggak tahu Mitra kalau nggak salah. Iya, mantap juga si Mitra Lukasnya. Horus. Tahu seperti itu Mantap. karena saya juga belajar gitu. Gas Lukas, gas. Itu kalau saya lihat jawaban, kalau contohnya Bang Zuma bertanya kan sama orang Kristen gini, bolak-balik loh pertanyaannya, nggak ada nemu jawaban. Minimal kan kalau emang jawabannya itu kasihlah sumbernya dari mana, secara historis kayak zaman dahulu kayak gini kayak, atau dari ayat Alkitab sesuai nggak sama zamannya apa historisnya. Kita harus tahu sejarah. Makanya itu harus belajar dulu, jangan asal menjawab dengar omongan pendeta sembahlah Yesus segala Bang macam. Canco. Oke, terus Lukas, kau masih Kristen atau apa kau sekarang? Kristen, aku Kristen, pengikut Kristen, tapi Bang tidak Chan, menyembah. Bang Chan. Tidak menyembah Yesus. Kristen yang mana? Iya, saya tidak menyembah Bang Yesus, Chan. saya tidak bergereja. Terus Kita kau harus siapa? belajar dulu Bang Chan. Karena gimana ya? Kalau saya pun ke Kristen. Kau Kristen terus kau sembah apa? Gereja lah kan, saya Lukas. ada di situ patung apa bukan patung nih, salib Yesus. Lukas, kau Kristen terus kau sembah apa? Sembah Bapak. Bapak yang mana? Bapak kau? Bapak Allah yang Maha Kuasa itu yang dibilang Bapak. Jangan gitu Bang Con. Orang cerdas itu. Dia Kristen Kenapa? tapi ini apa nih? Kristen KTP atau Dan gimana? kau menyembah Bapak nggak? Saya tanya, kamu menyembah Bapak Kau nggak? Islam aja biar langsung sembah Allah langsung. Kalau saya tidak mau bagaimana? Saya bersunat. Kau Saya tidak mau? berpuasa. Saya tidak memakan babi. Berarti kau tutup Islam lah. Saya ini Batak. Saya orang Parna. Batak Tulen ini. Dengar, Batak Tulen. Di keluarga saya kalau ada makan babi, saya bilang alasan udah gatal-gatal. Demi mereka apa? Biar Aku gak nggak. makan babi tuh loh. Berarti kau Karena memang gila saya ya? nggak mau makannya. Paham kamu kan? Lukas memang hebat dang. Gas Lukas, Saya gas. bilang nggak mau saya. Saya ini Kristen. Syarat aja Lukas. Syarat aja Saya yang tidak baik. babi. Saya bersunat. Saya berpuasa. Paham kamu? Apa mau dibahas? Akalnya Lukas itu Host, apa mau dibahas ini host? Apa kita hanya mendengarkan ocehan orang gila yang satu ini? Iya. Silakan host, kasih tema. Bang Lubis Panas dia. 3 malam dibuat pusing di Komal ini Bang Lubis. Silakan Bang Lubis kalau mau masuk. panas. Ini dikonsilikan dulu. Gimana ini Bang Lubis? Bang Lubis Saya gimana? mau Kalau sama Juma aja, sama Juma. Kalau orang-orang sinting seperti Lukas ini tolong diturunkan aja. Salah, kamu tuh. Ini loh. Salah kamu tuh. Kesimpulannya Lukas ini ateis, tidak punya agama dia. Begini, Lukas ini nebeng Dia kan dari tadi memperkenalkan Protestan kan tadi. Lukas Lukas ini orang percaya Yesus, tapi dia enggak nih gimana nih? Lukas ini Saya nebeng percaya atas nama Yesus, tapi tidak dengan Tuhan. Paham Anda? Lukas ini nebeng atas nama Kristen biar diakui negara. Sebenarnya dia ini udah kayak jelas. PKI ini. Jelas kalau ada agama lain menyembah apa saja. Jangan salah Bang Korintus. Sebagai nabi saya pindah Lukas ke ini situ. orangnya cerdas ini. Iya, kalau ada agama cuman menyembah Bapa Iya. saja, tidak menyembah Yesus, tapi tetap Bapak yang mana kau Yesus, sembah? saya pindah agama. Jangan mengolok-ngolok lah. Itu kan gimana Bapak yang tuh ya? mana? Lukas ini Hargai. Tidak sembah apa-apa lagi. Gurunda Sembah mungkin Allah tuh di Islam. Rai Gurunda gimana ini Gurunda? Turunkan aja dia. Cerdas Lukas ini. Aduh. Jangan. Ya, panas bos. Si Lukas ini Makanya orangnya jangan ngomong. cerdas loh, cerdas Lukas. 1, Dari 2, ngomong, dari 3, cara 4, 5. ngomong 5 aja Kristen kemana. di sini, beda semua.
Waduh, gimana? Katolik nyerang Protestan ini, Korintus nyerang Protestan. Gimana sih Korintus ini? Baru konsili dulu. Bukan, nggak kenal, nggak bisa konsili sama si Lukas ini, kita nggak bisa Tiga konsili. kalian bertiga berapa? Adu argumen sama aku juga. Berduduk. Bertiga lagi kita bertiga kok bertiga. Oke, gini. Bahasanya Lukas ini kayak Kau megang bahasanya Alkitab adiknya nggak? Aulan, Bunda. Siapa itu, Bunda? Kau disunat Adiknya itu, Aulan. sabar. Kau disunat atas dasar Alkitab atau bukan? Siapa adiknya Aulan itu ya? Dasar Alkitab. Oke. Oh, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Percaya nggak kau? Gak usah bang, gak usah Korintus, gak sanggup Korintus. Orang Lukas ini cerdas orangnya. Sabar dulu Pargas, Rakam Dia hanya, itu sama makanya saya bilang dia hanya ngambil sunat, dia hanya ambil sujud, dia hanya ngambil itu aja. Ya udah Islam sekalian, daripada kamu tersesat di jalan yang lebih salah. Ini yang benar mengikut Yesus ya seperti ini, Korintus. Benar. Kalau saya tidak mau gimana? Kalau saya tetap di Kristen dengan menyembah Allah sendiri dan percaya Yesus utusan gimana? Iya, yang penting kau jangan kuat-kuat. 2,8K penontonnya, yang penting kau jangan Ini cuma kuat-kuat. memberi penjelasan lo gitu, seperti itu, memberi ilmu. Kamu gak botol. Iya, kami botol nggak apa-apa. Bukan cuma kau doang, seorang yang di sini tidak punya agama, cuma kau, gak ada denom kau. Gak jelas. Bilang aja kamu itu botol, udah, cuman berargumen, Kau jelas, berbalik sana, Kristen tidak enggak, jelas. Islam enggak, terus apa kau? Ujung-ujungnya ya menyerang agama sebelah lah, Islam lah, padahal Nggak pernah menyerang. Padahal kamu yang Jangan botol. kau balik. Aku nggak pernah Tapi nyerang kamu loh. apa? Aku nggak pernah langsung kayak siapa tadi Tuhan yang benar kok siapa. Aku nggak pernah nyerang. Aku nggak pernah mirroring. Orang lagi menjelaskan, kamu sibuk ngomong gini. Itu kan pertanda kamu botol. Karena gini, kau menjelaskan itu bukan harus tulisan itu Bang Lupis, aduh Bang Lupis jadi stres ini Bang Lupis. Waduh. Kita ambil tema aja bang. Jadi saya mau sama Juma aja dulu. Yang gila-gila ini tolong diturunkan. Sebentar dulu, ini kan konsili masih Bang Lupis. Aduh, santai. Sudah 3 hari Bang Lupis dibikin pusing di Kumal ini kan. Nggak bisa konsili sama si Lukas ini. Yang sampai subuh kepada dia. Cara ilmu kalian dangkal, paham? Si Lukas ini tidak mau menjawab pertanyaan. Kamu sunat ngambil dari Alkitab. Sekarang kamu percaya nggak? Kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Sekarang itu juga Alkitab. Gimana? Teman-teman semua, jangan diturunkan, jangan dipotong-potong dulu si Lukas ini. Dia kan mengajarin kita, jadi kita belajarlah sama dia. Terus Lukas, gas terus. Ini DVD Kalau saya ngomong nanti keluar botolnya lagi. Jadi kalau kita teruskan si Lukas ini, dia tidak mewakili kekristenan. Aduh ini ehonya terlalu tinggi Bang Lubis. Jadi saya rasa kecil Bang Lupis. Kristen yang cerdas ya, bukan Kristen Ehonya kecilin Bang Lupis. orang ini yang cuma makan omongan pendeta saja. Jadi maksud saya begini. Tidak tahu. Enggak, kalau tidak bisa menjawab Tidak pertanyaan, tahu apa itu kau turun caranya. aja Lukas. Asal mengimani Malu saja. aja kau di sini. Ini bukan mewakili kekristenan si Lukas Iya. ini. Malu dari tadi saya udah lama di sini menonton. Kalian baru yang buat malu. Tiap kesini Bang Lupis kemarin dengan SSD tidak mewakili kekristenan. Iya, Mana sih Bang Lupis? Semalam dengan Despet tidak mewakili kekristenan. Benar, Hanya benar. 2. Waduh. Naik Iya kan dibikin pusing sendiri kan Bang Lupis kan? Bukan. Jadi saya sudah fix kalau Kristen itu harus menuhankan Tuhan. Yesus, itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan. Iya, si Lukas Harus ini seperti kan itu. nih, dia bukan orang Kristen nih. Turunkan aja si botol ini. Lah masalahnya kita Ulangi lagi yang semalam Bang Lupis. Malikil hanya Yesus saja yang dituhankan yuk. Anda bilang Malikil bidat. Gimana yang benar yuk? Bang Lupis, buka mionya. Ya. Jadi saya mau minta, saya mau gini loh, Arif. Jadi Bang Arif ya, saya maunya ke Kristen yang mewakili benar-benar kekristenan itu yang boleh kita boleh berdiskusi di room ini. Kalau yang seperti model-model Lukas ini itu nggak mewakili. Jadi kalaupun dia baling-baling, kami tidak punya tanggung jawab gitu loh.
Nggak Itu bukan mewakili iman gimana? iman Orang dari Kristen. sejarah Bukan iman kok. Kristen. Mengimani saya tanpa sejarah, tahu Tapi sejarahnya itu sesuai data Bible loh, sesuai data Bible Lukas. Kalau namanya orang Lukas, Lukas. gini ya, Lukas. Bang Lubis, Lukas. Kelihatan Bang kali Lubis, botolnya. didengar dulu. Dengar Lukas dulu. ini, Lukas mau menyembah si Lukas Elohim. si Lukas itu pengajar itu. Jadi kita belajar dulu sama dia. Gas terus Gini, Lukas. Vargas, gini. Lukas ini mau menyembah Elohim atau yang dia sebut Bapa itu. Hanya dia nggak punya darah Yahudi, makanya dia nebeng ke Kristen. Karena orang Yahudi menyembah langsung kepada Bapa harus berdarah Yahudi, dia ini darah Batak, makanya susah dia ini. Bro, tidak mau percaya Yesus loh. Iya, benar. Gimana saya mau ikut Yahudi? Pantasan gila Sedangkan seperti ini Yahudi Lukas. saja tidak percaya Yesus. Nah, dia linglung kan. Ah, lucu kamu Nggak nih. kayak Yahudi. Mau dibilang Yahudi apa beribadah di sinagoge, nggak bisa, nggak ada darah Yahudinya, darah Batak dia. Udah kau dicampakkan ke neraka aja kau, Lukas. Emang kamu Tuhan? Ih, lucu kamu. Ih, gak jelas. Sama Ini aja kamu jangan kayak ya, guys. Lukas. Bentar lagi kamu jadi Lukas. Tuhan dong. Lukas. Yaudah, Korintus ini jadi Tuhan aja besok. Kau udah dibaptis atau belum, Lukas? Baptis dia pakai Jumat. Dia nggak pakai baptis. Kau udah dibaptis atau belum, Lukas? Dulu waktu kecil, masih kecil saya dibaptis. Oke, Waktu berarti masih udah baptis umur nih. 1 tahun. Kamu mau ini syarat atau enggak? Syarat apa syarat? Syahadat. Syahadat sudah disunatkan, Syahadat. tinggal syahadat. Mau Saya nggak? tidak mau bersyahadat. Saya tidak Kami mau. Kristen Saya loh, dukung nggak mau masuk Saya gini Islam. Kristen. Daripada kalian tersesat loh, daripada kamu tersesat betul. Kami ini mengajarkan orang yang Kalian yang tersesat, boy. Kamu mau Kalian kamu tersesat. dibaptis. Tuhan itu tidak pernah Syahadat jadi bangke, aja. ngerti nggak? Tuhan itu Kami tidak rela pernah kok menjadi kamu masuk bangke. Islam, Lukas. Tuhan itu alfa dan omega. Dia yang awal, dia yang Lukas. akhir. Paham nggak kamu? Kami- Nggak pernah Kami mengalami rela kematian. kamu masuk Islam, Lukas. Syarat aja kau, Lukas. Rela kami, Lukas. Daripada Islam. kau tersesat kan. Sedangkan saya sendiri Daripada kau mengikuti tidak punya Yesus. agama, Saya ini mengikuti agama Yesus, sia. mengikuti Nah, Muhammad. Saya mengikuti Yesus, Semua ajaran orang Yesus. punya agama, sebenarnya. cuma kau doang Enggak, Ini kamu. Lukas, semua agama yang diakui pemerintah Indonesia itu benar. Yang nggak benar cuma karismatik, kamu aja itu nggak diakui. Enggak masalah. Jadi daripada kamu Waduh. nebeng Walaupun ke dibilang Kristen, ya nggak apa-apa, nebeng aja. Jangan coba, Emang jangan nyebut kamu denom yang lah, jangan sama nyebut, orang. jangan nyebut denom. Ya suka saya mau nebeng atau gimana? Emang kamu yang ngatur agama orang? Tidak Bukan kan? gini loh. Orang Indonesia ini agamanya jelas semua, menuangkannya jelas. Cuma kamu doang Iya. nggak percaya jelas. Muhammad, tapi Ya, Kristen. ya hak saya dong mau menuhankan. Lukas, Setidaknya saya cuma memberi kamu pencerahan sabar. kepada kalian. Biar Agama kalian yang tuh nggak benar harus botol-botol, diakui asal negara. mengimani saja, biar ngerti gitu loh asal usul. Kamu nggak Kristen diakui gimana. negara, Lukas. Nyerang gimana maksudnya? Ih, lucu kamu kok malah kena negara lagi. Ih, kan Nah, itu nampak ilegal. ya gitu loh. Ilegal di sini. Nampak kan Ilegal. botol yang lihat. Karismatik nggak disebut, kamu itu sudah kayak PKI, organisasi yang dilarang kamu. Wah, dari mana datangnya karismatik? Saya tanya dulu, karismatik itu apa? Saya tanya dulu. Jangan gitu, jangan gitu, jangan bilang PK1 kan, jangan. Memang karena dia di sini tidak mewakili Kristen, jadi dia orang bodoh. Tapi kan dia di awal memperkenalkan Protestan agamanya, Tanjo. Protestan tapi tidak kan? percaya Yesus tuh gimana, host? Apa salahnya? Salah rupanya. Salah dong, orang Ada rupanya Protestan namanya orang melarang. Kristen menuangkan Yesus, Ada kalau bukan saya tanya Yesus dulu, bukan ada rupanya Kristen. melarang Lukas. ajaran Kristen Protestan. Saya Weh. tanya, ada rupanya melarang Lukas. apa menyembah Bapa saja. Saya tanya dulu sama kamu. Namanya orang Kan Kristen menuangkan Yesus, kalau bukan menuangkan Yesus berarti dia bukan orang Kristen, berarti kau tuh Islam. Harap Dari aja mana kau. kamu tahu seperti itu? Karena kau tidak menuangkan Yesus, berarti Lah, kau bukan Kristen lah. lah, apa salahnya saya tidak menuhankan ke apa Yesus? Berarti Sedangkan kau tidak Yesus figur Kristen, botol. dituhankan, boy. Bah percuma ngomong sama Lukas ini, gila gitu. Dengar nggak? Di Alkitab saya tidak ada Tuhan apa Yesus dituhankan. Tidak ada. Paham nggak kamu tuh? Yang dituhankan itu cuma Bapa. Ngerti nggak? Nggak ada ajaran. Betul. Kamu itu, Assalamualaikum Ustaz Ata. kamu itu Yahudi. Dan guru Iya, sudah saya ngerti tentang kamu.
kok diubah. Kamu itu Yahudi tapi nggak punya darah Yahudi, dan Yahudi juga dilarang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendingan kamu meluk Islam aja daripada kamu dilarang, mau ibadah nggak bisa gitu. Ini kan kelihatan tololnya, ha. Nampak kali tololnya kamu, sedangkan Yahudi aja tidak percaya Yesus. Woi Gimana Lukas, sih kau ke Yahudi? namanya orang Kristen itu percaya Yesus. Kalau kau tidak percaya, seperti kamu masuk Yahudi atau Saya Islam. Kristen karena saya percaya Yesus. Saya bukan Yahudi. Kau percaya Yesus, sekarang nggak percaya Yesus, gimana sih kau? Saya percaya Yesus. Iya, percaya Yesus tapi bukan Tuhan. Ngerti nggak? Makanya jangan botol, coy. Jangan botol. Berarti kau tuh ikut aja Islam atau Yahudi sana, pindah negara aja kau. Boy, ya udah bolak-balik saya bilang. Makasih. Tidak menuhankan Tuhan, apa Yesus tidak kenal Yesus dia Yahudi itu. Makanya Jadi kalau kau aja di situ. Percuma. Di dalam Bibelmu Bang Korintus, Yesus hamba Tuhan. Tuh, di Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Benar itu. Tuhan adalah hambanya manusia. Setiap hari kita teriaki, minta-minta. Pembantu kita di rumah kita teriaki, ambilkan air. Kayak gitu kita perlakukan Tuhan. Enggak, Yesus hamba Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia hamba. Benar lah Lukas itu. Kita memperlakukan Tuhan. Dia itu kan datang sebagai hamba. Lukas tidak ngerti di situ. Silakan Lukas. Bunda sudah maghrib ya, Bunda di Makassar. Belum Ustaz, belum. Oh, belum. Baru ini hampir tinggal 20 menit. Lucu loh, lucu. Kawan Lukas ini sanggup, Pak. Lukas tidak menuhankan Enggak bisa. Yesus. Pindah aja ke Yahudi. Sekarang, Lukas, kita mau debat Alkitab. Kau nggak akui Alkitab. Kita mau berdebat tentang Yesus. Kau nggak akui Yesus. Kita mau berdebat tentang Bapa. Nggak kau akui Bapa. Pokoknya kamu itu umat bimbang. Makanya kami arahkan kau. Gitu. Daripada kau hidup di Indonesia. Kamu yang bimbang, kawan. Kamu yang bimbang. Enggak, Lukas, saya pernah kau sesat, kau masuk aja Islam aja sudah. Kami rela. Kok kamu yang mengatur? Saya mau di Kristen, kenapa rupanya? Karena kau tidak menuhankan Yesus. Yuk, kalau saya tidak menuhankan Yesus itu Islam. Saya menuhankan Bapa. Saya tanya dulu, ada nggak? Bapak menuhankan Bapa saja. berarti gini, Bapak berarti kau orang Yahudi. Dalam Injil itu ada dua, Lukas. Bapak di dalam Injil ada dua. Konsilinya belum ya, konsilinya belum. Lanjut dulu, lanjut. Lanjut konsilinya kalau masih belum. Silakan Lukas. Gimana? Silakan lanjut. Turunkan dia host. Ada dua, ada Bapak segala dusta dengan Bapak pencipta. Tahu yang mana? Kalian berbicara berdua-dua gini gimana maksudnya? Satu-satu lah dulu. Ayo, siapa kalian? Siapa? Kau tuh turunkan aja karena tidak mewakili Kristen. Ya, kamu mau bertanya apa? Hah? Turun aja karena kau tidak mewakili Itu kok Kristen. ditantang Lukas cepat janjo. Ayo. Kau disuruh Lukas bertanya itu, silakan. Oke, Lukas, kalau namanya orang Kristen itu menuhankan Yesus, kalau tidak menuhankan Yesus dia bukan orang Kristen. Paham di situ? Oh, oke, Iya. paham. Saya tanya dulu, dari mana ayat Alkitabnya kalau kita tidak menuhankan Yesus tidak Kristen? Tunjukkan ayat Alkitab kalau ada. Namanya orang Kristen di dunia, kamu tahu nggak? Namanya orang Kristen di dunia ini menuhankan Yesus. Coba kau tanya ke orang Kristen lain. Cuma kamu doang. Di Indonesia itu cuma kamu. Saya bukan Kristen, saya. Iya, jadi udah selesai. Nah, saya bukan Kristen. Berarti selesai. Saya Nasrani. Oke lah, saya Nasrani. Berarti kau selesai sudah. Jangan ngomong Kristen di sini. Ya, Nasrani berbeda ya Kristen ya. Kristen itu ajaran tahta Bahalo itu. Jadi kalau kau Nasrani, kitab sucimu apa? Enggak, dia Protestan Bang Lubis. Tadi dia perkenalkan Protestan dia. Orang Batak kok itu. Kitab suci. Kenapa kau bilang Kristen mencuri kata Allah, sementara kamu orang Batak? Di Bible orang Batak, kata Allah itu tidak ada. Dia diganti dengan debata. Artinya, Allah itu bukan proper name, tetapi generic name. Udah kamu paham? Oke, debata. Sudah selesai. Kamu bukan orang Kristen, jadi jangan ngomong di sini. Debata itu artinya apa? Kau tuh
Nasrani. Saya tanya dulu, debata arti dalam bahasa Batak itu apa? Saya hanya mengatakan kepada kamu tadi berkata-kata di Komal ini, bahwa Kristen itu mencuri kata Allah. Sementara di Bible, kitab suci orang Batak, kata Allah itu tidak ada, tetapi digantikan debata, artinya sesembahan. Biar kamu paham. Dari situ aja, dari narasimu saja, kau tuh sudah lari jalur. Makanya saya katakan, kamu lebih bagus diturunkan karena kamu tidak mewakili kekristenan di sini. Kamu memandang dari kitab suci orang Batak saja ya, tidak dengan bahasa Indonesianya, di kitab Injil yang terjemahan bahasa Indonesianya. Udah Lukas, kau tuh bukan orang Kristen tuh, ngomong terus. Lah, kok kamu yang ngatur? Saya mempercayai. Tadi kan kamu bilang, kamu kan orang Nasrani. Gak tau malu kamu, Kamu gak tau malu, ngomong sendiri. Lukas. Yang dari tadi ngatur saya, Iya. Emang siapa kamu? Karena gini Lukas, aku kan tanya ini. Petinggi pendeta juga bukan. Coba kau tanya ke orang Kristen seluruh Indonesia atau seluruh dunia ini. Kristen kayak kau. Namanya orang Kristen itu menuhankan Yesus. Kalau bukan berarti bukan Kristen. Paham di situ, Lukas? Saya tanya dulu. Dari mana sumbernya itu? Kamu mau tanya di siapa aja boleh. Namanya kalau Kristen menuhankan Yesus. Makanya jangan asal mencoba. Cuma kamu doang. Gini aja, Kamu kalau doang ada yang tidak menuhankan sumbernya. Yesus itu kamu orang gila. Jangan asal bicara. Kalau nggak ada sumbernya, kita harus ada sumber lah, boy. Harus ada sumber baru bisa bicara. Suka-suka kau mau menafsir Alkitab seperti apa, suka-suka kau. Nggak apa-apa. Kalian ini lucu loh, asal ngomong tapi tak ada sumbernya. Nyuruh orang nggak usah jadi. Host, saya turun dulu host. Tadi saya naik gara-gara ada Juma, maka saya naik. Oke ya, selamat sore. Iya Lukas, suka-suka kau mentafsir Alkitab seperti apa? Udah turun aja, biar aja orang gila di atas tuh. Iya, biar orang gila aja berdebat sama Bang Juma dia. Tapi nggak akan ngambil. Nanti kalian yang orang gila nggak? Biar Bang kita Juma turun yang aja. kalian semua? Dengar, oke, kau mau wakili Kristen, naik as kau. Silahkan berdiskusi. Suka-suka kau nafsir gimana? Silakan Lukas. Kau kah Kristen, silakan. Lah kabur. Iya, kami turun aja karena kau tuh buat malu aja Kristen. Kabur dari Lukas. Saya tadi kan naik ke sini, cuman mau menjawab apa pertanyaan Bang Zuma tadi. Kan sudah saya jawab. Kau tidak menjawab mewakili Kristen, kau menjawab hanya dirimu sendiri. Gitu loh. Tidak mewakili Kristen sesuai dengan historis ya. Kau tidak mewakili, kau tuh buat malu karena gini. Bukan tahu yang buat malu kok. Malu, lucu kamu. Paham gak sih Lukas? Lukas, pertanyaannya orang di Saya nggak paham sama kamu. Omongan kamu nggak ada sumbernya dari tadi. Kristen tuh menuangkan siapa sih coba? Lukas. Saya kalau ngomong harus ada sumber. Jawab dulu. Orang Kristen tuh menuangkan siapa? Orang Kristen sejati nih ya, menuhankan Bapa, Allah Bapa. Menuangkan siapa Kristen itu? Menuhankan Bapa. Percaya nggak Yesus kamu? tidak. Kristen Yesus menuhankan Bapa. Yesus tidak? Yesus tidak. Berarti dia bukan Kristen, potong. Ya tidak. Iya tidak. Sesuai dari Alkitab. Berarti kau ini bukan Kristen, Kristen kata Sesuai dari Islam. Alkitab saja, boy. Percuma ada Alkitab kalau tidak sesuai Alkitab. Ngomong sama orang gila percuma. Aku turun dulu aja. Biar aku orang gila di atas ini. Ilmu itulah SDM kau tuh rendah kali, asal mempercayai. Wah, kabur nyerah dari Lukas. Pada kabur. Mantap Bang Lukas. Orang itu berbicara loh, nggak ada sumbernya, lucu kadang kayak gitu. Milion. Dulu lah ya. Jangan dulu. Jangan dulu turun. Kita sapa Milion. Kristen. Milion, Kristen. Islam Kak. Oh Islam. Silakan apa yang disampaikan. Cuma ikut mendengarkan dan mempelajari. Dibawa aja Bang ya, kalau mendengarkan ya. Bang. Jadi benar itu kata Lukas ya, kalau dia sejarahnya itu kita lihat ke belakang itu ya
kenapa ajaran Paulus itu berkembang di Roma Yunani sana, dan hari Minggu sebagai hari ibadah mereka, dan gambar-gambar atau patung Yesus, Maria, Bunda Maria itu di belakangnya itu ada lingkaran matahari. Apa itu? Dewa Mitra. Sini Bang. Ada di bawah yang minta naik. Ini coba ketik 3, yang Kristen ketik 3, teman-teman. Yang Kristen yang mau berdiskusi silakan ketik 3 dulu. Yang mau naik. Seniman, Kristen Muslim, seniman, Pak Seniman, Pak Seniman, kayaknya dia Muslim deh. Tapi minta naik dari tadi udah. Oh, Pak Seniman, apa yang disampaikan Seniman? Terlalu banyak multinya, kalau nggak habis, nggak ngomong diturunkan aja udah. Aku bukan moderator kayaknya. Oh iya, aku moderator. Siap. Aku pantau. Saya turun aja ya Kak ya. Nggak apa-apa Lukas. Lukas di atas. Sini Lukas di aja, atas. biar mereka ini. Lukas di atas. Nah, kita turun. Mohon maaf ya, kita ini yang oten aja dinaikin, kita naikkan ya. Yang Muslim kita ini dulu. Terlalu banyak permintaan. Pendosa, selamat sore. Pendosa, Kristen, kok multi nggak ngomong? Pendosa Kristen, Efre Kristen. Enggak, aku cuma mau nanya nih. Sebenarnya si Lukas ini mengikuti ajaran baru apa enggak sih? Kristen Bang. Anda agamanya apa? Efre, Anda agamanya apa? Aku Islam Bang. Oh, Islam. Jangan, sudah ada narasumber di sini ya. Mana tadi udah di-kick ya? Allah ilaha illallah. Kan jadi nyebut saya kan. Lama-lama login juga saya lama-lama nih. Udah nyebut la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah. Tapi bukan, nggak diawali dengan Allah, bukan seperti itu Lukas. Awal aja kan. Pendosa, selamat sore. Pendosa, selamat sore pendosa. Pendosa, selamat sore. Kabur. Regan. Regan Kristen. Iya, Kristen, Pak. Silakan Bang, mau diskusi sama. Iya. Enggak Setelah sih. monitor Ustaz. Si Lukas Setelah monitor. Lukas itu bukan Kristen, itu bidat itu. Ya sudah, diskusikan aja dengan Lukas ya. Silakan. Enggak, kita nyimak dari tadi Bang, kok omongnya kayak bidat, ya udah itu bidat. Ya diskusi aja Bang, bantah beliau, silakan. Lah gimana sebagai Kristen gak ngaku Yesus Tuhan tuh bukan Kristen. Ya Itu lalu aja jawabannya. apa pertanyaannya? Kita mau diskusi itu aja. Ya itu teman-teman Muslim dengar tuh malu sebenarnya tuh. Malu dari mana? Orang itu kamu tengok itu Kristen. Nah, menurut ajaran Yesus benar Lukas itu, memang sesuai data memang. Yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya coba kamu bantah pakai data. Kalau saya bisa puluhan data bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, pertanyaannya kamu bisa nggak bantah itu? Ya jelas di Alkitab aja udah menyatakan demikian kok, dia aja yang pura-pura. Ya udah silakan pakai data. Ayo, mana datanya? Udahlah Bang, seluruh isi Alkitab itu tertulis tentang mau menyatakan bahwa awal mula adalah firman, itu aja udah menyatakan bahwa Yesus. Ya itu coba Tuhan, silakan pakai data aja langsung, silakan. Jadi kalau saya sangka Lukas, dia tuh sebenarnya nggak ada gereja, jadi dia Ya, saya nggak bingung. mampu. Nanti sama Lukas itu akan dibantah pakai data, silakan. Itu pada mulanya Yohanes saja. Pada mulanya adalah firman itu bersama dan itu aja nggak bisa dia terjemahkan dan dia Jadi yang nggak mana tahu. Tuhanmu? Yang mana Tuhanmu? Yesus apa Allah? Yesus Kamu adalah tahu? firman Tuhan Awal yang mula Kristen itu muncul dari mana? Tahu enggak? awal mula apa Enggak Pak? tahu kan, bukan dari Yesus loh.
pengikut Kamu bilang Kristen pertama itu di Antioquia itu awal menuhankan mula-mula. Yesus, sedangkan Yesus sendiri tidak tahu apa itu Kristen. Paham kamu? Kita debat begini teman-teman Muslim jadi ketawa melihat kita malu. Sebenarnya Mendingan saya ngundang seperti ini Bang Raja Wali, saya undang langsung naik daripada di permintaan defaulti. Nggak tahu, nggak ini kayaknya Islam semua. Silakan Ustaz Tata. Bang Raja Wali dibuka maunya Bang Raja Wali. Saya undang Anda tadi Bang. Bang Raja Wali. Iya Bang. Ya, enggak Raja Wali, bukan Regen. Regen tunggu dulu. Ya, Raja Wali mau diskusi? Boleh. Ya, silakan Ustaz Tata. Apa yang dikuasai Bang Raja Wali temanya? Ketuhanan aja. Oh ya, silakan. Anda atau Ustaz Tata dulu ya. Boleh. Tentang ketuhanan. Ya, ketuhanan Ustaz Tata. Silakan Ustaz. Regan dan Lukas nyimak ya, silakan Ustaz. Jadi, aduh, bosen nih. Oke, tidak apa-apa. Jadi gini, Tuhan itu kan wujud tertinggi, disembah pencipta. Nah, kalau Islam tepat sudah. Wujud tertinggi Allah. Wa huwal aliyul azim, dialah Allah maha agung, maha tinggi. Lalu, yang dikatakan Tuhan itu kan disembah. An-Nisa 36. Wa abudullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah. Nah, berarti memenuhi syarat lagi. Yang terakhir, Tuhan itu pencipta. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Jadi menurut Islam sesuai Al-Qur'an, ya Tuhan itu Allah, wujud tertinggi Allah, disembah Allah, pencipta Allah. Nah, kayak gitu. Sama seperti Yesus, kata Yesus wujud tertinggi Allah. Yohanes 13 ayat 16. Ya. Tapi ini tugasnya Kristen dulu, siapa Tuhannya? Sesuai enggak dengan definisi Tuhan? Wujud tertinggi, disembah pencipta. Pakai data, silakan. Silakan Bang Raja Wali. Oke. Sebenarnya saya mau mengatakan dulu bahwasanya Allah orang Islam itu bukan pencipta. Tapi Allah orang Islam itu Jangan perkenalkan dulu Bang Raja Wali. Bang Raja Wali, perkenalkan. Bentar dulu, perkenalkan. Ini kan masih opening, prolog. Iya. Perkenalkan Tuhan Anda itu siapa nanti. Iya, Tuhan kami saling sudah tanggapi. jelas pencipta langit dan bumi, Allah Abu. Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Tuhan Yesus. Oh ya, sudah. Iya. Lanjut terus. Karena Terus, tahta penjelasan bilang terus. Allahnya katanya pencipta langit dan bumi. Padahal datang abad ke-7. Kan gak masuk akal lagi. Peraturan daripada sebelumnya Allah Abraham, Isa dan Israel dan sorganya beda semua. Nah, makanya dijelaskan oleh Muhammad, aku hanya disuruh menyembah orang Mekah saja. Berhala itu nggak layak disembah. Tapi kalau Allah yang kami sembah, Yesus, dia Alfa dan Omega. Firman Allah yang Maha Kuasa. Jadi itu yang pas disembah, kawan. Sudah? Ya, gantian. Ya, di mute. Gantian Ustaz Tata, silakan. Gantian. Silakan Ustaz Tata. Oke, jadi dia cuma mengklaim bahwa Tuhanku Yesus, tapi setelah itu tidak pakai data. Padahal kata Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Yesus siapa yang kamu sembah? Allah Bapa. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Jadi menurut Nabi Muhammad dan Yesus, Tuhan itu Allah. Dialah wujud tertinggi, kata Yesus. Allah wujud tertinggi. Yohanes 13 ayat 16. Terus yang kedua, Tuhan itu kan disembah. Kata Yesus, 13 ayat. Yesus menyembah Allah. Yohanes 4:22. Jadi kalau Anda tadi mempertahankan Yesus, itu tidak ada data karena saya sudah nanya ke Yesus. Ternyata Yesus bukan Tuhan. Justru dia memperkenalkan Tuhan yang benar. Ya gitu. Silakan pakai data. Coba kau baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-78. Ketika murid-murid berkata bahwasanya tunjukkanlah Bapa itu kepadaku sudah cukup. Dia dengan jelas berkata, sudah cukup lama aku bersamamu. Kau sebenarnya bukan mengenal aku, dia katakan. Bagaimana aku menunjukkan Allah kepadamu? Siapa melihat aku? Melihat Bapa. Sana kau ini. Hah? Tapi mana itu pernah ada yang jelas, coba seperti yang bilang tadi kan? Ajaran daripada Allahmu itu abad ke-7.
Tapi kok klaim-klaim pencipta langit dan bumi yang sebenarnya Allah Abraham, Ishak dan Israel. Peraturan yang berbeda, surga yang berbeda. Tapi kok klaim-klaim. Bahkan kok satu-satunya agama yang tak punya hubungan dengan agama Yahudi. Yang mengutuk-utuk agama Yahudi. Jadi hati-hati, jangan kau kena bohong. Oke. Jadi kalau saya pakai data, Kristen ini ajaran pagan. Contohnya Tuhannya Musa 1, Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya Yesus 1, Markus 12:29. Tuhannya Nabi Muhammad 1, Al-Ikhlas ayat 1. Tuhannya Kristen 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, Tuhannya Musa tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Tuhannya Islam tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Tuhannya Kristen bisa dilihat karena menjelma jadi manusia. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Jadi ajaran Kristen ini seperti dewa-dewa, Tuhannya 3, terus mengambil rupa manusia. Kalau Tuhannya Yesus ada di langit, kata Yesus. Matius 18:19. 1 kata Yesus. Markus 12:29. Bahkan kalau ingin masuk surga harus mentuhankan Allah yang Esa satu-satunya. Yohanes 17:3. Nah, kalau Kristen ini setelah saya teliti pakai Bible, ternyata 100% ajaran pagan karena mentuhankan manusia Yesus. Tidak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Oke, silakan. Iya. Saya mau katakan padamu, ayat yang kutunjukkan tadi tidak kau bahas kan? Dan di dalam Lukas pasal 7:46 berkata, Yesus sendiri yang berkata, mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kulakukan? Artinya, dia Tuhan, jangan panggil Tuhan saja kalau tidak melakukan, kalau tidak menyembah. Dan kau berkata hanya Tuhan, dia katakan Allah Abraham yang gak dilihat atau nggak didengar, kan ada orang seperti itu. Satu-satunya nabi di dunia ini yang nggak pernah mendengar suara Allah itu Nabi Muhammad. Selain itu kau periksa semua, Daud, Salomo, Elia, siapa lagi, Musa, semua mendengar suara Allah. Tapi coba kau cek, coba nabimu, nggak ada pernah mendengar suara Allah, makanya nggak layak diikut. Silakan. Oke. Nah, sekarang kita langsung tektokan ya. Jadi Tuhan itu menurut Nabi Muhammad cuma satu, yaitu Allah. Nah, sekarang menurut Yesus Tuhan itu ada berapa? Tentukan, silakan. Satu, orang dia aku dan Bapa satu. Oke, siapa satu itu? Iya, dia Yesus karena nama Bapa yang diberikan kepadanya. Oke, kalau Tuhan itu satu Yesus, berarti Bapa bukan Tuhan. Iya, karena dia Bapa itu. Coba kau baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-78 itu. Tuhan itu dia yang Bapak itu berkata, bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapak itu kepada aku. Tunggu dulu, katanya Tuhan satu. Kamu pilih dulu Bapak atau Yesus. Silakan. Karena kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Terus Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia minta mujizat kepada Bapaknya. Yohanes 11:44. Nah ini siapa ini yang kamu tuhankan ini? Yesus yang gak bisa berbuat apa-apa atau Bapaknya? Coba pakai data, silakan. Biar kamu ngoceh-ngoceh kemana-mana ya tetap saja dan nyambung. Nah sekarang langsung ke poin aja. Jadi Tuhan itu ada satu, kamu tentukan Bapak atau Yesus. Silakan. Macet. Raja Wali, silakan. Apa sudah angkat bendera putih? Raja Wali. Tiba-tiba dia terdiam, saudara-saudara. TKO, belum. Mute lah, takut kali. Nggak ada yang mute, orang minta supaya kalian Siapa yang mute kalau nggak Ya, kalian? silakan tentukan Bapak atau Yesus, silakan. Udah aku bilang Tuhan Yesus. Oh, berarti bukan Bapak. Nama Bapak itu dia akan kau berikan padaku. Ya udah pakai data, baca di pakai data aja. 17 ayat 11. Pakai data saja. Dengar Sirwil, Tuhan itu aku, Yesus itu di mana? Silakan.
Itu kan di situ kan disebut adalah Allah, Allah Bapa. Oh, berarti bukan Pencipta Yesus, langit dan bumi. Dan Yesus berarti itu bukan pencipta langit dan bumi. Nggak ada dua pencipta langit dan bumi. Oke, kalau tidak ada dua siapa? Yesus atau Bapa? Ya Yesus, karena aku ada sebelum Oke, sekarang Abraham pakai data. ada. Akulah Aku Yesus. Alfa dan Omega. Oke, sekarang pakai data. Akulah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Silakan. Oh, dia nggak pernah berkata seperti itu. Nah terus, yang menciptakan siapa? Dia nggak berkata seperti itu. Terus yang menciptakan langit dan Tapi bumi. yang dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, Ini yang sekarang. Yang menciptakan langit dan bumi Tuhan siapa? Ya Tuhan Abraham, Ishak dan Israel. Tuhan Siapa? Yesus. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Oke, silakan pakai data. Akulah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Silakan. Udah aku bilang, itu kan setelah Yesus itu namanya, setelah pada waktu dia inkarnasi menjadi manusia. Oke, kawan. sekarang pakai data. Akulah inkarnasinya Tuhan. Di mana? Makanya dia berkata, udah jelaskan. Tidak, coba kau baca tadi di dalam Yohanes 14 ayat 78 tadi. Kan jelas dia bilang kan. Bagaimana aku menunjukkan Bapa kepadamu, Andreas, Filipus. Bukankah siapa melihat aku melihat Bapa? Oke, emangnya Bapak itu punya Aku wujud? dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Oh, berarti Bapak itu manusia, Bapak itu. Melihat Yesus, melihat Bapak. Berarti Bapak itu manusia juga. Dia memakai wujud. Oke, sekarang pakai data. Bahwa Tuhan itu adalah manusia. Di mana? Memang dia nggak pernah manusia, tapi dia memakai berarti- wujud manusia ada. Oke, berarti yang Tuhanmu itu Bapak atau manusia Yesus? Macam mana kamu ini? Orang Yesus yang datang ke dunia untuk menginkarnasi Oke. jadi manusia. Yesus datang ke dunia, dirinya ngaku Tuhan atau utusan Tuhan? Mengaku Tuhan. Oke, silakan. Dengar Sirwil, aku ini Tuhan loh. Itu di mana? Ya, coba kau baca dalam Matius, Yohanes, Lukas pasal 7:46 tadi. Ya, silakan. Kau baca. Silakan. Bahwa Mengapa aku ini kamu Tuhan. berseru padaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Andai kata dia bukan Tuhan, dia akan berkata, mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, padahal aku bukan Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan ini memberi firman, kalau Musa, Nabi Muhammad karena dia utusan menerima firman, Yesus ini menerima atau tidak? Seperti Musa. Oh, dia memberi firman, memberi kuasa. Coba kau baca di dalam Lukas. Pertanyaannya, tunggu dulu. Yesus ini menerima firman atau tidak? Itu aja jawab dulu. Jangan kemana-mana. Silakan. Yesus menerima firman atau tidak? Kalau Musa menerima, Nabi Muhammad menerima. Nah, kalau Yesus menerima apa tidak? Silakan. Pasti alasan di mute, gak ada yang mute ya. Dia itu kalau cuma nyerotoh siapapun bisa. Tapi kalau pakai data macam ini kan fakta. Ya udah silakan pakai data. Ya silakan. Aku bilang sama kau tadi kan, coba kau baca Matius pasal. Yesus menerima firman atau tidak? Kalau menerima berarti bukan Tuhan dia kalau menerima. Dia menyampaikan firman. Oke, firman yang dia terima dari mana? Itu dari dirinya sendiri, orang dia Tuhan. Silakan pakai data. Ajaranku dari diriku sendiri. Itu di mana datanya? Ya makanya dia berkuasa kan. Dia berkata, aku berkuasa. Gini bang. Katanya ajarannya dari dirinya. Coba pakai data. Silakan. Nah sekarang yang kutanya kamu itu, pertanyaanku juga tak apa alasanmu mengikut Allah dan Muhammad nggak jelas. Oke. Saya mengikuti Nabi Muhammad karena jelas Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya apa yang kusampaikan adalah wahyu. Mana wahyu itu? Yaitu Al-Quran 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Nabi pertama kali menyampaikan wahyu, menerima wahyu umur 40. Wahyu yang pertama kali adalah itu Holak. Nah sekarang apa alasan kamu itu mentuhankan Yesus? Wong dia ngaku utusan, menerima wahyu dia. Jelas. Kan dia datang dari sorga dan kembali ke sorga. Tapi kalau mau dapat firman pun tidak dari Allah, gimana kamu ini? Jangan lari. Katanya Yesus ini ajarannya dari dirinya sendiri. Itu di mana datanya? Coba Iya, kan? Dia berkata sendiri kan? Dia berkata. Ya pakai data. Gini loh caranya dialog itu. Ajaranku dari diriku sendiri. Ada nggak? Dia nggak pernah berkata belajar pada Allah. Oke. Kalau gitu,
Kalau dia ngomong gini, pernah nggak? Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Tuhanku Allah. Ada nggak ayat kayak gitu? Itu ada. Dia berbicara pada orang Israel. Ada itu di mana? Di mana? Ya, karena dia memang Tuhan. Karena dia berbicara bahasa. Ya, tunggu. Kalau Tuhan itu tidak menerima ajaran, Tuhan itu memberi. Seperti memberi kepada Musa, memberi kepada Yesus, memberi kepada Nabi Muhammad. Itu Tuhan. Tapi kalau ada manusia, saya menerima firman, saya menerima ajaran. Itu bukan Tuhan namanya. Nah, yang diakui Yesus, Yesus, kamu ini utusan. Iya, Matius 15:24. Apa tugas yang utusan Yesus? Menyampaikan firman. Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima firman Yesus? Iya, Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima Yesus? Saya mendengar. Loh, dia mendengar kok. Yohanes 15:15. Bahkan setelah dia dengar, disampaikan kepada umatnya, Sriwil. Karena jelas kok. Nah, sekarang mana ada Tuhan menerima firman? Mana ada Tuhan menerima firman? Ya, aku menerima firman dari Bapa. Kan gitu ayatnya. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah. Masa ada Tuhan menerima firman? Oke, silakan. Sekarang dengarkan. Ya, silakan. Dia dengan jelas berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat 25, aku berkata tentang Bapa itu kiasan, di mana satu saat nanti aku berterus terang mengatakannya. Kiasan, jadi kau gak tahu kiasan. Sementara Al-Quranmu tak ada firman Allah. Oke, sekarang gini aja. Katanya Yesus menerima firman. Kamu tunjukkan dia di mana pertama kali menerima firman. Coba silakan. Dia nggak ada menerima firman dari Allah. Oke, kata Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Di mana dia? Mana pernah Allah langsung berfirman seperti nabi-nabi yang lain. Ya, makanya kata Yesus dia itu mendengar dia. Aku baca. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Di mana dia mendengar? Yang dari Bapa. Gimana kau ini? Ya, baca datanya. Iya, tadi kan udah aku bilang. Bahwasanya dia berkata, semua kukatakan ini kiasan tentang Bapa. Tidak, saya nanya ke Yesus. Yesus, kamu ini menerima firman? Iya, Yohanes 12:50. Ya, terus setelah kamu terima firman itu, kamu apakan Yesus? Ya, aku sampaikan firman itu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Itu pengakuan Yesus itu. Silakan. Coba kau lihat dalam Alkitab, mana pernah Tuhan berfirman kepada Yesus sebagaimana dia pernah. Berarti Yesus bohong dong. Dia ngaku menerima firman, berarti bohong itu. Kepada Musa, kepada Tunggu. Berarti Yesus ngomong menerima firman itu bohong. Karena dia datang dari Bapa. Yang saya tanya, Yesus mengaku menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 3:34, Yohanes 17:8. Berarti itu bohong itu. Dari Bapa, udah dibilang kan? Iya, bohong apa benar itu? Aku datang dari Bapa. Yang saya tanya, dia ngaku menerima firman itu beneran apa bohong? Itu kan kiasan. Kiasan di mana? Wong aku mendengar firman. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Kiasan di mana? Jawab. Banyak. Ya, Yesus, utusan itu apa? Utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Aku menerima firman. Yohanes 12:50. Firman yang aku sampaikan aku dengar dari Bapa. Yohanes 15:15. Setelah aku dengar, ku sampaikan kepada umatku. Yohanes 17:8. Kurang, masa itu kiasan? Banyak kayak gitu kiasan. Mana mungkin ada sebanyak itu kiasan? Gimana sih? Takut ya. Silakan. Itu aja kerjamu. Ya silakan, pakai data. Sekarang udah aku bilang tadi sama kamu kan, Yesus pernah berkata, andai kata engkau tidak melihat tanda ajaib dan mujizat yang tidak pernah dilakukan manusia, wajib kau tidak percaya. Tapi kalau engkau melihat tanda ajaib dan mujizat, itu tandanya aku dalam Bapa dalam engkau. Oke, Yesus minta mujizat ke siapa? Sekarang aku tanya kamu. Tunggu. Yesus minta mujizat kepada siapa?
alasanmu mengikut Muhammad dan Allah tak ada apa-apa. Tunggu dulu, jawab dulu. Yesus bermujizat pemberian siapa? Enggak ada pemberian. Oke, saya nanya ke Yesus. Menurut Bible, mujizat itu pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22. Yesus minta mujizat kepada Allah. Yohanes 11:44. Tuhan, Engkau mendengarkan ucapanku, perkataanku. Karena banyak orang yang mengelilingi aku. Berikan aku mujizat supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Minta dia. Yohanes 11:44. Silakan. Udah tadi dibilang aku berbicara tentang Bapa kiasa. Kalau kiasan ini makanya dia berkata kepada semuanya kok kiasan, ayatnya jelas. Bagaimana? Semuanya dianggap kiasan. Jangan-jangan Yesus utusan kiasan. Bagaimana aku menunjukkan Bapa kepadamu, Filipus? Sementara siapa melihat aku melihat Bapa. Apalagi yang kau permasalahkan sekarang? Yang ku permasalahkan sekarang apa alasanmu mengikut Muhammad dan Allah? Oke. Apa alasan saya mengakui Nabi Muhammad? Karena memang ada ayatnya. Nabi Muhammad ini utusan dan seorang nabi. Al-Ahzab 40. Penyampai firman. An-Najm ayat 3. Diutus untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Sama seperti saya percaya ke Yesus. Yesus utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Tuhan yang benar Allah Bapa, kata Yesus, Matius 11:25. Kan sama, ada datanya semua. Nah, kalau saya mentuhankan Yesus, gak ada data. Yesus, kamu Tuhan. Salah, saya tidak pernah ngaku Tuhan. Tuhan yang benar Allah Bapa. Dia di langit, tidak bisa kamu lihat. Jelas ada datanya itu. Matius 11:25. Yohanes 5:37, Markus 12:29, itu ada data semua itu. Justru kalau saya mentuhankan Yesus, gak ada data. Silakan. Coba kau tunjukkan satu ayat saja dia melarang mentuhankan dia. Coba. Tunjukkan satu ayat saja. Oke. Saya melarang orang manusia mentuhankan saya. Karena kata saya, Tuhan itu Allah, satu-satunya Allah, Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, tuhankanlah Allah, jangan saya. Yohanes 5:24. Ya. Tuhan itu satu. Hukum yang terutama, ingat ya hukum yang terutama ya Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu. Esa. Loh, jadi Yesus melarang orang mentuhankan dia karena menurut dia Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Ya. Kenapa kok Yesus melarang? Karena Yesus sendiri ngaku nabi. Gitu. Gimana datanya, Pak Tahta? Yesus melarang mentuhankan Yesus. Oke. Sekarang Tahta mengatakan. Apa alasan kalian mengikuti? Sama dengan gini, ada orang mentuhankan pohon beringin, lalu ditanya, Tahta, mana dalilnya pohon beringin melarang dia dituhankan? Ya gak ada. Tapi kalau Yesus, Tahta mana larangan Yesus melarang Yesus jadi Tuhan? Nah, ini Yesus ngaku ini. Aku ini utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Yang Esa, Markus 12:29. Masa udah tahu dia yang perkenalkan Tuhan itu Allah, kok tiba-tiba saya mentuhankan dia? Cuma gara-gara dia tidak ada data. Saya tidak melarang loh, kamu mentuhankan saya. Mentang-mentang tidak ada data kayak gitu, kenapa tidak semua nabi aja kamu tuhankan? Misalnya, Tahta Tuhan saya ini adalah iblis. Kok bisa? Iya. Mana datanya Tahta? Iblis tidak mau disembah. Ya tidak ada. Berarti kan cuma imannya kamu kayak gitu itu. Aku bilang sama kau jelas dalam Lukas 7 ayat 46 tadi. Jelas. Apa jelas? Yang sekarang yang kubingungkan, kau tak ada alasanmu sebenarnya mentuhankan Allah dan Muhammad. Oke, saya pakai 3 data. Tuhan yang benar menurut Musa Allah Bapa. Ya. Ulangan 6 ayat 4. Tuhan menurut Yesus Allah juga. Yang Esa, Markus 12:29. Tuhan yang benar menurut Al-Quran Allah yang Esa. Al-Ikhlas ayat 1. Nah, ini ada 3 data saya. Nah sekarang kalau menurut Tuhan itu Yesus, silakan pakai data. Hukum yang terutama, dengarlah Sriwil, akulah Tuhan. Silakan. Kan jelas Allahmu Allah orang Mekah.
Tadi saya pakai 3 data. Yesus, siapa Tuhanmu? Mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Yohanes 17:3. Yohanes 5:24. Matius 19:16. Allah Tuhannya Yesus. Ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kata Yesus Tuhannya Allah juga. Nah sekarang, kalau Tuhannya Yesus adalah Allah, Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Allah bukan orang Tuhannya Kristen siapa? Ingat ya, saya pakai puluhan data, Tuhannya semua para nabi Allah dalam Bible. Nah sekarang, kalau Tuhannya Yesus adalah Allah, Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Udah aku jawab. Siapa? Sudah aku bilang Yesus Tuhan. Berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda. Kalau Tuhannya Yesus adalah Allah, Tuhannya Kristen Yesus. Dari dulu beda. Dari dulu kamu nggak pintar-pintar ya. Sudah kamu sekarang saya. Oke, Raja Wali kamu. Abraham, Ishak dan Israel itu udah jelas. Tenang, nih, gantian. Silakan, siapa lagi yang mau lawan saya? Saya jawab. Siapa lagi yang mau jawab? Mau nggak? Oke, silakan ayo. Apa temanya? Saya Sparta di sini. Ya silakan. Sparta di sini. Ya silakan ayo. Udah nyambung aja. Ya udah. Kamu. Oke, Tuhan itu kan cuma sudah dari dulu dijelaskan. Ya, silakan. Tapi kamu pura-pura budak aja gitu loh. Saya jelaskan ya dalam kitab Yohanes. Silakan Ya, sudah. Ya, silakan. Dalam kitab Yohanes dikatakan firman itu menjadi manusia di ayat 14. Logos ya, itu menjadi sark. Kalau firman menjadi, dengarkan. Kalau firman menjadi atau Allah itu menjadi manusia, bukan berarti Allah mengkerdilkan diri menjadi manusia. Manusia ada, Allah tetap ada. Bukan berarti Allah menjadi manusia. Dengar, sedikit lagi. Bukan berarti Allah menjadi manusia, Allahnya nggak ada dan yang ada manusianya. Bukan berarti Allah menjadi manusia, yang ada manusianya di sorga kosong. Allah itu transenden. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada-ada, dia bisa berada di mana-mana tanpa perlu membagi-bagikan dirinya. Mana Allah membagi dirinya? Contoh. Terakhir, contoh, saya bisa didengar oleh seluruh yang ada di Komal ini, oleh Anda, oleh Lukas, oleh Baginda, oleh Beth, siapa lagi yang lain-lain, dan juga yang dibawa. Ada berapa orang di Komal ini yang mendengarkan? Apa kalau kalian mendengarkan suara saya itu ada 50 orang atau ada 2.000 orang? Apakah suara saya bagi-bagikan kepada Anda semua? Apa saya membelah diri saya menjadi 2.000? Ini mau dialog, mau curhat. Hingga didengar oleh Anda semua? Tidak. Begitu juga Allah. Allah yang berfirman dan firman itu menjadi Oke, udah. Jadi maklum ya kalau kita dialog dengan Kristen, maklumin karena Kristen ini tidak ada yang paham Bible. Makanya saya harus pakai puluhan data dalam Bible. Pertama, apakah firman itu pernah menjelma? Tidak. Firman itu kan perkataan. Tidak pernah menjelma kayak gini loh ya. Tuhan mendengar. Mendengar itu namanya sifat. Tuhan melihat. Tidak mungkin menjelma, melihat penglihatan Tuhan menjelma. Tidak mungkin. Tuhan berfirman. Pertanyaan. Firman itu menjelma. Tunggu dulu gantian. Anda itu tak kasih data puluhan ini. Saya mau diskusi. Jadi firman itu tidak pernah menjelma. Firman itu kan perkataan Tuhan. Mana datanya firman itu perkataan? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman berkata, tenang. Oh belum selesai kamu? Hah? Belum selesai? Kamu sudah potong. Ya udah silakan. Dari tadi belum selesai kamu sudah potong. Udah silakan. Karena takut untuk Gini. Kalau mau lawan apologet Islam itu harus paham Bible.
Karena ini bukan di gereja. Kalau gereja kan tidak ada data apa-apa, yang penting ngoceh, yang penting perpuluhan lancar ya. Yang penting perpuluhan lancar. Tapi kalau beralasan seperti itu. nggak boleh. Anak-anaknya Bang Juma sudah memberi saran. Ingat ya, anak-anakku, kata Bang Juma. Ya, kalau dialog menjadi apologet, nggak boleh ngomong doang, harus pakai data. Gitu. Kalau kalian mau disamakan dengan gereja, oke, sekarang coba kamu pakai data, coba silakan. Ayo silakan, tak tunggu. Oh ngoceh, oh seperti gereja, oh kalian itu kalian ini tidak bisa apa-apa, mau dialog. Coba gini loh, coba pendetanya suruh maju, kalian nggak ada tahu apa-apa. Dialog, ya terus. Udah silakan. Udah, ini bukan diskusi ini, ya. Kamu udah tantrum. Kamu coba pakai data. Saya sudah jelaskan datanya, Yohanes. Alkitab itu data primer kami, data utama kami. Kenapa? Yang ngomel-ngomel kan, ya, dan dapat dibuktikan oleh apa kata ngeding nih kata. Aduh, coba ada Kristen yang lalu enggak? Yang ada Kristen yang kitab kamu bisa. Kalau Selamat sore, Pak. Udah ini turunkan aja. Bisa ngarang-ngarang. Jalan yang lurus saja, suruh ke saya. Aduh, apa ini? Ayo silakan. Ya. Jalan yang lurus. Boleh saya menjelaskan sedikit, Pak? Ya, silakan. Nanti saya bantah pakai ajaran Yesus. Silakan. Iya. Menurut saya, Bapak Ustadz ada kepercayaan, dan saya juga sebagai Kristen ada yang saya percaya. Jadi intinya Pak Ustadz, yang mana yang kita percaya itulah Tuhan kita. Sepakat kita dengan hal itu Pak Ustadz? Oke, saya sepakat. Sepakatnya gini, kalau Kristen ingin mentuhankan Yesus, jangan pakai Bible. Ada nanti. Ya, Anda boleh mentuhankan Yesus pakai imani saja, jangan pakai Bible. Karena kalau pakai Bible berhadapan dengan saya, kamu gimana? Oke, imani saja ya. Oke, kalau Yesus itu. Udah. Kalau kamu modal imani saja, udah selesai. Siapa yang mau dialog dengan saya? Karena saya tidak mau cuma agama itu cuma imani saja ya. Sama saja saya debat dengan orang penyembah pohon beringin. Yang penting kepercayaan. Ya. Nah kalau Anda sudah setuju, ya Tata, saya mengimani Yesus sebagai Tuhan, tidak usah pakai Bible. Bagus. Selama Anda pakai Bible, ya berhadapan dengan apologet. Sombong banget. Oke, silakan. Sombong. Nah gitu, harus tegas ya. Silakan. Jalan yang lurus. Iya. Kalau nggak mau diskusi, saya turunkan, saya ganti. Iya, saya sebenarnya sih hanya mau menyampaikan itu. Nah, karena begini. Iya, bagus, siap. Saya itu karena syaratnya tadi itu syaratnya tidak boleh pakai Bible. Iya, karena dia yang saya percaya. Ya, udah. Lalu, itulah Tuhan saya. Intinya jadi kamu mentuhankan Yesus sebagaimana kamu mentuhankan kuburan. Ya udah, iman-iman kamu itu. Tapi selagi kamu mentuhankan Yesus pakai Bible, ya berhadapan dengan kami apologet pakai data. Ampun tahta, ampun Bang Juma gitu harus. Oke, benar ya? Oke. Halo Pak Ustadz. Ya, halo. Sebelum turun saya mungkin punya pendapat yang lain. Oke, mantap, silakan. Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau bicara soal Yesus itu dalam iman kami itu memang dia adalah Tuhan, dia adalah firman. Seperti yang teman muslim katakan Isa yang diklaim sebagai Yesus itu kan kalimatullah. Jadi kalau memang seolah-olah teman-teman muslim itu mau menyamain Isa dalam ajarannya untuk menjadi seorang Yesus, itu sebenarnya kami pikirkan itu. Jadi ya, mengakui itu. Intinya jangan pakai data. Kalau Anda mentuhankan Yesus jangan pakai data, apalagi kalau kita pakai kalau baca, iya betul Bapak. Jadi kalau kita di Alkitab, waduh sangat akan banyak yang jadi perdebatan karena dinyatakan dia sebagai pelayan, dia sebagai hamba, dia sebagai nabi. Silakan aja, itu nanti jadi perdebatan. Tapi intinya bahwa kalimatullah dia adalah firman. Itu saja yang udah selesai. Mulut dan bicara kita ini satu dan tubuh Pak. Jadi mungkin itu saja yang dari saya. Makasih banyak. Oke. Terima kasih Pak. Iya.
Ya intinya tidak apa-apa berpendapat. Ya, yang penting kalian jangan sok-sokan tentang dialog pakai Bible, jangan. Apalagi pakai Al-Quran. Nggak usah. Ya, Karena terima kasih. yang ngerti Bible itu apologet Islam, bukan Kristen, gitu. Mendingan kalian itu imani saja. Yang penting Yesus Tuhan, imani saja, udah. Ya, nggak usah sok-sokan pakai Bible. Dasar Pak Ustadz mengatakan bahwa yang mengerti Bible itu atau Alkitab itu kok apologet Islam. Dasarnya apa? Dasarnya, ayo kita dialog. Ayo kita diskusi. diskusi. Ini dasar saya. Iya, karena begini, di dalam Al-Qur'anmu atau kepercayaan mengajarkan bahwa disuruh bertanya kepada kami, Jadi bukan mana datanya? mengajarkan kami. Kan begitu. Jadi mana datanya? Saya sudah baca semua Al-Quran itu dengan per titik, per kalimat sudah saya baca. Apabila kau ragu-ragu, tanyakanlah kepada. Oke, saya jelasin. Oke, sudah. Gini bang, kamu jangan ngutip-ngutip Al-Quran. Bible lo kamu tidak boleh. Karena tidak mungkin paham, apalagi Al-Quran. Maksudnya, kalau kamu ragu Muhammad, tanyakanlah ke ahli kitab. Maksudnya apa? Maksudnya, bahwa di dalam Alkitab pun tahu ada tentang kamu Muhammad. Coba nanya ke mereka. Makanya Nabi Muhammad pernah, wahai Ibnu Salam, benar nggak di dalam kitabmu itu ada tentang aku? Jelas ya Rasulullah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Maksudnya ayat itu, orang ahli kitab pun tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi. Makanya ketika pendeta Bahiro bertemu dengan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad masih kecil, umur 12 tahun. Apa kata pendeta Bahiro? Wahai Abu Talib, ya, jangan kamu teruskan perjalananmu. Kenapa? Ponaanmu ini seorang nabi. Ya, makanya andaikan kita ragu tentang adanya Nabi Muhammad, bahwa dia seorang nabi, tanyakan ke ahli kitab. Maksudnya gitu loh. Karena orang ahli kitab sangat tahu mengenal Nabi Muhammad itu. Itu maksudnya ayat itu. Oke, silakan. Lanjut satu lagi Pak Ustadz ya. Coba Pak Ustadz jelaskan, apakah Nabi Pak Ustadz itu, apakah dia sebelumnya Muslim atau tidak? Coba jelaskan kepada saya. Oke. Karena Nabi Muhammad dia ini, mendapatkan- Nabi Muhammad sebelum dia jadi utusan, dia bertauhid, mentuhankan Allah. Makanya ketika pendeta Bahiro menyebut berhala, apa kata Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad masih kecil, umur 12 tahun. Maaf pendeta Bahiro, jangan kamu sebut nama berhala itu. Saya gak suka. Jadi Nabi Muhammad sebelum diutus, tauhid dia. Mentuhankan Allah. Oke. Apa lagi? Ya. Kan beda dengan Tuhan Kak saya Yesus Kristus. Kan dia dari diutus dia, dari diturunkan di dunia ini sebagai manusia atau dilahirkan, dia sudah mengikuti ajaran Tuhan itu sendiri. Kan begitu. Dia tidak pindah-pindah begini dia. Oke, dia itu diturunkan sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dua-duanya itu betul. Ya di mana datanya? Dengarlah sendiri, aku ini Tuhan dan utusan lo, itu di mana? Iya, betul kata Di Pak mana Ustaz. datanya? Data di Begini, mana? Kan dia telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Habis itu. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan dia? Iya, Tuhan itu. Oh, Tuhan memerintahkan ke Yesus gitu? Iya, maksudnya. Terus, yang mana yang kamu tuhankan? Yesus atau Tuhan yang memerintahkan Yesus? Iya, itu kan yang mengutus dia itu atau yang siapa yang mengutus dia? Iya, itulah Bapak itu. Bapak. Jadi begini Pak Ustadz. Ya, gimana? Yesus itu adalah bagian dari Tuhan itu, Bapak itu sendiri. Bapak mengutus Tuhan gitu? Karena Yesus telah berkata, dia bersama aku bersama dia. Aku dan dia adalah satu. Mereka juga satu. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 14 ayat 20. Aku Bapak mereka satu. Jadi perkataan itulah yang membuat kami itu dan saya itu percaya bahwa dia itu Enggak, di situ ada 3 yang satu. Aku Bapak mereka satu. Mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapak. Ya iyalah, Yesus kan satu dengan Bapak. Mereka juga satu. Mereka Tuhan juga.
Ya beda lah, kalau mereka kan beda. Loh, beda gimana? Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku, Bapa, mereka satu. Kalau katanya mereka di dalam aku, berarti itu beda. Ini kan dialah bersama aku dan aku bersama dia. Dia adalah Oke. dia dan aku adalah satu. Kan Oke. begitu. Yesus dengan Bapa satu oknum. Iya. Oke, kalau satu oknum, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Mau pergi kemana dia? Iya, kepada siapa dulu dia berkata Kepada siapa? itu? Kepada Bapakku, Allahku. Iya, maksudnya Yesus Lalu dia mau pergi kemana dia? Katanya satu dengan Bapak. Kau pergi ke Bapak. Ada di mana Bapaknya? Iya, kan bisa. Dia kan berkata kan kepada orang-orang yang kurang percaya kepada dia. Kan begitu perkataan itu. Lo katanya satu. Kok dia mau pergi? Pergi kemana? Aku akan pergi kepada Bapakku. Ada di mana Bapaknya? Ya iyalah, karena Iya, melulu. ini Pak Ustadz ini. Iya, jadi begini Pak Ustadz ya, karena Tuhan Yesus ini adalah orang benar dia. Yang ngomong Yesus orang salah siapa? Kan Paulus yang mengatakan Yesus orang terkutuk. Galatia 3:13. Paulus yang ngomong dia itu bukan orang benar. Iya, karena kalau sebelum Tuhan Yesus ini diutus atau dilahirkan di dunia ini, kalau dia pun seperti manusia biasa, ya kami juga nggak bodoh. Masa kami Emangnya manusia apa dia? Manusia alien gitu? Manusia suci, tidak ada satu cacat dengan dosa. Terus kalau manusia itu suci berarti Tuhan gitu? Jadi di dalam akal dan pemikiran saya berarti Tuhan itu kan Tuhan yang nggak kelihatan ini kan suci, berarti tidak berdosa. Oke, berarti ada Tuhan, yang tidak kelihatan, ada yang Tuhan kelihatan, ada dua Tuhan, ada yang kelihatan, ada yang tidak gitu. Iya, terbukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan itu. Terus Tuhan yang tidak kelihatan ada di mana? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan kalau kita pikirkan? Ya udah pakai data. Tuhan itu ada dua, satunya kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Itu gimana datanya? Saya tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua atau bagaimana, enggak. Walaupun Tuhan itu dua atau tiga, itu ya tetap satu. Nah, menurut kamu ada berapa Tuhan itu? Iya, satu. Siapa satu? Itulah dia Tuhan Yesus. Siapa satu itu? Tuhan Yesus. Loh, yang di surga kata Yesus itu, Bapakku di surga, Tuhan juga. Iya, dialah itu. Berarti ada dua. Karena Loh, kan Yesus mengatakan Tuhanku ada di langit, Tuhanku ada di langit. Berarti Yesus Tuhan punya Tuhan gitu. Tuhan Yesus juga belum pernah dibilang Tuhanku ada di langit dan apa. Selalu dia berkata gini, coba. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Loh Sus, Tuhanmu Allah Bapa ya Tuhan langit dan bumi. Iya. Ada di mana Sus? Ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa dilihat Sus? Tidak, Tata, kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Jelas ucapan Yesus di situ. Tuhanku Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di langit jelas. Kamu udah paham Bible? Ayo. Iya, jadi saya mengerti Pak Ustadz. Yang penting saya percaya Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya menurut kamu, menurut Yesus bukan. Iya, karena memang menurut Yesus bukan, karena dia tidak pernah. Berarti kamu. Tetapi ingat, mengikuti Yesus kamu berarti. Tetapi ingat Pak Ustadz, kuncinya begini, karena Yesus telah berkata Pak Ustadz, akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Oke, itu tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yang mana yang kamu tuhankan? Bapa atau Yesus? Ya, kalau bisa pun saya dua-duanya. Kalau memang bisa, kalau udah. Berarti ada dua. Ya, dua dalam satu bisa juga itu. Dua dalam satu gimana? Wong jelas. Assalamualaikum dan selamat siang. Boleh diikut jawab nggak? Nggak bisa ini. Pingin berdebat dengan kita tahta ini.
Katanya sih Kristen dia ya, Win. ngomong. Bentar, Gimana nih, bentar. gue pengen berdebat dengan si Tata, boleh nggak? Win. Oke, Kok silakan. Kristen? Yang kamu kuasai apa, Win? Yang kamu Gue kuasai pembela apa dalam Bible? Kristen. Apa yang kamu Terus kuasai? cuma juga berdebat sama Oke, gue juga sekarang bisa. apa yang kamu kuasai Ayo, dalam gua Bible-mu? debat sama Apa? gua. Apa yang kamu kuasai dalam Bible-mu? Nah, sekarang gue ingin tanya. Gue bilang di situ. Oke, di saya Al-Quran jawab pakai Quran dan Bible. dijelaskan Ayo. bahwa jikalau kamu ragu dengan kitab ini, maka tanyalah kepada orang-orang sebelum kamu. Di situ Sudah dijawab, Pak. bukan Kan sudah kepada- dijawab tadi. Iya, itu jawaban lu tidak benar. Oke, coba buka ayatnya. Coba saya buka habis ini open cam. Coba di ayat mana? Nah, enggak, itu kan tadi lu bilang kan udah Ya, ayat udah berapa? jelaskan Kan kan sudah gua dengan baca. tafsiran lu. Sedangkan lu tahu nggak? Puasa, haji itu bukan di zaman Nabi Muhammad. Kamu tunggu. Kalau kamu mau menjelaskan, buka datanya. Ayo. Jangan cuma congor Belum mulu. ada. Nabi Muhammad belum ada, Nabi Isa juga belum ada. Adanya di Nabi Ibrahim. Langsung apa yang kamu bahas? Tidak usah. Langsung yang kamu mau Jangan tanyakan dong. apa? Yang mana kamu tanyakan? Buka ayatnya. Silakan. Dia mengik gua. Gua Buka tampang ayatnya. berbuah. Buka ayatnya. Buka ayatnya. Buka langsung. Coba lu buka ayat lu. Ya mana ayatnya? Situ. Mana? Yang lu jangan yang suka bohong lu. Kamu kan Coba pakai data Win. Saya turunkan kalau Puasa aja. Itu bukan di zaman Nabi Muhammad. Lo iya memang kenapa memangnya? Oh Yesus juga puasa. Makanya itu kita umat Islam harus bertanya kepada Alul Kitab. Oke, saya nanya ke kamu. Menurut kitabmu, Tuhan yang benar itu siapa? Nasrani. Makanya dipertanya. Ayat-ayatnya dulu. Ayatnya di mana? Di mana ayatnya itu? Coba. Di mana ayatnya? Tidak usah congor-congor kayak gitu. Mana ayatnya? Silakan. Lu sudah mengakui bahwa itu udah. Mana ayatnya? Silakan. Udah tahu udah. Mana ayatnya? Silakan. Tidak usah keluar-keluar. Lu buat tafsir. Tidak bisa. Silakan. Saya buka tafsirannya. Silakan. Lu buka situ data. Nah, itu tepat. Lu udah mengakui. Aduh, disuruh buka tidak mau. Jangan mid dong, mid. Ya sudah, silakan buka ayat datanya. Silakan buka. Kalau nggak ada data saya turunkan. Banyak Kristen di bawah ini saya turunkan. Apa juga sini. Ya silakan buka datanya. Coba tunjukin. Ya coba kamu tunjukin. Ahlul Kitab itu Yahudi dan Nasrani. Mereka kejadian-kejadian perkara Islam itu asalnya itu dari mereka. Maka di mana datanya? Di mana datanya? Silakan pakai data. Pakai data. Langsung pakai data silakan. Jangan mute dong. Kamu yang iya silakan. Apa yang kamu omongin pakai data coba. Mereka lebih banyak keilmuan dari di pihak kaum Yahudi. Sudah, ada usaha menyerocos, langsung buka datanya silakan. Buka datanya. Jangan mute dong. Iya udah, buka datanya ya. Silakan, buka datanya. Gue sebagai umat Islam juga gue Ya, terima. silakan langsung buka data. Tapi lu tidak mau terima karena lu berbohong. Ya udah, kalau kamu cuma congor doang, tamiut kamu. Ini kok ngaku Islam dong? Kamu tidak. Kamu dari dulu itu Kristen. Udah, kalau kamu udah ada. Langsung Bang Baal. Oke, Bang Rahma. Allah, bagaimana nih Kristen Masih ini? lu berani menjawab. Win. dengan Cara diskusi tafsiranmu. itu, cara diskusi itu satu-satu biar kamu bisa nyimak gitu loh. Iya, memang gua tahu. Tapi apakah si Tahta itu dia jujur? Kan tidak. Gua juga Islam. Gua mengakui bahwa apa yang ada Islam di matamu, lewang dari dulu kamu itu Kristen. Emang gua Kamu Islam. naik ke Komalsa. Karena gua tahu dengan ayat itu, makanya Kamu itu Kristen dari dulu. Waduh. Kamu itu makanya saya naikkan karena Anda Kristen dari dulu. Anda naik di Komal ini. Tadi katanya dia Kristen. Iya toh? Iya. Iya, awal ditanya dia Kristen, tiba-tiba berubah jadi Islam. Aduh, Oten. Memang dari dulu sering naik ke Komal ini. Cuman lama nggak muncul memang. Oke, Yesus. Yesus. Dava? Kristen Dava? Adalah ribut saudara. Yesus. Ya. Silakan. Apa yang mau dibahas ini? Itu kita kembali ke judul ya. Ustadzku sholat, Turunda sholat. Tuhan dibunuh makhluknya. Tuhan dibunuh makhluknya. Benar. Tuhan Yesus jadi- kan dibunuh oleh manusia. Oh, jadi maksudmu Tuhan dibunuh? Ya. Wih, berarti menurutmu Tuhan mati? Tuhan mati gimana? Kan Tuhan dibunuh, yang dibunuh itu Tuhan atau bukan?
Memang benar. Udah, Tuhan aku dibunuh sudah sholat makhluknya. maghrib. Iya, maksudnya Tuhan dibunuh oleh ciptaannya. Berarti Yesus yang kau tuhankan dibunuh oleh ciptaannya, oleh manusia gitu. Iya, karena dia membiarkan dirinya. Berarti Tuhan mati. Ya buktinya kan dia mati di Alkitab. Oh, jadi kau anggap Tuhan itu bisa mati? Ya buktinya kan Tuhanku Yesus mati di. Oh, kasihan. Di dalam Bibelmu Tuhan itu tidak terhampiri maut. Tidak terhampiri maut. Tapi dia kan menyerahkan nyawanya. Ya, berarti mati. Ya, di Alkitab memang tertulis. Dia kan hidup lagi. oleh Dia ciptaannya. Gimana sih? dia hidup pada hari. Dia kan Berarti hidup Tuhanmu lagi. ini, Tuhanmu menciptakan manusia, kemudian dia dibunuh oleh ciptaannya gitu. Iya. Tuhan Kan menciptakan yang tertulis manusia. kan begitu di Alkitab. Yang tertulis kan Berarti kamu ini, Bibelmu ini bertentangan, ya saling bertentangan. Tuhan Ya. tidak terhampiri maut, berarti Tuhan itu tidak mati, tidak bisa mati. Terus kenapa kau mengimani Tuhan mati? tidak terhampiri maut gimana? Tidak ada tertulis begitu. Baca 1 Iya, kan Timotius terang yang tak Baca. terhampiri yang pernah saya baca itu. Nggak 1 ada yang Timotius, tidak 1 terhampiri Timotius maut. 6. Aduh. Kau nggak baca yang benar Bibelmu? aja. Kau nggak baca Benar Bibelmu? aja. Nih, buka Bibelmu 1 Timotius 6:16. Coba kau buka. Oh, kau ini ketawa padahal nggak tahu. 1 Timotius 6:16. Buka tuh. Oh, kasihan ya. Belum tahu dia kawan. Jangan terlalu lama, nanti kau terlempar. Tuhan tidak terhampiri maut. Nah, udah baca? 1 Timotius 6:16. 6:16. Aduh kasihan ya, bermodal lah dikit, beli kayak HP tua, HP Gak second. bisa kedengaran Yesus kalau kau ngomong sambil ini lihat googling. Aduh. Saudara kan sudah sholat ya? Sudah. Sudah jaga kompak. Teman-teman penonton yang di bawah 2.200, silakan yang wilayahnya sudah masuk sholat Ya sudah maghrib, saya sudah baca. selesai. Silakan melaksanakan kewajiban 3 rakaat dulu. Ya, sholat. Tapi jangan lupa teman-teman ya penonton, tolong serentak tap layar dulu teman-teman. Tap layar yang belum posting ulang silakan posting ulang. Tapi Ustadz itu kenapa noise? Hah? Kenapa bunda? Iya. Kayak. Oh anak saya main balon. Oke, udah baca bang. Jadi Sudah, teman-teman yang sudah waktunya masuk waktu sholat, segerakan. Udah. Cek sudah bunda. Enak bunda. Coba Ustadz. Cek. Ya, Cek. bagus. Ya teman-teman bantu tap layar teman-teman. Ya bantu tap layar. 2000 penonton tap layar semuanya teman-teman yuk. Di posting ulang yang belum posting ulang dan di share. Lanjut bunda, saya mau sholat. Oh silakan Ustaz. Bang Baal, assalamualaikum. Bang Yesus. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Yesus. wabarakatuh. Saya maghriban. Lanjut. Oke siap. Baca, udah baca. Sudah, Bang Yesus. sudah. Itu kan makanya aku bilang kamu ini ketawa padahal nggak lucu. Dialah yang satu-satunya tidak takluk kepada maut. Berarti nggak mati kalau Tuhan. Nah, kau ini mengimani Dia kan Tuhan. tidak takluk oleh maut karena Yesus kan bangkit. Dia kan tidak takluk Intinya itu. berarti kan Gimana? mati. Artinya Lah. kan mati. Dia bangkit kan? Kalau tidak Setelah itu? takluk berarti tidak pernah mati. Ini mati dia. Loh. Bukan mengatakan tadi Tuhan mati. Kalau tidak takluk Mati. berarti nggak ada kematian. Kalau kita buka terjemahan yang lain, ya revisi-revisi yang lain itu tidak terhampiri maut. Berarti yang mati itu bukan Tuhan. Lah. Saya tanya kau, landasan kau mengimani Yesus Tuhan itu apa? Dasar kamu mengimani Yesus Tuhan apa? Sementara Yesus Karena mati. dia adalah juru selamat. Itu tanpa Baca. dia kita tidak akan selamat gitu. Baca itu
Kisah Para Rasul bahwa Yesus itu juru selamat bagi orang Israel, bukan bagi Kristen. Para Rasul, baca Bang. Coba landasannya apa kau sehingga kau mengimani Yesus? Juru selamat untuk seluruh umat manusia. Coba Bagi yang datanya. menerima, bagi yang menerima lo ya. Coba Enggak, datanya. Coba datanya. Ya pas aku buka Alkitab lagi, ini perlu waktu. Aduh, nggak ada Bang datanya Yesus juru selamat bagi seluruh manusia. Ya kan itu saya pemahaman saya. Tapi ayatnya Ya ada. ini Ya kan? pemahamanmu kan, saya kasih tahu. Nggak ada seperti itu. Ada datanya. Kau bukalah Kisah Para Rasul. Saya kasih ilmu lagi ya. Kisah Para Rasul 13:23. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Jadi teman-teman, Yesus itu tidak mengenal Kristen. Kalau menurut saya sih bukan untuk Israel aja, untuk semua manusia. Tapi Ya, untuk itu yang maumu. menerima dia saja. Itu maumu Sebagai kan? Tuhan, yang sebagai Tuhan dan juru selamat akan diselamatkan. Begitu. Itu maumu, Itu yang tapi tertulis secara di Alkitab. data. Intinya itu. Mana Bang? Coba mana itu Yesus juru selamat untuk manusia? Kalau yang kita baca nih, Yesus juru selamat bagi orang Israel, maka dia udah. berkata. Ya udah, aku Jimat. cari ayatnya kalau begitu. Boleh. RX King itu ayammu kasihan. Kristen Bang? Di KTP ya Kristen. Di KTP ya Kristen. Oke, tapi sudah ragu dengan Kristen? Saya malah naik tingkat dari Kristen. Oh, Saya jadi mantap. ateis. Oh, jadi kau sekarang ateis? Gak percaya lagi sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan, tapi Tuhan yang nggak personal begitu, yang nggak personal, yang jadi hakim yang adil, hakim kebenaran, pelindung, pembuat aturan dan rencana. Buat saya Tuhan itu yang tak terbatas itu, yang membuat apa? Ya itu terus sih yang saya pegang. Yang saya tetap inilah alam atau Tuhan atau alam ya, entah Tuhan, entah alam, entah Tuhan gitu. Jadi saya hanya model etika dan moral itu aja. Selebihnya di luar sana banyak cinta. Saya bisa, ya memang nggak ada cinta sih kalau kita lihat seperti orang-orang yang dikafir-kafirkan gitu kan. Jadi kau pikir, Bang, kau bernapas itu atas keinginanmu sendiri? Iya, saya bersyukur saya dikasih napas. Buat saya hidup ini mujizat, satu kesempatan. Siapa yang kasih kau napas, Bang? Siapa yang kasih napas? Ya ini oksigen, nggak tahu ntar. Ya kan dari alam sendiri ini oksigen ini yang kasih oksigen ini. Kalau nggak ada oksigen, nggak ada alam, nggak ada oksigen, ya kita hidup apa ini? Oksigen, dia bilang oksigen itu. Jadi kalau orang yang mau mati itu dikasih O2, apa dia hidup? Kalau orang mati mungkin ya kadang-kadang menjadi bangke, ya kan, jiwanya entah ke ayam, entah ke burung, entah masuk lagi ke bayi lain. Aduh, banyak kali macam-macam ya. Coba kau Bang tutup hidungmu itu, tutup mulutmu, jangan bernapas. Cumi, Kristen. Jadi buat ini, jadi bagusnya ini ketuhanan yang bagus ini ya, kayak Tuhan tak terbatas itu. Jadi kayak terpuruk dalam masalah itu peluang hebat buat kita merubah fakta menjadi teori, teori berubah menjadi fakta. Jika fakta bertentangan dengan teori, baik teori yang dirubah atau fakta. Jika hidup Anda pengen berubah, pelajari masa lalu gitu kan. Misalnya nih Bang, misalnya kau naik pesawat nih ya, kau kan nggak percaya lagi Tuhan. Kau naik pesawat, tiba-tiba pesawatmu mau jatuh, kira-kira siapa yang kau ingat? Kau berseru minta tolong kepada siapa? Kau mengingat siapa? Saya itu kalau menurut saya pastilah keluarga, orang yang kita cintai pastinya kan. Kalau mati itu sudah ketetapan Tuhan lah, kita pasti mati. Cuman itu kan kau tetap percaya Tuhan, iya, ada ketetapannya. Iya, hanya saja bagaimana kita membenarkan kematian itu. Seperti orang-orang kadang-kadang saya berpikir lebih mati. Udah, kau diam dulu Bang ya. Kau diam dulu Bang, kau diam. Karena kita di sini diskusi dengan orang-orang
meyakini ada Tuhan ya. Sebentar Bang RS King sama Bang Baal ya. Nah, sekarang Yesus, Pak Yesus mana? Ya. Kita lanjut pembahasan. Udah baca Kisah Para Rasul. Ada ayat yang 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Tuh kasihan ya. Nabung beli HP walaupun second. Nunggu buang-buang waktu kok itu nengok-nengok gitu. Lukas 2 ayat 11 itu kan tertulis di situ. Hari ini telah lahir yang diurapi. Juru selamat. Hari ini telah lahir Yesus, orang yang diurapi. Kristus artinya orang diurapi. Orang, bukan Tuhan, Bang. Malaikat aja menyebut Yesus itu Tuhan. Bagaimana? Di situ yang diurapi. Hari ini telah lahir Kristus yang diurapi ya, orang yang diurapi. Tuhan itu kurios di kota Daud. Jadi ya kalau Malaikat orang utusan diurapi, juga loh. Bang, siapa kira-kira yang berani mengurapi Tuhan? Lah, itu enggak ada masalah itu. Jadi Tuhanmu diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhanmu? Ya diurapi Bapaknya lah. Berarti siapa yang Tuhan nih? Bapa atau Yesus? Bapa dan Yesus adalah satu. Bapa dan Firman adalah satu. Satu dalam arti apa? Apakah ketika Maria melahirkan Yesus, Bapa juga ikut lahir? Firman-Nya yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Tidak ada tertulis. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Baca Mazmur, Bang. Baca Mazmur. Apa itu firman? Mazmur 339 kau baca. Coba dibaca dulu. Aku mau dengar. Kalau Mazmur apa? Mazmur 339. Dia berfirman maka semua jadi. Sebab dia berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu Mazmur 339. Jadi dengan berfirman Tuhan berfirman maka semua tercipta, semua ada. Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah jadilah terang. Terang itu jadi, tercipta terang. Apakah terang itu Tuhan? Kan bukan, nggak ada yang menuhankan tuh terang orang-orang Yahudi. Yang berfirman kan Allah. Siapa firman itu? Firman Allah itu yang kan perkataan. Firman itu perkataan. Ketika Gabriel menemui Maria, Gabriel membawa firman atau perkataan dari Tuhan. Itulah dibilang firman, perkataan, kalamullah. Gabriel membawa firman dari Tuhan kepada Maria. Salam hai engkau Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Inilah yang mau disampaikan Gabriel yang disebut firman. Perkataan Tuhan yang ingin disampaikan Gabriel kepada Maria. Atau titah. Kalau raja itu titahnya disampaikan. Apa kata Gabriel? Aku utusan Tuhan kepadamu menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah yang disebut firman. Firman dari Tuhan, perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Itu isinya. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi berproses 9 bulan. Itu makna dari firman. Kalau di dalam Islam, innama amruhu iza arodo syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi maka jadi. Itu di dalam surah Yasin. Begitu kalau Allah ingin menciptakan. Jadi tidak ada salahnya menyembah firman Allah itu. Menyembah perkataan. Karena dia berasal dari Allah, berasal dari dalam diri Jadi Allah. Yesus itu Bang, atau kita semua ini ya, tercipta dari kehendak Tuhan, tercipta dari firman Tuhan. Semuanya tercipta atas kehendak Tuhan. Sebab dia berfirman maka semua jadi. Itu Mazmur 3:39. Melalui Yesus itu kita tercipta. Mana melalui Yesus? Yesus belum ada kok. Mazmur 3:3 ini apa Yesus sudah ada? Yesus itu belum ada. Ketika ada Yesus itu, ya,
Yesus ada itu ketika Yohanes 1:14. Firman Tuhan yang disampaikan Gabriel itu telah menjadi seorang manusia. Telah lahir tuh. Ngoe-ngoe itulah hasil dari kehendak Tuhan. Firman itu seperti kalimat perintah. Sebab dia berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu data di Bible. Jadi kalian ini tersesat memahami Yesus saja firman. berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Berarti kenapa enggak kau Tuhan? Kan itu Adam. Duluan Adam daripada Abraham. Kau mau menuhankan yang lebih duluan tuh? Yang menciptakan manusia, Yesus sebelum jadi manusia kok. Yang menciptakan Siapa? Adam itu. Siapa? Yesus menciptakan Adam. Mama Ya sebelum jadi Aduh, manusia di mana kan dah? dia pencipta. Gitu. Di mana itu ya Allah? Di mana coba kasih data lah satu Di biji. kitab Kejadian. Oh, jadi Kejadian kau aja pikir dibilang berfirmanlah Allah. Nah, kau pikir Elohim itu Yesus. Berarti musuh Allah yang menuhankan berfirman Yesus. itulah firman Allah itu. Aduh bang, kau itu otakmu lah. Coba raba kepalamu dulu bang. Ada Yesus itu belum ada. Ketika Yesus ada dalam kandungan Maria itu setelah Gabriel menyampaikan firman Tuhan kepada Maria, barulah tumbuh janin. Ketika Maria berkata, malaikat Gabriel, aku ini tidak bersuami, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Dan setelah disampaikan firman dari Tuhan, kaget Maria, loh, bagaimana mungkin aku kan nggak bersuami? Apa dia jawab oleh Gabriel? Elizabeth itu yang mandul lagi hamil. Sebab bagi Tuhan Itu tidak dia ada yang datang mustahil. menjadi manusia, Bunda. Itu dia Mana dia datang menjadi manusia. Siapa? Dia datang Tuhan. sebagai manusia itu. Oh. Tuhan datang sebagai manusia? yang dilahirkan Maria ini Tuhan atau manusia? Dia datang sebagai manusia. Oh, di mana itu tertulis Tuhan itu manusia? Dalam bilangan Tuhan itu bukan manusia. Mana kau ini bang? Aduh ya Allah, kenapa sih kalian ini akalnya pendek kali, sumbu pendek. Kau bilang Yesus menciptakan, di mana Yesus pernah menciptakan? Sebiji buah ara pun Yesus nggak bisa bang. Ketika dia lapar, dia nangis-nangis lapar. Kenapa dia marah-marah? Harusnya kan dia Tuhan ciptakan, klik, klik, klik. Berbuahlah itu pohon kan? Namanya juga Tuhan, kau bilang dia pencipta. Sebiji buah ara aja nggak bisa bang, sadari itu bang. Marah-marah dia ini ya, marah-marah. Kok Tuhan kok marah-marah? Ayolah bang. Pasti Yesus dicobai oleh iblis juga, apa kata Yesus kepada iblis itu? Jangan mencobai Tuhan Allahmu, dia bilang. Itulah inilah kekerdilan pikiranmu, bang. Tuhan Allahmu, Inilah kepada iblis. Inilah kekerdilan pikiranmu. Masa Tuhan dicobai sama ciptaannya? Iblis mencobai Tuhan. Berarti Tuhanmu dikerjai iblis. Lebih hebat dong iblis kalau gitu. Mana ini kau bangga kali kalau Tuhanmu dicobai Hebat iblis gimana? dibawa-bawa. Bilang iblis hebat ya. Padahal Yesus Kan dibawa-bawa. Tuhanmu itu dibawa-bawa dari kebubungan bait suci. Dikerjai kan dia dibully kan. Tapi dia enggak jatuh. Bang, Yesus tidak berdosa. yang ada itu bang, manusia yang dicobai iblis. Lucu kau kalau Tuhan dicobai iblis. Lucu. Tuhan dicobai iblis, ada-ada aja kau ini. Kalau manusia itu ya tempat kita itu digoda oleh iblis. Dia sebagai manusia, Bu. Dia sebagai manusia dicobai. Oh, jadi yang dilahirkan Kamu Maria tidak, ini Bu. manusia ya. Jadi sejak kapan dia jadi Tuhan, Pak? Kalau ini sekarang dia manusia, kapan Yesus Tuhan? Di dalam kemanusiaannya ada ilahi, makanya dia berkuasa. Mama Bisa. Dia Yesus ini Dialah Tuhan yang atau menciptakan ilahi? segala sesuatu.
firman itulah yang menjadikan segala sesuatu. Tanpa firman tidak ada yang jadi. Itu ayatnya. Firman itu perkataan. Allah menciptakan dengan berfirman. Iya. Baca Mazmur, Pak. Tuhan kami itu. Ya, siapa itu? Tuhan kami itu. Yang manusia ini. Tuhan kamu tidak ada kehebatan, mulai kerasukan. Jangan kerasukan lah, santai lah. Kan aku nggak maksa kau supaya kau jadi Islam. Kerasukan. Malaikat Gini. Yesus. Gini. Setelah dicoba iblis, saya tanya datang, kau, yang dilahirkan Maria ini, Tuhan atau manusia? Bang Aris, Tuhan, yang dilahirkan. Jangan dulu kau Yesus, Pak Yesus. Masa dia bilang tadi manusia? Yang dilahirkan Maria ini Tuhan apa manusia, Bang Aris? Dia kan sudah diutus oleh Allah itu sendiri turun. Lain ditanya, lain dijawab. Iya. Nah, itulah turun menjadi manusia. Manusia ini yang dilahirkan atau Tuhan? Dengar dulu lah. Yang dilahirkan Maria ini, dia diturunkan sebagai manusia. Oh, jadi Tuhanmu ini manusia? Iya, di dalam kemanusiaannya ada ilahi, keilahiannya. Dia berkuasa. Dia ketika hebat. dia berkata, kalau dia ilahi, di dalam dirinya ada ilahi. Kalau di dalam dirinya ada ilahi, kenapa dia berdoa lagi kepada ilahi? Lukas 6:12, Yesus semalam-malaman berdoa di atas bukit, berdoa kepada Allah. Dia kan kau bilang ilahi. Iya. Terus berdoa ketika ilahi, malaikat mendoakan Muhammad. Bang, kenapa? Ketika dia manusia, Bang. Dulu Allahmu dan para malaikat berdoa. Ya, Bang. Jawab dulu. Enggak lah, selesaikan dulu lah, Bang. Jangan dulu lompat kayak kodok, Bang. Itu dulu, selesaikan dulu. Kau bilang Yesus itu ada ilahi, dia manusia sekaligus ilahi. Ketika dia berdoa, sebagai manusia, terus ilahinya mana ketika dia berdoa? Ilahinya pergi dulu, keluar ngopi, jalan-jalan, ke mall. Kemana ilahinya ketika dia berdoa? Yesus semalam-malaman berdoa di atas bukit, berdoa kepada Allah. Kemana ilahinya? Kemana ilahinya? Kemana ilahinya ketika dia berdoa? Bukan Allahmu, beda. Kenapa pula ini? Ya beda lah, Tuhan bukan mati terkutuk. Saya tanya kau. Ya kan ada manusia. Sekarang saya tanya kau, kau kenapa bilang. Allahmu dan para malaikat berdoa untuk Muhammad? Aduh, saya tanya dulu kau lah. Belum kelar juga kau, Bang. Gurunda sudah selesai. Sudah saya jawab. Gak ada kau jawab. Gak ada kau jawab. Sebagai manusia dia berdoa. Sebagai manusia. Nah, keilahiannya mana? Keilahiannya mana? Keluar dulu keilahiannya. Kenapa Allahmu? Woi, ketika dia berdoa, keilahiannya mana? Keilahiannya mana ketika dia berdoa? Keilahiannya mana? Ngopi, tidur. Keilahiannya tidur, ngopi, keluar jalan-jalan ke mall, ke pasar. Kemana keilahiannya ketika dia berdoa? Kemana keilahiannya ketika dia berdoa? Kan kau bilang Yesus itu manusia sekaligus ilahi. Ketika dia berdoa, keilahiannya mana? Tidur. Pergi jalan-jalan ke mall, ke pasar. Mana keilahiannya? Ada ilahi di dalam dirinya. Kenapa dia berdoa lagi kalau ada ilahi dalam dirinya? Sekarang saya tanya, kenapa Allah kan belum kelar. Siapa dia berdoa? Mana Allah berdoa betul-betul nih? Gak ada. Gak ada itu Allah berdoa, Bang. Itu kebotolan yang permanen. Di mana Allah berdoa? Yang ada itu, Bang, yang kau tuhankan itu kenapa berdoa? Kenapa berdoa? Ketika Tuhanmu sujud di Taman Getsemani, malaikat selalu berdoa kepada. Aduh, bego juga ini orang ya. Bang, kau bego. Kalau begomu jangan. Sudah saya jawab. Sebagai manusia dia berdoa. Ya, terus ilahinya mana? Kan kau bilang dia ilahi. Sekarang ilahinya mana? Kan kau bilang Yesus Tuhanmu itu dia manusia sekaligus ilahi. Ketika dia berdoa ilahinya mana? Ilahinya mana? Ilahinya mana? Ilahinya mana? Ilahinya mana? Ilahinya mana? Ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa kemana ilahinya? Ada di dalam dirinya. Udahlah kau bego lah, udahlah turun kau. Pada otak kau. Masa dia ilahi, manusia sekaligus ilahi, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Karena dia ilahi kan, atau ilahinya keluar dulu baru dia berdoa.
Memang kau ini manusia-manusia. Hatiku, apalagi nih ya, hatiku percaya Kristen Muslim. Kristen. Nah, boleh dijawab setuju dengan Pak itu tadi? Setuju. Oh, jadi ketika Yesus ini kan manusia, kata dia sekaligus ilahi. Tapi data di Bibelmu, Yesus itu berdoa semalam-malaman kepada ilahi, kepada Tuhan. Gimana itu ceritanya? Makanya kalau kalian mau diskusi itu jangan memaksa orang ngikutin apa maunya kalian. Kalian itu bertanya tapi dijawab kalian nggak terima. Apa? Coba jawab. Gimana jawabannya? Kalau orang menjawab ya diterima lah. Itu kan jawaban dia. Tapi jangan ngarang bebas lah. Terus kenapa kalian harus memaksa orang untuk mengikuti maunya kalian? Ya. Betul. Kalau kau cuma ngarang bebas di sini ya nggak usah lah naik. Coba pakai dalil. Tidak coba. ada yang ngarang bebas. Nah sekarang jawab. Ketika Yesus berdoa, sementara ini dia ilahi, berdoa kemana dia? Keilahiannya tetap di situ. Ya. Nah, berdoa kemana? Ilahi mana lagi dia berdoa? Berdoa itu ke Loh, manusianya. begini. Ah, satu-satu, jangan rebutan. Ya, Siapa? silakan Andre, silakan. Silakan Andre. Begini. Bagaimana? Yesus itu dalam fisik sebagai manusia biasa, keilahiannya tetap juga di situ. Oh, jadi Yesus ini manusia sekaligus ilahi. Betul. Ah, ketika dia berdoa di Taman Getsemani sujud, dia bersujud kepada siapa? Ya kepada Bapa di surga. Nah, siapa yang ilahi? Bapa atau Yesus? Lah, makanya pahami ketritunggalan, 3 pribadi tapi satu esensi. Nah di situ kita kan nggak ketemu, jadi mau gimana menyatukan Ya itu? apa yang di dalam diri Yesus ini? Bapa kan dia sujud kepada Bapa. Kau bilang Yesus itu ilahi. Ilahi siapa lagi di dalam dirinya? Ilahi apa? Berapa ilahimu? Keilahian itu tidak terbatas, Ibu. Keilahian itu tidak terbatas. Makanya kami ketritunggalan itu dalam 3 pribadi. Kalau dia esensi ilahi, hakikatnya kalau tetap dia ilahi Allah. Bang, kalau dia ilahi ngapain dia berdoa lagi kepada ilahi? Nah, begini Bu. Jadi selain dia turun ke bumi untuk melaksanakan misinya dalam hal menyelamatkan manusia berdosa, dia menunjukkan keteladanannya kepada manusia. Sehingga di dalam fisiknya, di dalam wujudnya sebagai manusia, dia juga merasa lemah, dia juga merasa lelah. Ketika dia manusia, dia sekaligus ilahi kan? Betul. Ilahi ini kau maknai sebagai Tuhan. Iya benar. Itu gelar yang disematkan kepada Yesus. Ketika dia berdoa, nih Tuhan dia berdoa nih, dia berdoa lagi kepada Tuhan yang lain. Yang berdoa manusianya, kan dia mengambil rupa Kan manusia. ada ilahinya, kan ada ilahinya kata kalian. Dia Ibu, Tuhan. kan menunjukkan keteladanannya, Bu. Dia kan manusia menunjukkan sekaligus keteladanan Tuhan. Manusia. Teladan kepada siapa? Teladanan kepada manusia pada saat itu dia mengajarkan Nggak kepada ada. murid-muridnya. Nggak ada. Nih saya kasih tahu ya. Kepada bapaknya, Bu. Nah, sebentar satu-satu Pak Yesus sebentar. Di Gurunda sudah ini standby Gurunda. Dengar, Ingat Bu, ya, jangan langsung dengar dulu supaya nggak tabrak suara Bang ya. orang. Kita dengar dulu gini. Ketika di Taman Getsemani, ya ini saya kasih tahu. Ketika di Taman Getsemani, Yesus sendiri Bang di apa? Lukas 6:12, Yesus di atas bukit berdoa semalam-malaman. Kau bilang dia memberi teladan. Siapa yang diberi teladan? Tuyul. Gak ada orang di situ. Dia mengajari tuyul berdoa. Di atas bukit semalam-malaman dia berdoa. Sendiri dia berdoa. Keesokan harinya baru dia panggil murid-muridnya. Siapa yang harus dia teladani? Ngasih contoh kepada siapa? Tuyul. Udah, pertanyaan Ibu udah, itu aja sebenarnya diulang-ulang. Tapi kalau dijelaskan Ibu mematikan mic orang. Itu nggak Sekarang sopan. jawab, dia memberi contoh kepada siapa? Teladan kepada siapa? Ya teladan kepada murid-muridnya lah Bu. Dia Kan murid-muridnya nggak ada Bang. Hidup. Nggak ada murid-muridnya Bang. Sendirian dia berdoa. Bentar. Keesokan harinya baru dia panggil murid-murid. Waktu dia berdoa sendiri, kok bilang dia beri teladan, tuyul diajari. Bagaimana kok ini? Ini mau bertanya apa mau marah-marahin orang? Bukan marah-marah, intonasiku memang begitu Bun.
Jadi saya ingin menyampaikan begini. Silakan buka Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di dalam kedagingannya. Oke. Jadi kau ini mengimani bahwa Tuhanmu ini minta perlindungan kepada manusia. Dia suruh murid-muridnya berjaga-jagalah kau. Tuhanmu dijagai. Penakut kali Tuhanmu. Kan dia minta kepada murid-muridnya berjaga-jagalah kalian. Tuhan kok dijagai. Penakut Tuhanmu, Bang. Berjaga-jagalah Ibu, bukan dibilang jagailah aku, bukan dibilang berjaga-jaga gini. Kok nggak paham sih bahasa Indonesia? Nih, gini. Ketika Yesus mau kabur, dia menyuruh murid-muridnya jual jubah beli pedang. Kau pikir pedang untuk ngiris bawang? Kan dia menyediakan pedang. Pertanyaan lain belum. Nah itu kronologinya ya di Taman Getsemani. Jual jubahmu beli pedang. Kenapa? Dia mau menghadapi pasukan Roma yang mengejarnya kan. Nah, ketika sampai di Taman Getsemani, buntu kan nggak ada lagi pelariannya. Dia tanyalah murid-muridnya, berjaga-jagalah kalian di sini. Aku mau ke sana berdoa. Murid-muridnya disuruh berjaga. Berarti Tuhanmu ini enak. Loh, cara itu data. Nggak enak. Itu data. Iya memang saya ini mau mencuci otakmu, akalmu supaya berkembang. Mematikan mencuci otakmu. Mematikan, bukan mencuci otak. Iya, mematikan dogma, mematikan dogma doktrin di kepalamu, mematikan dogma doktrin di kepalamu. Tuhan katanya ada ilahinya, tapi kenapa dia berdoa? Kali Yesus tetap Yesus, kau akan binasa. Tinggal kau jawab. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Kalau dia Tuhan. Ingat ya, kau bilang Yesus manusia sekaligus Tuhan. Hatimu, kau jangan Kau ini supaya ku cuci otakmu yang penuh doktrin. Enggak, saya mau tanya tahu aja, kenapa kau Tuhan kan padahal dia sendiri berdoa kepada Tuhan. Tidak ada. Di Lukas 6:12, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah, kepada Tuhannya. Gak akan bisa kau cuci otakku dah, gak akan bisa kau ya cuci memang otakku. Karena kau otak buntu, cuma modal iman. Ya karena cuma modal iman doang begitu, Bang. Yang penting Yesus Tuhan. Saya berpikir di sorgamu itu ada nafsu kedagingan. Sekarang ya kalau kau di sorgamu ada pesundal. Sekarang kau tinggal kasih data. Hawa nafsu kedagingan. Kalau di sorgamu pesundal, Bang, pesundal di sorgamu. Jangan kau bahas-bahas itu. Tidak memahami itu. Yesus selalu ada pesundal di sorga. Aduh, Bun. Baca dulu, Bun, sama Andre dulu. Andre. Kau coba berpikir ada, Bun. Itu kata Yesus. Tidak ada. Berpikir dulu ya, karena kalian oten-oten. Kalau Yesus itu Tuhan, ngapain dia berdoa lagi? Kemudian kalau kita baca Lukas, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Banyak kali Tuhanmu. Ya terus memang tak usah memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Kalau kau tidak, bukan kita paksakan. Kau naik di sini. Imani kepercayaan. Ya kau turun tidur, bungkus imanmu dengan karet gelang. Gak usah kau urusi urusan agama. Ya kenapa kau naik diskusi kalau nggak mau diurusi? Kita by data. Karena nggak ada otakmu, yang kau Tuhan kan ini berdoa. Coba kau jawab kenapa Tuhan berdoa? Kenapa? Ya kan Tuhan, lo kok menghina? Kalian itu nggak cocok beragama. Gimana menghina? Saya bertanya, kenapa kau Tuhankan sementara Yesus berdoa kepada Tuhan? Dengar gini, Ibu bertanya, sudah dijelaskan, Ibu memaksakan. Apa kau jawab? Coba kau jawab. Kenapa Yesus berdoa? Padahal dia Tuhan. Coba berdoa kepada Tuhan, mana lagi dia? Loh, makanya pahami ketritunggalan, Bu. Kan udah saya bilang. Coba Tritunggal bagaimana Tritunggal? Coba jelaskan Tritunggal. Yesus itu adalah firman yang datang ke dalam dunia mengambil wujud Apa itu manusia. firman? Apa itu firman? Apa itu firman? Firman itu adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Firman itu bisa kau sampai. Oh, jadi yang dilahirkan Maria itu Allah. Yang dilahirkan Maria itu Allah. Ini ku cuci otakmu ini, otak dogma doktrin di kepalamu. Firman itu Allah, yang dilahirkan Maria itu Allah. Yang disusui Maria Allah. Kau cuci otak, kau pikir kau bisa kau cuci otak? Ya jawablah, yang disusui Maria Allah.
Aneh ibu ini. Kan Pertanyaan tadi bilang kemana-mana. firman itu Allah, berarti Dijelaskan terus tinggal kau jawab. Yang disusui Jelaskan diteteki di-mute. Maria itu Jelaskan Allah. di-mute. Ayolah. Jelaskan di mute, padahal di sorga Sekarang jelaskan. ada 72 bidadari. Wih, 70 malu. baguslah daripada di surgamu pesundal. Baguslah. Di surgamu pesundal. Apalagi ada perkawinan perkawinan anak domba kan, perkawinan anak domba. Kau laki-laki kau ditusbol lah, kau ditusbol. Salah, jangan luar basi itu. Kesibukanmu kau ditusbol pantatmu, kau ditusbol. Itu bunda, nggak ada. Perkawinan anak domba, Tuhan bukan laki-laki, kau laki-laki, ya pasti kau ditusbol, Tuhanmu laki-laki, kau laki-laki, ditusbol lah. Siang dan malam. Kalau belum Itu perkawinan anak domba ya. Makanya jangan kau ke situ, karena kau ditusbol, kau laki-laki tuh. Kamu tuh bertanya tapi Kesibukan nggak para dikasih lelaki waktu di untuk surga, menjawab. Giliran dijawab di mute. Kesibukan lelaki. Kalau kesibukanmu nanti di surgamu kau ditusbol sama Tuhanmu. Nggak ada. Perkawinan anak domba kan di surgamu tuh. Bagus. Bidadari bagus bidadari. Bagus. Surga, Bu, ada kayak gitu, Bu. Wih, Bagus kali, kan Bu. daripada kau pesundal yang sudah lebar pantatnya toh. Kau pesundal di surgamu. Tempat ini sudah mau diskusi kayak apa begini? Ya itu dah duluan. Ya udahlah, kau minum air got kau di bawah. Nggak bisa lagi jawab ya teman-teman. Jadi dia gitu ya. Aduh, bagus ya teman-teman. Itu bidadari bagus, putih suci, ya kan? Cantik molek. Kalau pesundal, yang mendahului kalian masuk surga itu pesundal, itu kata Yesus. Oke? Kemudian ada singgung-singgung ada ini lah. Di surga kalian kan ada perkawinan anak domba. Coba nggak usah menista gitu dong. Kok menista? Ya. Data itu. Hari ini mari bersorak-sorai karena perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba segera dimulai dan pengantinnya telah siap sedia. Kalian kan pengantinnya. Nah, pertanyaannya kalau kalian laki-laki, Tuhanmu laki-laki, ayo. Pedang lawan pedang. Tapi saya kan nggak bahas itu. Saya hanya bertanya. Nggak usah, saya tidak mau bahas itu ya. Gak usah lah itu ya. Saya mau bertanya. Jangan ngomong kalau nggak ngerti. Kalau saya tanya nanti kalian Nah, tadi dia ngomong kan, yang memulai siapa? Ya sudah, Kan si teman kapirmu tadi. ya. Kan? Kan Oke. bertanya. Nggak perlu. Ibu bertanya. Sudahlah, nggak usah ya. Sudah, jangan bahas itu. Sekarang saya bertanya Sparta. Sekarang Kan saya kau mau Tuhankan Yesus. Kau Tuhankan Yesus. Sementara Yesus ini malah berdoa kepada Tuhan. Oh, Terus apa masalahmu kalau kami Tuhankan Yesus? Ada masalah? Ya nggak ada sih, walaupun kau Tuhankan celana dalam robekmu nggak ada masalah. Cuma ini kan kau naik di sini diskusi kan, by data kan. Tapi ibu nggak bisa diskusi. Ibu itu memaksakan kehendak. Sekarang jawab, kenapa Tuhanmu berdoa kepada Tuhan? Dari tadi udah dijawab kan? Nggak ada, marah-marah dia. Kemanusiaannya, tapi ilahinya ada di situ, bukan berarti. Keilahiannya, kemanusiaan yang berdoa. Ketika kemanusiaannya berdoa, keilahiannya ngapain? Nganggur, tidur. Ada di situ ada. Yang ngapain dia kan dia ilahi. Pikiran bunda aja yang tersesat itu, makanya begitu. Coba ya. Yesus. Kami seperti itu. Coba. Kasih pengertian dong. Begini loh. Yesus ini kan kalian imani dia ilahi. Dia ilahi loh. Ilahi itu kan Tuhan. Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhan, keilahiannya kata kalian ada. Apa keilahiannya lagi tidur, ngaso, istirahat? Tuh ngapain tuh keilahiannya ketika dia berdoa? Atau Tuhanmu ini on off kalau kayak sakral listrik lah. Nah, terus kemana keilahiannya ketika dia berdoa, ketika dia menangis kemana keilahiannya, ketika dia kelaparan kemana keilahiannya, ketika dia ketakutan melihat malaikat kemana keilahiannya, nganggur, tidur, istirahat kemana keilahiannya? Bunda, kamu paham nggak kalau dia datang mau nggak saya jawab? Manusia. Mudah-mudahan Sparta pintar. Gurunda mungkin lagi memang atau pintar. Dulu, jangan orang Gurunda aja kelimpungan. Yang mana ini Sparta atau hatiku Bunda? Sparta, oh diam dulu Bunda. Sekarang kau jawab. Ketika yang kau Tuhan
Guru nggak ada nggak? Alah, sama saya dulu. Kalau kau lolos sama saya, baru kau hadapi guruku. Nanti kau mencret juga lah sama saya. Ayo, Sparta. Ketika Tuhanmu ini berdoa, dengar dulu lah. Ketika Tuhanmu berdoa, ini kan ada ilahinya nih. Ada ilahinya nih Tuhanmu. Selamat malam semua. Mama, Pak RT, selamat malam. Shalom. Lap. Selamat malam. Salam pas. Salam Salam semua. pas. Pak Sparta. Ya, Bagaimana saya- nih Sparta? saya Pak RT atau Sparta? tadi melihat ibu itu ngoceh. Karena mereka pada bego-bego menjawab. Apa yang ditanya nggak dijawab. Kenapa Yesus berdoa? Jadi saya jawab ya di Alkitab. Oke, diam yang lain ya. Halo? Silakan Pak RT. Halo? Silakan Pak RT. Jelas suara saya? Ya, jelas. Silakan dijawab Pak RT. Oke, saya diam lagi. Nggak Iya, berani kenapa? terima telepon saya. Saya diam aja. Ya. Ya, gini Pak Kenapa RT. Yesus berdoa? Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Itu sudah dijelaskan di Filipi 2. Sabar dulu Bu. Di Filipi 2 ayat 6 itu begini bunyinya Bu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagaimana manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau pertanyaan Ibu, kenapa Yesus berdoa kepada Sang Bapa, itu udah jelas ya. Oke, Bahwa Yesus saya tanggapi. Diri, Saya tanggapi sedikit, merendahkan Bang. dirinya, ya, mengambil rupa menjadi manusia. Oke, Sudah? itu jelas. Ya, oke, saya Jadi tanggapi kita sedikit. itu kalau Kenapa ya orang mau tanggapi dia nggak mau dengar? Oke, saya tanggapi. Oke, saya maklumi. Udah kita paham jawabannya itu, udah kita tahu data itu ya. Oke, kita terima itu jawaban. Jelaskan kamu Damil. Aduh, papir betina ini juga, diamlah dulu. Kita terima jawabannya ya Pak RT. Kami paham karena Anda Kristen. Anda berpatokan dengan surah-surah Paulus. Ya kami tahu karena Anda Kristen. Anda jadi Kristen itu karena Paulus. Tapi kita melihat pengajarannya Yesus tidak seperti itu ya. Tuhan jelma-jelma kayak pagan. Yesus pengajarannya Matius, Yohanes 17:3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau kita baca di Bibelmu, Yesus itu diperintahkan. Dia itu utusan. Dia diperintah. Baca Yohanes 12:49. Apa yang aku sampaikan itulah yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan untuk aku katakan. Dia diperintah, putusan. Jadi ketika dia berdoa, dia wajar berdoa, dia hamba. Kalian aja dengan dogma doktrin mengimani kalau dia, nah saya tanya, kenapa kalau dia ilahi atau Tuhan, kenapa dia berdoa lagi? Jangan bawa lari kepada surah-surah Paulus, karena saya yakin Anda menjadi Kristen karena Paulus. Di Antioquia lah pertama kali pengikut Paulus disebut Kristen. Tapi saya ini membahas Yesus yang Anda tuhankan. Coba, Yesus berdoa sementara dia adalah ilahi. Apakah Tuhanmu ini on off? Silakan. Oke, sebentar ya Bunda. Ya, Jadi silakan. gini, kamu begitu mengatakan Paulus lah yang menyebabkan kita jadi Kristen. halo, Laskah? Jangan cuma omon-omon ya. Lah, Oh kau ya, jadi Kristen, oke. kau jadi Kristen karena siapa? Kan Paulus. Kau jadi Kristen karena Yesus, Jelas mana ya, ada? Oke, sekarang kamu sebut aja datanya. Mana ada? Di mana ayat kami mengatakan Paulus membuat kita jadi Kristen? Itu di Kisah Para Rasul untuk pertama kalinya. Lah, kau kan minta data yang menyematkan kata Kristen. Paulus membuat kita jadi Kristen. Ya Di karena mana ajaran ayat Paulus yang kau lakukan. Yang kau baru-baru kutip itu, barusan yang kau kutip itu kan surah-surah Paulus. Sudah tantrum teman-teman. Kisah Jadi yang baru kau sebutkan kutip datanya itu. Di mana kami Pertama, ini saya kasih data ya, Kisah Para Rasul ya. Nih. Bukan cuma kita Paulus, dengarkan dulu. Sebutkan datanya di mana. Siapa yang ngomong? Ayat Kau Sparta? kan kita menjadi Kristen karena Paulus. Gitu Ya dong. perjalanan untuk pertama. Pertanggungjawabkan narasi kamu.
Ih, kapir. Ini saya mau jawab. Kau diamlah dulu. Pir. Kau diam. Kau diam. Kau kan bertanya. Kan mau dijawab. Diskusi begini. Kita bilang disebut diam, saya diam. Kan kau bertanya, berarti kau berharap jawaban. Diskusi dengan bagus. Bunda. Kan kau bertanya mau jawaban apa enggak? Begini, pertanyaan saya, di mana ayat Alkitab yang mengatakan Paulus yang membuat kita jadi Kristen? Silakan jawab. Dengar ya. Perjalanan ke Antioquia, setahun mengajar Paulus di sana, diberilah nama murid-muridnya itu Karesteng. Kau sekarang ini Karesteng ini ya, yang kalian imani surah-surah Paulus. Yesus dengan Karesteng tidak ada hubungannya. Tidak ada satupun data ya Karesteng yang menyangkut dengan Yesus. Coba, mana Yesus itu berhubungan dengan Kristen? Yesus masuk sinagog, kau masuk gereja. Yesus mati di Kapani, kau itu pakai peti, pakai dasi kupu-kupu, jas tutup, sepatu pantopel. Mana kau ikuti kau Yesus tuh? Teman-teman aja ya, nggak usah. Makanya kalau kita bawa dalil, kau bawa surah-surah Paulus. Ya kau sejatinya Kristen pengikut Paulus. Kau sejatinya Kristen pengikut Paulus. Apa? Nggak usah kemana-mana Bunda, sabar aja, tenang. Saya mau tanya pada teman-teman aja ya, teman-teman. Apa arti Kristen, teman-teman? Kalau itu aja, silakan. Cuma modal bacot. Pengikut Kristus toh. Sekarang apa yang kau ikuti dari Yesus? Apa? Ajaran Yesus apa yang kau ikuti? Ajaran Yesus ya, Yohanes 17:3, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Sekarang mana? Komal muslim begitu. Ya karena kau itu nggak ada kau nyambung. Orang bertanya ini, kau jawab itu. Kayak diskusi begini. Orang saya tahu. Gini. Kau kan bilang Karesteng itu, ya kau bilang Karesteng. Kau bilang, bang dengar dulu lah, Karesteng kau maksud kau kan pengikut Kristus toh? Mau dengar kamu, ya? Jadi kamu aja ngoceh. Jangan kau emosi. Ini ku perjelas aja pertanyaanmu. Pertanyaanmu ku perjelas. Saya mau bilang, maksud kau. Giliran satu kalimat saya, kalian diam, suruh saya diam. Ya Allah, kenapa kau ribut? Saya mau menyampaikan bahwa Karesteng itu. Kenapa Bunda diskusinya nggak mau gantian? Gini, Rama, kamu itu mengatakan air itu beracun, tapi kamu minum dari air yang sama. Jadi Karesteng itu kau maknai. Dengar dulu bang. Tapi kamu dengar dulu. Kitab yang lain. Jadi kamu itu nggak bisa. Satu-satu semua nanti dapat tanda tangan. Bang, dengar dulu. Bisa kamu. Kau kan mengakui bahwa Karesteng itu. Hadapi saya kalau kau bisa. Saya jamin kau mencret kerikil. Kau diam. Saya malas, mulut ya kau tidur lah. Kalau kau malas kau tidur. Gantian Bunda. Aduh ya Allah. Diskusi, jangan ngoceh sendiri, jangan maksain orang ngikutin. Yang ku tanya itu, kenapa yang kau tuhankan ini berdoa lagi kepada Tuhan? Udah dijawab bolak-balik tapi nggak berterima ya. Coba apa? Nggak ada jawabannya, nggak ada ku dengar. Apa coba? Kau paksa orang ngikutin. Nggak ada paksa kau menuangkan celana dada dalam, aku nggak pusing kok. Sekarang jawab. Ini akhlaknya Islam yang ditampilkan si Bunda. Kan dia bilang saya pusing, enggak, cuma minta kau jawab. Kenapa Tuhanmu menjawab dengan kata-kata begitu, Bunda? Kenapa Tuhanmu berdoa? Itu ya, betul-betul. Kau jawablah, kenapa Tuhanmu berdoa lagi kepada Tuhan? Betul-betul mengikuti ajaran sesuai dengan agama kamu. Iya. Itu kan akhlaknya bagus dong. Begini dia protes-protes tapi dia naik diskusi. Gak ada yang menghina. Sekarang tunjukkan, jawab. Kenapa Tuhan berdoa lagi kepada Tuhan? Otak kamu makin pintar, justru membuat kamu makin bodoh. Aduh. Kalau bodoh bang, nggak mungkin sama bang. Nah sekarang jawab. Bunda Rama, kamu mau diskusi? Oke, saya jawab ya. Kita mau diskusi teratur ya. Oke, jawab ya, jangan loncat kodok. Tapi yang ku pertanyakan kau jawab dong, ya kan? Yang ditanya jawab. Tapi narasi kamu mengklaim bahwa kita jadi Kristen karena Paulus, kan itu dulu selesaikan supaya nggak omong-omong doang.
Ya, Gitu kan? bisa saya buktikan klaim saya, pernyataan saya, gini. Lo kok tanya ke ibu itu, pertanyaan saya. Saya buktikan, Oh ya Rabbi. saya buktikan bahwa kau Kristen karena Paulus. Saya buktikan. Oh ya Allah ya Rabbi. Saya bukan si cuma, Bunda model begini. saya buktikan dong. Pernyataan saya sama buktikan. Ya Yang Allah, kau ya ikuti surat Paulus, Bang. Yang kau ikuti, Bang. Mana tuh ya Muhammad, lihat lo umatmu nggak punya. Dengar dulu. Kenapa dia curhat ya? Yang kau ikuti surat Paulus atau perkataan Yesus? Ini kamu aja yang bicara Bunda. Ya, saya Kamu aja yang buktikan. bicara, kalau kamu yang bicara udah kita turun aja. Saya buktikan aja bahwa memang kau itu pengikut Paulus. Surah-surah Paulus lah yang kau imani. Pengajaran Yesus. Sekarang apa pengajaran Yesus yang kau ikuti apa? Pengajaran Yesus itu tidak. Kan? Fokus Bunda, fokus. Nah, pengajaran Paulus yang kau ikuti toh? Fokus, iya. Itu fokus. Sekarang tadi kamu ngoceh, bilang ngoceh karena nggak betul. Di mana ngocehnya? Kamu bilang kita jadi Kristen karena Paulus. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Saya buktikan. Saya buktikan. Nih. Ini saya buktikan. Diam, saya buktikan. Saya buktikan. Oh, takut kau dibuktikan kah? Takut. Saya buktikan bahwa memang kau sesungguhnya pengikut Paulus. Kau bukan pengikut Yesus. Nih. Memang pengertian Kristen itu. Diamlah dulu, biar ku buktikan supaya kau nggak bilang. Saya diam. Kristen itu Oke. artinya pengikut Paulus enggak? Saya diam. Giliran saya bicara kamu bilang diam. Saya diam. Kan kau belum jawab. Aku mau jawab nih. Kan kau menuduh saya klaim. Selesai Bunda. Saya bisa buktikan bahwa memang kau sejatinya pengikut Paulus. Saya mau buktikan. Kau diam. Dengar. Semua segala sesuatu yang kau imani itu lah. Diam ya. Bunda, saya diam ya. Tapi Betul. giliran saya bicara, jangan dipotong, boleh nggak? Ya, iya. Boleh nggak? Iya. Sepakat ya? Tapi yang kau jawab, yang ku pertanyakan ya, yang ku pertanyakan. Bunda Rahmani sendiri loh, kalian keroyok gini gimana kalian ini? Santai satu-satu gitu loh. Hanya congor. Gak tahu apa-apa di sini. Aduh, naik lagi satu monyet. Sabarlah. Bunda Rahma sendiri yang muslim mute semua loh. Kalian kok ribut keroyok. Kau kenapa ini? Satu-satu gitu loh. Santai gitu, jangan ketakutan, jangan kejar-kejar, santai aja, santai. Mama kau kenapa? Paduan suara kau Kau diam dulu lah. Saya buktikan. Dunia tidak pakai kamu. Mama congor monyet. Sekarang saya mau buktikan bahwa kalian pengikut Paulus. Mengenal kamu. Ya nggak apa-apa. Kamu nggak memberikan kesempatan kita untuk menjawab, Bunda. Saya mau buktikan. Bahwa Marta, kamu kan bertanya, buktikan kalau Kristen pengikut Paulus kan gitu. Pertanyaan ke Bunda. Nah, Bunda ini mau menjawab. Oke, diam. Tuhan kalian nggak benar. Oke, saya dengar lagi ya. Mama Ya, oke. Oke, diam. Saya buktikan bahwa kalian itu sejatinya jadi Kristen karena Paulus. Paulus yang mengajarkan kekristenan. Diamlah dulu, Roy. Monyet, diamlah dulu. Justru kau bodoh, masa manusia keluar dari kelamin? Kau diamlah. Kau sabarlah, Roy. Ya. Ini kan Jadi, lagi kamu. memang Tuhanmu keluar dari mana? Enggak, itu Sparta, masalahnya temanmu nyerocos terus. Motong-motong, jadi nggak fokus. Silakan fokus, Bunda. Ini Roy, jangan melebar. Silakan, Bunda. Tidak akui kalian. Sabarlah dulu, sabar. Benar, makanya dunia nggak. Iya. Roy, hargai Sparta, Roy. Roy, hargai Sparta. Sparta ada membuat pertanyaan, minta dijawab oleh Bunda. Roy, dihargai, Roy. Silakan, Bunda. Oke. Minta pada teman-teman, oke. Tunjukkan ahlian, berikan contoh ya, bagaimana diskusi yang baik. Silakan. Saya menyampaikan bahwa kalian itu sejatinya pengikut Paulus. Kalian itu Kristen karena Paulus. 13 surah-surah. Aduh. Kami di Kristen makanya kau nyimak biar kau pinter. Bentar, Bunda Rama. Saya ini siapa dulu? Lukas Junior. Silakan. Lukas Junior. Iya bang, Atau Gurunda itu sudah siap, Gurundaku. Sebentar Bunda, gampang Bunda. Lukas Junior dari Protestan kan? Bunda Rahmat jangan lari. Ya, gantian Sparta. Ayo gantian.
Lukas dari Protestan. Oi, ya bang, gimana bang? Kristen itu pengikut Paulus apa pengikut Yesus, Lukas? Yang jujur. Kristen ini ada dibagi dua bang. Ada yang ikut Yesus satu, benar-benar ikut Yesus. Ada yang ikut Paulus. Ya jelaskan. Kalau dia contohnya kan, kalau emang betul-betul dia mengikuti Yesus, pasti dia hukum Taurat itu dia menjalankan, tidak ada disangkal sedikit pun. Sedangkan di Paulus, pengikut Paulus yang dibilang Yesus itu udah gimana dibilang ya, udah berbeda sekali ajarannya gitu. Sedangkan Yesus sendiri saja dia berkata dia itu bukan Tuhan gitu loh. Sedangkan pengikut Paulus ini Yesus itu Tuhan. Makanya ini kan kalau di Kristen ini, kalau abang bilang di Kristen ini ikut Paulus apa Yesus gitu kan, ini soalnya ada dua kubu nih bang. Lukas ini tidak benar ini, Lukas ini. Itu aja bang. Ya, Lukas sendiri pengikut siapa? Lukas, tunjukkan di mana Paulus mengatakan Yesus bukan Tuhan. Mana ayatnya? Jangan. Ditunjukkan kalau Yesus mengaku sebagai Tuhan, tunjukkan Sparta. Wah, kau itu. Sparta Kan lah. Bilang. Lukas Di Lukas ini tidak jelas, tidak jelas. Ada yang mengikuti Yesus dan ikut Paulus. Sorry bang, tadi. Sementara Paulus bilang Yesus bukan Tuhan. Makanya saya tanya kepada Lukas, di mana ayat bahwa Paulus mengatakan Yesus bukan Tuhan? Itu narasinya. Jadi nyimak dengan baik ya. Kalau lagi beri makan ayam di belakang, dia tidak menuhankan tuh apa Yesus. Terus Tuhanmu siapa, Lukas? Kalau dia mengikuti ajaran Paulus, dia menuhankan Yesus. Lukas ini agama sebelah. Lukas ini tidak punya agama. Sabar kawan, nanti saya buktikan. Saya akan membuktikan kebohongannya, kepalsuannya. Kebohongan dia Sabar, tuh. Iya, memang udah bohong, tapi kita artinya kita mau telanjangi bulat-bulat dia bahwa dia bohong. Mau? Sekarang si Paulus ngikut siapa? Lukas jawab. Paulus ngikuti siapa? Iya, di mute Sparta biar dijawab oleh Lukas. Di mute dulu gantian. Ya, saya mute. Ya mute, biar tertib. Silakan Lukas. Ya, baca aja sendiri lah. Tengok aja sejarah kan. Sedangkan jarak dari Yesus saja ke Paulus itu sudah berbeda loh. Saya pun tidak tahu dari mana asal-usul Paulus ini. Sedangkan Paulus saja mengutuk Yesus itu loh, mengutuk Yesus. Sedangkan Yesus juga mengutuk Paulus karena Paulus itu dari Farisi. Saya pun juga heran gitu ajarannya gimana. Gimana ayatnya Paulus mengutuk Yesus? Sebutkan. Tadi Anda bilang kamu nggak tahu. Galatia 3:13. Gantian dulu Sparta. Waduh. Lah, jadi kalian kalau saya bicara kalian suruh diam. Giliran kamu bicara, ya, saya juga tetap suruh diam. Waduh, kan bagian Lukas. Iya, kan bagian saya Lukas. Jangan mau diprovokasi. Iya, Anda bertanya kan gimana Paulus mengutuk Yesus. Kan Anda bertanya kan? Jadi gini, makanya kalau saya bicara jangan potong, ya. Kalian bicara suruh diam saya, tapi setelah saya bicara kalian suruh diam saya. Jadi gimana? Anda kan bertanya ke Lukas, di mana Yesus, Paulus mengutuk Yesus kan gitu kan? Iya, tunjukkan ayatnya. Kita telanjangi. Ya, makanya gantian. Ini mau dijawab kita telanjangi dusta Lukas. Ya teman-teman dengarkan semua ya. Silakan Lukas. Jadi Lukas ini Protestan. Tadi sudah naik ke sini. Protestan dia. Ya Protestan yang saja bang. Udah jelas itu pihak Kristen nih udah harusnya dibagi dua sih gitu kalau dari ajarannya. Soalnya silakan dibuka videonya Lukas. Paulus mengutuk Yesus. Sedangkan Yesus juga mengutuk Paulus karena Paulus itu dari orang-orang Galatia 3:13 itu kan maksudmu, Lukas? Masa saling mengutuk gitu kan. Jadi Tuhan tuh bening gitu. Siapa yang mau dikutuk? Ayatnya di mana? Jangan cuma congol. Jangan cuma monyong aja yang keluar. Ayatnya di mana? Tadi kan dia bilang Paulus mengutuk Yesus. Sekarang ditambah lagi. Yesus mengutuk Paulus, tapi cuma omong-omong. Tidak punya dasar Alkitab.
Galatia 3:13 Lukas. Jadi teman-teman, saya menelanjangi bukti Lukas ini bukan Kristen. Dia Kristen. Kalau dia ngaku Kristen, dia bukan ajaran jin. Ya iya sudah. Dia bukan Kristen. Coba gantian, biar saya yang nanya langsung. Lukas. Yang gantian siapa? Sebentar, makanya biar penonton tahu. Lukas, kamu Islam, Lukas? Saya Kristen, Bang. Saya gereja. Ya sudah ya, penonton sudah tahu. Kristen apa? Tapi jarang ding saya gereja karena udah ngapain juga gereja kan. Kristen. Kau bukan Kristen berarti. Bukan Ayat Alkitab nggak dia sebut, tapi ngaku Kristen. Saja saya hafal. Gereja ngaku Doa Kristen. iman Katolik saya hafal, Bos. Saya ini sudah sudah kamu tahu, jangan bicara. Lukas KTP saya saja. kali nyamarmu Lukas. Ya kau aja aneh kali kamu nih. Menurut saya bukan Kristen, saya Kristen. Cuman saya tidak Iya, menuhankan buktikan ayat yang kamu menuduh Paulus mengutuk, Yesus mengutuk Paulus bolak-balik. Buktikan aja gitu kamu Kristen. Kamu Gimana buka ayatnya? aja tuh. Galatia. Lihat ya, dusta dia kan? Dusta si Lukas. Dia yang suruh kita buka. Enggak ada. Dengar. Ya. Itu makanya Paulus Dusta sendiri. Lukas gitu loh ya. Udah teman. Ini si Lukas Sparta ini paling cerewet. Iya, nggak mau gantian Sparta ini, bagusnya gantian gitu. Kalau Anda bertanya, biar orang lain memberi kesempatan untuk menjawab, gitu loh. Tapi sedikit boleh saya masuk ya Sparta ya. Siapa yang tidak bergantian? Kita buktikan ini Bang Lukas ini salah satunya yang sudah tidak percaya Paulus gitu ya, dia lebih mengutamakan pernyataan Yesus gitu daripada Paulus. Nah, Anda bertanya tadi bagus itu. Bunda Rahma juga mau nyampaikan, cuman kalian potong-potong gitu kan. Salah satunya, ini salah satu aja ya. Sebenarnya banyak gitu ya, salahnya banyak Paulus ini. Anda mengatakan di mana bahwa Kristen mengikuti Paulus. Anda tadi mengutip Filipi 2. Nah, Anda jelaskan di sini Filipi 2. Ini ajaran siapa? Macet kalian. Jangan bilang mencret dong. Macet bukan mencret, belum sampai mencret. Macet. Lah kalau jeda itu macet atau karena yang macet itu? Sudah jangan tantrum, kita fokus aja ke topiknya. Jaringan Ya. kok kamu bilang macet. Oke, Anda mengutip tadi Filipi 2 bahwa Yesus ini waktu berdoa itu kemanusiaannya. Nah, ini kan nggak bisa diskusi ini memang Sparta ini. Nggak bisa diskusi kalian ini. Coba diam dulu. Tadi kan ada pertanyaan bagus dari Bunda Rahma. Ketika Yesus berdoa, Anda menjawab dengan itu adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Kan begitu. Nah, ditanya oleh Bunda, keilahiannya di mana? Nah, Anda tidak menjawab, tetapi Anda ketika mengatakan Yesus itu secara kemanusiaannya, Anda mengutip Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini Anda kutip ayat ini bahwa Yesus ini dalam keadaan manusia, dia berdoa, merendahkan diri. Ini adalah pernyataan dari Paulus kepada orang-orang Filipi. Ini ajaran siapa? Ajaran Yesus kah atau ajaran Paulus? Silahkan. Anda kan beriman nih, sampai mau dikutip ini. Anda meyakini. Silahkan, ini ajaran siapa? Oke, ya. Gantian ya. Jadi teman-teman dengar. Iya. Ini jaringan kurang bagus. Jadi gini ya. Oke, jadi gini ya. Dengar. Saya sudah mengimbau teman-teman saya berdiskusi dengan bagus. Kalian bicara, saya diam, saya mute mic saya. Ya. Giliran saya bicara, saya disuruh diam. Aduh, inilah Diskusi kalian buang-buang gimana waktu. Enggak, sudah saya akan jelaskan. Timernya sudah berjalan, kalian hanya curhat. Silahkan, ini ajaran siapa? Silahkan. Jangan dipotong. Diskusi kok kayak gini.
ada yang motong. Lah kok saya playing victim. Agak kurang pendengarannya Bang. Silakan lanjut Marta. Gantian Marta. Lah tadi kan ditanya, saya baru mau jawab. Iya, jawab, sudah jawab. Baik. Teman-teman di Komala ini ya, jika punya telinga, hendaklah dia mendengar. Begitu juga yang di bawah. Siapa sih yang mengutip Filipi 2? Ayo host. Siapa? Siapa yang mengutip ayat itu? Itu makanya Pak Al dengar baik ya. Saya tidak mengutip ayat itu, tetapi kalau Anda bertanya pada saya untuk menjelaskan, saya akan jelaskan. Makanya pakai kuping dan nyimak dengan bagus. Jangan asal tuding aja. Oke, saya jawab ya. Filipi 2. Kalian dengarkan dengan baik. Tenggelam. Aduh, miskin banget oten-oten ini. Agak kurang pendengarannya memang Pak. Nyerocos itu. Kamu gantian. Lihat kalian itu playing victim gitu loh. Saya bicara kalian udah potong. Saya baru mau jelaskan dia udah potong. Bilang nyerocos lagi. Kapan? Ketika Anda tenggelam seperti itu ya nggak kedengaran Sudah, sebentar. saya akan jawab. Diam aja kalian. Kamu kok kan punya kamu alat. ngopi tadi. Barusan gue googling kan. Mana saya googling? Lu kok tenggelam barusan? Waduh. Lagi. Mana saya googling? Dari bahasanya kalian bisa cerna loh. Saya menggunakan bahasa Google. Jawab. Bahasa manusia. Dengarkan saya jawab. Poin aja sepatah, woi. Unteng kan. Saya jawab, dengar. Nah itu kan googling kan, teman-teman. Mana saya googling? Kalau saya googling berarti itu jadi ngopi di gambar saya. Googling. Nuduh aja, bilang aja kalau nggak bisa diskusi gitu loh. Terus kapan jawabnya ini? Kapan jawabnya teman-teman? Dia jeda Ngopi gini. kan, tenggelam kan. Ayo, siapa yang salah? Oten ini botol modal congor aja lihat. Terus dia sedang ngomong itu. Siapa yang mau dengar itu? Iya, masih nyontek itu, jadi kerepean itu. Itulah saya bilang teman-teman, Kristen ini punya masalah gitu loh. Punya masalah literasi sehingga tidak punya narasi. Miskin literasi. Kalian bisa diam nggak? Nuding aja, giliran saya diminta jawab nggak? Kalian potong. Dengarkan. Ya lanjut. Monggo lanjut ya. Nah itu, mau jauh gimana? Siapa yang mau mendengarkan? Dong kita aja nggak ada. Botol yang botol ya Allah. Ngabisin rokok 3 bungkus ini bener. Agak kurang memang dia, dikusang onyot dia seperti Apa itu. yang kurang ya? Lihat ya, mau dengar nggak? Dengar ya, saya jawab. Dari tadi saya dipotong. Dia mau jawab tapi dia menghilang. Botol, astagfirullahaladzim. Mute itu. Baik teman-teman ya, lihat ya, akhlak kalian ya. Playing victim, fitnah. Ketika Suruh saya jawab nggak dijawab-jawab. Diam. Saya mau jawab ini. Iya jawab seperti aja. Udah setengah jam. Ayo, hatiku percaya itu ngopi kan, lagi ngopi kan, tenggelam kan, mana bisa bersuara? Nah itu kenapa Dengar. Suara saya terdengar teman-teman? Apakah suara saya didengar? Kalau nggak didengar lah kalau kamu jeda meninggal. Apa kalian ini? Aduh, memang kalian nggak punya nyali untuk diskusi. Apa ya ampun. Dengan jaringan. Bukan saya. Jaringan bukan. Kamu itu jeda itu lagi googling. Menjelaskan ya. Nggak punya nyali memang dia. Ya semua komar muslim yang saya naik modelnya begini ya. Termasuk Suma itu. Termasuk Suma itu nyerocos saja dia. Gurunda kalian. Apalagi ya? Coba Pastor orang siapa jujur. lagi? Yang bagus cuma siapa? Lukas, Yang bagus cuma ketika siapa? dia ngomong Yusuf. itu kan, googling. Iya, Yusuf. Lukas, itu Si hatiku juga kan jeda itu lagi googling itu. Jeda hatiku. Roy jeda semua Roy. Oh jeda. Memang pertanyaan ini berat ini karena aku aja yang pintar. Ketika ya Paulus mengatakan yang walaupun dalam rupa manusia dia tidak narasi sendiri aja. Jurus kabur. Jeda jurus semua. kabur semua ini.
Kalian punya nyali untuk Si mendengarkan? Hati juga kabur. Kabur si Roy. Punya nyali untuk saya jawab nggak? Silakan jawab, silakan jawab. Udah diam ya. Ketika diam kamu ya. menjawab, kamu googling, Kalian Sparta. nggak berhenti kalian. Ketika Kalian nggak kamu punya menjawab, itu nggak kedengaran kamu, Sparta. Karena kamu googling keluar dari TikTok. Waduh, kau itu Kabur semua Oten malu-malu gara-gara kau Sparta kabur Suara mereka saya sudah malu-malu. dengar, nggak usah framing. Suara saya sudah terdengar, Bunda? Terdengar sangat merdu. Oke, kalau begitu kalian mute mic kalian. Dengarkan penjelasan saya. Sparta Saya mulai. mau jelasin apa sebenarnya intinya ini? Coba lah. Sedang dia jelaskan katanya, tapi dia mute. Dia jeda. Kacau yang parah nih Oten ini. lucu itu, iya. Agak kurang memang. Coba Bang Lukas, kalau jeda gitu nggak bisa dengar kan semua? Orang nggak beres gitu, nggak sportif penyakit kalian seperti itu. Katanya dengar, tapi kalian saya mau salahin kita loh. Gila betul-betul ya kalian. Ini gimana? Kalian bicara suruh saya diam. Giliran saya bicara tetap saya diam. Apa-apa diskusi begini? Wah, kalian nggak? Ya? Coba Anda ngomong, tapi jangan keluar. Gilaan gitu loh. Anda ngomong, Anda jawab, tapi jangan keluar. Jangan ini, jangan nyuntek. Framing lagi kan? Framing kan? Gila enggak? Giliran kalian bicara suruh saya diam. Saya diam. Giliran saya bicara. Kesian Bang Lukas punya teman begini Bang Lukas. Pengecut itu namanya. Mau gentle nggak? Atau terima kata-kata saya kalian pengecut? Oke Bang Sparta, sekali lagi jawab. Filipi 2 ini Diam ya, saya jawab. Tuhan mengambil rupa menjadi manusia, ini ajaran siapa? Silahkan. Dan Filipi tadi sekarang pindah lain lagi, mana yang saya jawab? Loh, ini masih Filipi, saya tunggu Filipi 2 tadi itu loh. Itu kan tenggelam. Ayo Leong, yang jujur, kau Kristen Leong. Ketika Sparta berbicara seperti itu, kedengaran nggak Leong? Kedengaran. Apa ya? Apa yang kau dengar? Apa yang kau dengar? Apa pertanyaanmu? Alah, podo ae Oten longor. Aduh. Ya, apa pertanyaanmu biar ku jawab? Ini Sparta ini lagi menjawab, tapi orangnya tenggelam. Mana bisa dengar kita? Sekarang sudah dengar suara saya? Cukup Nabi Dengar dulu, dengar dulu, diam dulu. Kita bereskan masalahnya satu demi satu. Mengawini menantu. Kita bereskan dulu satu demi satu. Tenang dulu, tenang dulu. Muhammad kawin bocil. Jangan ikutan kalian. Waduh. Nggak usah Leong. Nggak usah Leong. Biar tenang aja gitu loh. Apakah suara saya sudah didengar? Sudah. Sekarang dengar, tapi ketika kamu menjawab tidak terdengar karena kamu jeda. Ampun, orang ini nggak paham-paham. Masya Allah. Baiklah, kalau begitu begini aja. Kalian baca ayatnya supaya nggak ada alasan ya. Baca ayatnya pelan-pelan dan saya jelaskan. Oke, saya baca ya. Saya sudah baca tadi, saya ulang ya. Filipi 2 nomor 6 sampai 7 sampai 8. Di sini ya. Tadi orang-orang Kristen ini dijadikan ini narasi bahwa Yesus ini sebagai manusia yang mengosongkan diri. Saya baca ya ayatnya. Yang walaupun dalam rupa, ini kata Paulus loh ya. Ingat, bukan kata Yesus. Kata Paulus, yang walaupun dalam rupa Tuhan, rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, kan gitu. Bang Baal, dia jeda Bang Baal. Bang Baal dia dikerjai. juga gimana kita nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Teguh. Ini biar Sudah dibuktikan capek dulu yang terakhir bahwa aja nih, yang terakhir ya. Saya ini kalian ya. Ini saya berusaha untuk biar dibuktikan kau itu terjeda menjawab. Suaramu nggak ada kedengaran. Saya dengar kalian loh. Iya, waktu pas kamu menjawab. Sebenarnya kawan dia paham, cuma dia mau kerjai orang. Dia paham tuh, cuma dia kerjai orang di sini. Framing lagi kan. Ini sudah saya dengarkan kan. Kamu itu terjeda. Oke, sudah, oke lah terjeda ya. Makanya saya kasih solusi. Saya kasih solusi Teguh, dengarkan. Dengarkan, saya kasih solusi. Jadi biar tidak beralasan, dulu dengar. Biar tidak punya alasan jeda, kalian baca ayat aja, gitu kan? Betul nggak? Sebentar Sparta harus buktikan dulu. Kalian kalau kamu salah harus minta maaf sama netizen di bawah. Sebentar lanjut. Nggak bersalah gitu, di mana salah saya? Apa karena jeda? Kamu menjawab, kamu itu tenggelam Sparta. Solusi.
Ya udah, Karena sekarang kau saya jawab. kasih solusi. Saya kasih solusi bagi kalian. Sekarang kau jawab Sparta Baca tentang ayatnya Filipi. supaya nggak terjeda. Ngerti nggak? Ya makanya Sudah, sekarang kau baca jawab. aja. Ngapain Ada main Bang. contek-contekan Sparta? Udah. Saya nggak contek-contekan. Ya sudah Kalian jawab sekarang. Ayo, buktikan, jawab. Apa dibuktikan nih? Tadi kalian nuduh saya jeda. Tadi, yang Filipi. Iya, saya kan nggak baca ayatnya. Karena Ya, kalau saya baca bacakan. kalian bilang jeda. Kan begitu. Bacakan. Tidak, kalian bacakan aja. Ya sudah bacakan, Ya, baca sendiri. Jangan dipotong-potong. Baca sendiri, Kalau Sparta. dipotong, kalau dipotong lagi, Nggak akan ya. potong. Nggak ada yang Jangan niat dong. Sparta. Bacakan. Dengarkan dulu. Kita harus komitmen. Jangan potong-potong kalau saya jawab ya. Kalau saya Siapa yang jawab, motong Sparta? memang kalian membuktikan kalian itu nggak bisa diskusi. Silakan. Waduh, siapa yang motong? Silahkan jawab Sparta. Aduh. Saya tidak bisa membaca. Kalian aja yang baca. Karena mungkin ketika saya baca, kalian bilang jeda. Saya terima, Loh, oke kamu lah. mau membaca apa Dengarkan menjawab? dulu, ah. Kamu itu mau membaca apa mau menjawab Sparta? Saya harus baca ayatnya. Ya, Iya bacakan. Jawab, Sudah, jawab. aja, gitu loh. Aduh, emang nggak nyambung ini otak diskusinya nggak nyambung. Saya harus baca berdasarkan ayat. Woi, Spartal. Kok malah orang yang benar yang disalahkan? Ada ayatnya aja supaya tidak alasan jeda. Ngerti nggak? Karena kalau saya baca ayat, Iya, kamu sudah Sparta tadi kamu sudah baca. Sekarang jawab. saya belum baca, kawan. Terus belum baca kenapa mau jawab? Ada aja. Belum baca tapi mau jawab. Gimana kalian ini? Saya belum membaca ayatnya. Karena kalau saya baca kalian nuduh saya jeda. Makanya saya bilang biar nggak ada alasan itu, dengarkan baik-baik. Biar tidak ada alasan itu, silakan aja bacanya ayatnya. Saya nguping, saya tidak akan baca ayatnya itu karena kalian sudah Oke, baca. izin host saya bacakan ya supaya nggak berlarut-larut kelihatannya parah juga nih. Oke, Sparta bacakan ya. Ini firman Tuhan harus hikmat katanya kan begitu. Aduh, harus ada Roh Kudus. Nah, teman-teman Kristen mengatakan bahwa ketika Yesus berdoa, nih pertanyaan Bunda Maria ini, Bunda Rahma tadi, Yesus berdoa kepada Tuhan. Anda menjawab bahwa Yesus itu sedangkan mengosokkan diri sebagai manusia menggunakan Filipi 2 nomor 6, 7 dan 8. Yang ayatnya bunyinya seperti begini. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini pernyataan Paulus. Ingat pernyataan Paulus. Ini terkorelasi bahwa kalian ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Sabar dulu Sparta. Sabar dulu Sparta. Waduh, ini nggak bisa diskusi Sparta nih. Saya jelaskan kalian nggak sabar. Sparta ini nggak bisa diskusi. Ini kita melanjut diskusi Bunda Rahma bahwa kalian ini pengikut Paulus dan pengikut Yesus. Bukan pengikut Yesus. Anda membantah, buktikan di mana ayatnya. Nah, ternyata saya bertanya, Anda menggunakan Filipi 2 ini ajaran siapa? Paulus mengatakan demikian bahwa Tuhan mengambil rupa manusia ini ajaran siapa? Silahkan. Jadi teman-teman ya, dengarkan. Alkitab itu satu kesatuan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ada perjanjian lama. Jawabannya Sparta Potong lagi ya. tentang Filipi Jangan itu dipotong Sparta. dulu. Jangan tunjukkan kebrengsekan kalian ya. Makanya baca Teman-teman dulu saya ayatnya kalau naik, Sparta. Teman-teman saya kalau Lihat naik saya dulu cegah ayatnya, loh, saya Sparta. nasihatin gitu loh. Supaya diskusi dengan baik. Giliran saya bicara kalian suruh diam. Lu mau Giliran diskusi kalian gimana bicara, lo? suruh saya diam.